hisab akhir Ramadan 1447 Hijriah, yang berarti tanggal 29 Ramadan, itu adalah waktu di mana sangat menentukan apakah nanti Ramadan cukup 29 hari, yang berarti kalau istimanya Kamis, tanggal 29-nya Kamis pada tanggal 19 Maret, kalau cukup itu akhir Ramadan, maka malam Jumat sudah masuk tanggal. Apakah demikian ataukah baru malam Sabtu? Itulah yang menjadi penentuan di dalam Nahdlatul Ulama mengambil keputusan. Artinya apa? Data hisab pada tanggal 29 Ramadan kita lihat, dan bagaimana kemudian verifikasi di lapangan apakah hilal terlihat atau tidak. Kalau kita lihat dalam data hisab yang terhimpun, istimak terjadi pada pukul 8 pagi lebih 25 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian dari Sabang sampai Merauke, data yang kami dapatkan berkisar antara 1 derajat sampai 3 derajat dari Sabang sampai Merauke. Nah, Nahdlatul Ulama komitmen dengan kriterianya tinggi hilal toposentris, kemudian elongasinya geosentris. Di mana elongasi untuk tanggal 29 Ramadan 4 derajat sampai 6 derajat. Seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke. Melihat data ini, maka walaupun sudah di atas ufuk, namun masih di bawah kriteria yang disepakati, yakni kriteria imkanur ru'yah 3 derajat, sudut elongasi 6,4. Oleh karena itu, atas dasar ini, kemungkinan besar Nahdlatul Ulama akan mengikhbarkan bulan Ramadan Istiqmal 30 hari, yang kemudian Syawal berarti pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2026. Bagaimana kalau ada yang berhasil melihat hilal? Saya kira ini akan diadakan sebuah kajian yang sangat mendalam, karena keberadaannya ada di bawah kriteria imkanur ru'yah, walaupun posisinya sudah di atas ufuk. Lagi-lagi perlu kami sampaikan, untuk awal Syawal pun ini kemungkinan besar akan terjadi perbedaan dengan saudara kita dari Ormas yang menggunakan KHGT. Karena dalam kalender KHGT mereka merujuk kepada beberapa tempat di luar negeri, ternyata di sana sudah di atas kriteria yang dipegangi oleh mereka, yakni tinggi hilal 5 derajat, sudut elongasi 8 derajat. Yang tentunya ini lagi-lagi perbedaan dalam penerapan ru'yah global dan ru'yah lokal atau ru'yah syar'i yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama. Dan tentunya kalau memang ini perbedaan dari manhajul fikr, perbedaan dari pilihan mengambil kriteria, tentunya tidak menjadi masalah. Yang penting kita meyakini terhadap teori ataupun kriteria yang kita pegangi. Sehingga di sini nampak Ramadan kemarin sudah berbeda, dan awal Syawal ini pun berbeda, karena perbedaan kriteria yang dipegangi Nahdlatul Ulama dan diantaranya dengan saudara kita Muhammadiyah yang menggunakan KHGT. Namun umur bulan tetap sama, Muhammadiyah selama 30 hari dan Nahdlatul Ulama juga selama 30 hari. Penentuan awal Ramadan dan Idul Fitri di Indonesia kerap terjadi. Hal ini berkaitan dengan penggunaan sejumlah kriteria seperti kalender Hijriah Global Tunggal atau KHGT, Wujudul Hilal hingga Imkanur Ruqyat. Lalu, apa yang membedakan ketiga metode tersebut? Berikut ini adalah penjelasan dari Dr. Masyarah MA Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.
perbedaan itu akan terus terjadi antara imkanur ru'yah dengan KHGT atau tidak. Kalau dengan wujudul hilal sekarang kita tinggalkan, Pak. Kita sudah meninggalkan wujudul hilal. Yang awalnya wujudul hilal itu pertama syaratnya terjadi ijtima, pada saat matahari terbenam hilal sudah di atas ufuk, gitu ya, berapapun ketinggiannya. Nah, kemudian kita sudah melompat gitu, Pak. Karena apa? Pemerintah ketinggian hilalnya mensyaratkan 3 derajat. Kemudian sudut elongasi 6,4. Nah, kita pakai KHGT, tinggi derajatnya adalah 5 derajat, kemudian sudut elongasinya 8 derajat. Tapi dimanapun, artinya kan dimanapun hilal itu wujud selama ijtima terjadi sebelum pukul 24 UTC dan ketinggian hilalnya 5, kemudian sudut elongasinya 8, maka pada saat itu dihitung sebagai awal bulan. Kalau itu tidak memenuhi gitu ya, pada saat pertama itu tidak terpenuhi, maka kita beralih. Kenapa kok di New Zealand, tidak di tempat yang lain? Karena di New Zealand ini adalah awal fajar itu muncul di sana, Pak. Untuk terbit fajar itu muncul di sana. Nah, kapan fajar itu muncul, ijtima terjadi sebelum fajar di New Zealand? Nah, untuk ijtima di 1 Ramadan 1447 Hijriah ini pada saat matahari terbenam itu pukul 3.43 universal time koordinat. Kemudian untuk ijtima terjadi sebelum fajar di New Zealand itu pukul 16:06.13 UTC, Pak. Kan sebelum fajar. Loh, fajarnya jam berapa gitu kan? Fajarnya itu adalah pukul 5. Itu yang terjadi ya, Pak. Terus bagaimana mensikapi ketika terjadi perbedaan antara pemerintah dengan, ya khususnya Muhammadiyah dengan pemerintah? Sebelum adanya KHGT, Muhammadiyah itu sudah biasa berbeda dengan pemerintah. Kadang-kadang sama. Makanya karena kita itu pakai hisab, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya bisa ini cari 1450 Hijriah. Itu sudah ada, Pak, kalendernya. Nggak perlu ya. Nggak tahu 1450 itu saya masih hidup atau enggak gitu ya. Tapi kalender bisa diakses dari sekarang. Kenapa? Karena kita pakai hisab. Lah, sementara kalau imkanur ru'yah itu sebetulnya sebelum meruyah juga pakai hisab, Pak. Gak mungkin ke lapangan, tidak mungkin ke lapangan unyuk-unyuk hanya ingin melihat hilal. Tapi memang faktanya seperti ban genah gembos kok dipencet. Nah, sama seperti itu. Itulah yang terjadi di Indonesia ini. Misalnya tanggal 17 itu memang sudah terjadi ijtima pada saat itu pukul 19:01. Artinya setelah 19 itu kan sudah pukul setelah maghrib, ba'da huruf gitu ya, bukan qobla. Otomatis sebetulnya kalau pakai nalar sehat gitu ya, kalau sudah maghrib terus kapan? Karena permulaan hari, kalau kalender imkanur ru'yah, bukan kalender ya, imkanur ru'yah itu ya saat maghrib, berarti kan otomatis besok adalah istiqmal. Itu otomatis, Pak, karena memang masih negatif. Kalau kita pakai wujudul hilal, ya sama, mau kenyataannya masih negatif, bukan karena karena memang kenyataannya masih negatif. Jadi untuk melihat bahwa besok itu awal bulan atau tidak, kita pedomani pakai kriteria itu, Pak. Tapi ingat bahwa kita sudah meninggalkan wujudul hilal. Nah, termasuk nanti mungkin pertanyaan bersambung, logikanya kan kalau kita ketinggiannya 5 dan pemerintah itu 3, seharusnya sama dong, kan enggak? Lah, lagi-lagi karena pemerintah itu pakai
wilayatul hukmi atau lokal, Pak. Di sini tidak akan terlihat. Jadi gitu, kita lebih tinggi itu daripada yang dipahami oleh pemerintah. Jadi nggak akan ketemu gitu ya. Ada kalanya. Loh, kalaulah nanti sebetulnya di majelis tarjih itu kita sudah mereview gitu. Nanti yang potensi perbedaan itu ada berapa kali itu sudah di ini. Ya sebetulnya karena tadi perbedaan kriteria. Ingat, perbedaan kriteria itu berpengaruh terhadap hasil hisabnya. Meskipun sama-sama hisab. Majelis Al-Abrar Indonesia resmi menetapkan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah lebih awal dibandingkan penetapan pemerintah. Mereka kemudian melaksanakan sholat Idul Fitri di perumahan Pulau Permatasari Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi pada Kamis 19 Maret hari ini. Adapun rangkaian kegiatan menjelang Idul Fitri telah dimulai sejak Rabu 18 Maret malam dengan diawali agenda buka puasa bersama. Pimpinan Majelis Al-Abrar Indonesia, Habib Rais Rijali, mengatakan penetapan Idul Fitri tersebut didasarkan pada metode hisab yang juga dirujuk dengan ruqyat. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Bekasi, Randy Rutama. Ya baik, terima kasih dan selamat sore Tribuners dimanapun kalian berada. Jadi memang benar bahwa Majelis Al-Abrar Indonesia resmi menetapkan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah atau 2026 Lebaran lebih awal dibandingkan penetapan pemerintah dan Muhammadiyah, dan sehingga pimpinan Majelis Al-Abrar Indonesia yakni Habib Rais Rijali bin Fakih Hashim bin Hussein bin Tarim mengatakan pihaknya telah melaksanakan salat Idul Fitri pada hari ini atau hari Kamis 19 Maret 2026 pagi, dan diketahui juga pelaksanaan salat Idul Fitri juga sudah berlangsung tadi pagi sekira pukul 07.00 waktu Indonesia Barat dan dihadiri oleh lebih kurang ratusan jamaah, yang dimana salat Idul Fitri juga berlangsung serupa dengan salat Idul Fitri di beberapa tempat lainnya atau di beberapa pelaksanaan Idul Fitri tempat wilayah lainnya juga. Dan pelaksanaan Idul Fitri juga salat Idul Fitri dilakukan di perumahan Pulau Permatasari Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Dan menurut dari pimpinan tersebut, penetapan Idul Fitri ini dilakukan didasarkan pada metode hisab yang dirujuk terhadap ruqyat. Namun ruqyat yang dilakukan tidak dengan melihat hilal secara langsung, melainkan melalui pengamatan peredaran bulan. Dan sebelum melaksanakan salat Idul Fitri pada pagi hari tadi, jamaah terlebih dahulu pada malam harinya mereka melakukan malam takbir di lokasi serupa. Mungkin itu terlebih dahulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan kembali ke studio. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahil mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu
pada tanggal 16 Februari. Nah, kami tanggal 17 sudah Ratusan jemaah Islam Kafah menjalani sholat Idul Fitri lebih awal dari ketetapan pemerintah di Masjid Al-Mustanir Jakabaring, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Kamis 19 Maret pagi. Imam Besar Masjid Al-Mustanir Syahrul Mustain mengungkapkan mereka menggunakan metode ruqyat global dalam menentukan 1 Syawal. Adapun sebelumnya, jemaah Islam Kafah memulai puasa Ramadan pada 18 Februari lalu. Penentuan awal Ramadan tersebut berdasarkan pantauan hilal yang sudah terlihat di Mekah. Selengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan Sripoku, Angga Aska. Tribunnews dapat saya sampaikan jika ratusan masyarakat di Palembang mengikuti sholat Idul Fitri di Masjid Mustanir Jakabaring. Ini terletak di Jalan Gubernur H.A. Bestari, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Pada hari ini, hari Kamis 19 Maret 2026. Syahrul Mustain, Imam Besar Masjid Mustanir, mengungkapkan jika Masjid Al-Mustanir Jakabaring melaksanakan sholat Idul Fitri 1447 Hijriah lebih awal dikarenakan mengikuti metode ruqyat global Timur Tengah yang menetapkan 1 Syawal jatuh pada hari ini, hari Kamis 19 Maret 2026. Jamaah ini disebut dengan Jamaah Islam Kafah atau Hizbut Tahrir secara serentak yang diadakan di nasional dan di seluruh dunia yang tersebar di 60 negara di seluruh mengikuti ruqyat dari global ini. Sesuai pendapat dari 3 mazhab, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Hambali, dan juga Maliki. Yang mana bila terlihat hilal di suatu negeri, maka yang lain juga mengikuti. Ia juga mengungkapkan jika pada saat pada Rabu pada saat maghrib hilal sudah terlihat di sejumlah provinsi Afghanistan berdasarkan kesaksian masyarakat kaum muslimin di sana, dan juga terlihat di hilal di Turki. Maka 2 Syawal atau 1 Syawal itu jatuh pada hari ini, hari Kamis 19 Maret 2026. Maka jamaah serentak sholatnya di tanah air dan juga di 60 negara lainnya yang menganut untuk tahrir dan juga ada di sana. Ia juga menambahkan jika ada hadis dalam kitab Al-Ijma yang ditulis oleh Ibnu Hubairah yang berisikan dan mereka 4 mazhab, yaitu Imam Abu Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad telah sepakat bahwa ketika bulan sabit terlihat di suatu negeri yang jauh, maka wajib berpuasa atas seluruh penduduk bumi. Hanya saja Asy'ab Syafi'i telah mentasi bahwa hukum tersebut hanya mengikat penduduk yang negeri dekat, bukan penduduk negeri jauh. Ungkapnya Imam Besar Masjid Mustanir yang dijumpai saat di lokasi pada hari Kamis 19 Maret 2026. Di saat masyarakat jamaah Islam Kafah ini sudah berpuasa karena telah terlebih dahulu berpuasa pada tanggal 18 Maret pada 18 Februari yang lalu. Seperti halnya dalam menentukan perhitungan hilal, dalam menentukan puasa, Islam Kafah juga menggunakan ruqyat global, di mana saat itu Islam Kafah pada tanggal 18 Februari kemarin telah terlihat hilal di Mekah, Bahrain, Qatar, dan lain-lain. Jadi hari ini hari 19 genap pas 30 hari ya. Sedangkan menurutnya untuk sebagian besar umat Islam yang mengikuti Mekah yang ditetapkan pada tanggal 30 hari ya.
Dan salah satu jamaah yang mengikuti sholat Idul Fitri di Masjid Al-Mustanir Jakabaring mengungkapkan jika ia mengikuti sholat Id sesuai dengan keyakinan yang dipegang oleh umat Islam yang mengikuti ruqyat dari pemerintah. Dan juga ratusan jemaah yang hadir mengikuti sholat Idul Fitri mengikuti dengan hikmat dan penuh harapan agar dapat berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun depan. Walaupun dengan terik matahari yang menyinari tidak menghalangi antusiasme warga setempat untuk sholat Idul Fitri 1447 Hijriah sebagai momen kemenangan umat Islam. Dapat saya sampaikan juga teman-teman Tribun News, jika dalam sholat ini tidak ada yang berbeda dengan kebanyakan umat Islam lainnya seperti melaksanakan sholat Idul Fitri lainnya ya, di mana ada khutbah dan juga ada sholat 2 rakaat ya, di mana yang hanya berbeda ini adalah waktu dan juga tempatnya. Karena Islam Kafa mengikuti dengan Rokyatul Global yang mengikuti Timur Tengah ya. Mungkin itu Tribun News yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Karena kita memakai Ruqyat Global. Virus yang di belakang imam ini Ruqyat Global itu berdasarkan 3 mazhab, yang di depan kantor Imam Maliki, Hambali dan Hanafi. Kami ucapkan terima kasih. Kesimpulannya apabila telah terlihat hilal di suatu negeri, maka negeri yang lain itu mengikutinya. Jadi hilal telah terlihat di sejumlah kota besar di Afghanistan, di 3 provinsi oleh sebagian besar umat Islam di sana, termasuk juga di Turki. Jadi kita menggunakan metode Ruqyat Global. Ya. Namanya Komunitas Islam Kafa atau Hizbut Tahrir. Ya, serentak di seluruh 60 negara. Itulah umat Islam yang bukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kehadirannya benar-benar dinantikan di aku liqa'i hadza wastaghfirullahal-azim li wa lakum astaghfirullah wal ghafurur rahim. Subhanahu wa ta'ala bukan sekarang, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan. Marilah kita menjadikan Idul Fitri ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri, menjadikan kita lebih peduli serta mempererat persatuan dan persatuan Islam agar kehidupan umat kembali diatur oleh syariat Allah di semua alam. Dia adalah kewajiban syar'i yang sangat besar bagi umat Islam. Imam atau khilafah ditetapkan sebagai pengganti muslim. Ya, karena kita memakai Ruqyat Global. Virus yang di belakang imam ini Ruqyat Global itu berdasarkan 3 mazhab, yang di depan kantor Imam Maliki, Hambali dan Hanafi. Kami ucapkan terima kasih. Kesimpulannya apabila telah terlihat hilal di suatu negeri, maka negeri yang lain itu mengikutinya. Perbedaan penentuan 1 Syawal antara Muhammadiyah dan pemerintah masih sering terjadi. Hal ini pun kerap menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Lantas, apa yang membuat keduanya bisa berbeda? Ustadz Najam menjelaskan perbedaan ini berawal dari metode yang digunakan dalam menentukan awal bulan Hijriah. Muhammadiyah menggunakan metode hisab dengan kriteria wujudul hilal. Artinya, selama hilal sudah berada di atas ufuk, maka bulan baru dinyatakan sudah masuk tanpa harus menunggu terlihat. Sementara itu, pemerintah menggunakan metode Ruqyatul Hilal yang dikombinasikan dengan hisab. Dalam praktiknya, pemerintah mengacu pada kriteria Imkanur Ruqyat, yakni hilal dinyatakan mungkin terlihat jika memenuhi syarat tertentu seperti tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Jika belum memenuhi kriteria tersebut, maka bulan berjalan digenapkan menjadi 30 hari. Menurut Ustadz Najam,
Perbedaan kriteria inilah yang membuat penentuan 1 Syawal bisa berbeda. Namun ia menegaskan perbedaan ini merupakan hal yang wajar dan sudah berlangsung lama. Masyarakat pun diimbau untuk tetap saling menghormati dalam menjalankan ibadah. Berikut penjelasan Ustadz Najam yang dikemas secara santai dengan gaya stand-up komedi. Oke, kita akan mengaplikasikan KHGT untuk penetapan 1 Syawal. Jadi langsung di prakteknya ya. Yang pertama ya, untuk KHGT, jadi nanti kita akan tahu KHGT 1 Syawalnya tanggal berapa. Kemudian potensi perbedaan dengan pemerintah apakah beda atau bisa sama. Kemudian yang ketiga, pemerintah pakai apa gitu ya. Nah, kita pakai yang KHGT dulu ini. Untuk yang KHGT nanti sudah tahu belum Syawalnya tanggal berapa? 20 ya. Kita tulis endingnya dulu, tanggal 20 bulan Maret. Mulai puasa tanggal berapa? 18 bulan 2. Jadi nanti kalau Syawalnya tanggal 20 Maret, itu berarti puasanya 30 hari ya. 30 hari. Nah, kita lanjut ke kenapa bisa muncul angka 20 ini. Kita ingat-ingat kembali, syarat yang pertama itu adalah sudah terjadi ijtima, atau nama lainnya konjungsi ijtima. Ini sudah harus terjadi, terjadi karena ini yang menentukan dia sudah masuk ke bulan baru atau belum. Nah, ijtima itu ternyata sudah terjadi, tentu saja bukan tanggal 20, yaitu tanggal sebelumnya, yaitu tanggal 19 bulan 3. Jamnya jam berapa? Jamnya ikut waktu UTC ya, yaitu jam 1:23 UTC, waktu di Inggris ya, waktu Universal Time. Jam 1 dini hari tanggal 19. Nah, kita langsung ke tahap berikutnya. Ini berurutan ya supaya memahaminya mudah. Kalau ijtima terjadi tanggal 19 jam 1, ini berarti jam 1-nya tanggal 19 ya. Maka di tanggal yang sama dicek di seluruh dunia ketika matahari terbenam itu sudah terpenuhi kriteria atau belum. Tadi kan kriterianya yang kita tahu KHGT ya, kriteria itu tingginya minimal berapa derajat? 5 derajat, elongasi 8 derajat. Dihitung ya di seluruh dunia, dipetakan ya, mana yang sudah di atas 5 dan elongasi 8. Dan ternyata kalau kita gambarkan ke bentuk peta, jadi misalkan sebelah barat dulu ya, ini ada Amerika kita anggap saja begini, kemudian ini ada Eropa, ada Asia, ini ada Arab Saudi, di sini kita tandai Mekah ya. Ini ada Afrika, Asia sampai sini, nanti ada Indonesia di sini, dan seterusnya di sini New Zealand, yang paling timur ya, New Zealand. Jadi kita tahu batas barat sama batas timur. Baratnya itu Amerika, timurnya New Zealand. Ini kalau kita datarkan peta ya, meskipun sebenarnya itu kan bulat ya, karena nanti setelah New Zealand nyebrang sedikit itu kan sampai ke sini lagi, karena bumi kan bulat. Nah, dicari mana di seluruh tempat ini yang tingginya sudah 5 derajat, elongasi 8 di tanggal 19. Tanggal 19 ya di tempat masing-masing. Nah, ternyata setelah dihitung tanggal 19 itu sudah terpenuhi kriteria mulai dari sini ke arah barat. Jadi mulai dari wilayah ini Timur Tengah ya. Timur Tengah itu sudah mencapai tinggi 5 derajat, elongasi 8. Sehingga sesuai parameter tadi, kalau sudah terjadi ijtima tanggal sekian, tanggal 19, elongasi sudah terpenuhi dimanapun
di bumi berada, maka besoknya yaitu tanggal 20 adalah 1 Syawal. Jadi sudah ketemu ya, sudah ketemu besoknya itu tanggal 1 Syawal. Kemudian pemerintah itu tanggal berapa? Kan kita belum tahu ya. Pemerintah itu di Indonesia dia ada sidang isbat, tetapi sidang isbat ini dia itu ada kriterianya juga. Istilahnya itu imkanur ru'yat. Imkanur ru'yatnya Mabims. Neo Mabims ya, atau Mabimsnya terbaru. Dia pakai tinggi sama elongasi juga. Kita lihat tingginya, kita samakan dulu di bawah letaknya. Tingginya itu minimal 3 derajat, elongasi 6,4 derajat. Ini yang pemerintah. Nah, pemerintah di Ramadan tahun 1447 memulai puasa itu kan tanggal 19. Syawalnya kapan? Ini masih tanda tanya karena belum diputuskan di sidang isbat. Tapi kita bisa mencoba memprediksinya dengan hitungan. Nah, tinggi 3 derajat sama elongasi 6,4 ini dia beda dengan yang di sini. Kalau di sini itu tingginya terjadi di seluruh dunia. Kalau di sini hanya di Indonesia. Nah, kenapa? Karena hanya di Indonesia? Karena begini ya. Karena ini konsepnya lokal ya. Lokal, matlaknya hanya matlak Indonesia. Jadi ini kriteria 3 ini dia terjadi dimanapun di Indonesia, dan kalau sudah terpenuhi kriteria ini maka berlaku seluruh Indonesia, dan dia boleh terjadi di Papua bisa, di Sulawesi bisa, di Kalimantan bisa, di Sumatera juga bisa, di Jawa juga bisa. Yang jelas kriteria ini sudah terpenuhi. Meskipun di provinsi lain belum ya. Contohnya di Jogja sudah terpenuhi 3 derajat elongasi 6,4. Di Sulawesi belum. Maka tetap berlaku di seluruh Indonesia karena dia satu matlak begitu ya. Nah, kita lihat datanya di tanggal 19. Oh, ini yang puasa ya. Di sini dulu yang tanggal 19 bulan 3. Kita lihat datanya dulu, kita samakan dengan yang ini. Apakah tanggal 20 ini sudah 1 Syawal menurut pemerintah atau belum? Nah, ketika tanggal 19 bulan 3 sudah terjadi istimak ya. Istimaknya ini di UTC jam 1:23. Kalau Indonesia ini kan UTC plus berapa? 7. Berarti jam 1 tambah 7 8 lebih 23 WIB. Nanti WITA jam 9 otomatis begitu ya. Jam 9:23, WIT jam 10:23. Tapi kita yang WIB saja dulu. Istimewa sudah terjadi jam 8:23 tanggal 19 bulan 3. Kalau pemerintah ini berarti Ramadannya itu masih tanggal 28. Benar ya? Masih tanggal 28. Atau 29. Oh, 29 juga, 29. 29 bulan Ramadan. Begini. Nah, kita lihat datanya apakah sesuai. Jadi kalau kita perhatikan tinggi hilal di setiap tempat itu beda-beda, teman-teman. Di Jogja ketika matahari terbenam itu tingginya berbeda dengan di Aceh, berbeda dengan di Papua. Jadi mana yang lebih tinggi itu ternyata yang paling barat. Ini ya, barat itu ke arah kanan ya. Jadi ini yang perlu kita ketahui, semakin ke kanan, semakin ke barat, maka hilal itu posisinya semakin tinggi. Kalau semakin tinggi berarti dia semakin bisa untuk diru'yat. Jadi misalkan di Sulawesi ini tingginya masih 2 misalkan. Di Aceh ini bisa sudah lebih dari 3. Nah, sehingga
untuk memprediksi ini, kita langsung lihat saja tempat yang paling barat, yaitu Aceh. Nah, di Aceh, pada tanggal 19, tinggi hilal itu sudah di atas 3. Tetapi, untuk elongasinya, itu 6 derajat 6 menit. Apakah sudah lebih dari kriteria? Belum. Karena 6 derajat 6 menit, itu kalau didesimalkan, itu 6,1 derajat. Beda ya. Sehingga 6,1 derajat ini lebih kecil daripada kriteria. Artinya dia masih di bawah kriteria. Sehingga secara hitung-hitungan, karena ini kurang dari kriteria elongasinya, maka besoknya tanggal 20 bulan 3, ini masih tanggal 30 Ramadan. Dan tanggal 1 Syawalnya itu lusanya dari Istimewa, yaitu tanggal 21 Maret. Ini baru 1 Syawal, begitu ya. Jadi pemerintah secara hitung-hitungan dia akan berlebaran atau beridul fitri tanggal 21. Dan puasanya genap 30. Kita lihat pertanyaan dulu ya. Kenapa sih Syawal sering berbeda dengan pemerintah? Ya karena berbeda. Penentuannya beda, konsepnya beda. Ini kita sudah pahami konsepnya ya. Ini global, ini lokal. Sehingga ketika terjadi tinggi seperti ini, maka berbeda. Dengan Indonesia kemungkinan berbeda. Dengan Arab Saudi bagaimana? Arab Saudi kita lihat di sini. Arab Saudi itu ternyata sudah lebih dari 5. Jadi kriteria terpenuhi ini sudah lebih dari 5 derajat. Sedangkan di Arab Saudi, kalender Ummul Qura, kalau teman-teman tahu ya, itu punya kriteria juga. Jadi dia tinggi minimalnya itu positif. Atau kita bisa sebut juga wujudul hilal ya, atau wiladatul hilal. Yang penting positif, 0, sekian juga boleh, 1 atau 2 atau 3, dia insya Allah dimungkinkan besar sudah masuk kriterianya Arab Saudi. Sehingga tinggi 5 derajat ini otomatis Arab Saudi juga sama, yaitu tanggal 20 Maret untuk memulainya. Jadi dengan Arab Saudi KHGT ini dimungkinkan untuk sama. Nah, ini ada pertanyaan nih dari netizen ya. Di Ramadan kemarin, kenapa kita pakai hilalnya Alaska? Padahal Alaska itu kan ujung paling barat. Dia mepet dengan Rusia. Kalau Rusia itu kan sudah terpisah oleh garis batas tanggal ya, sehingga paling barat itu Alaska. Alaska ini masuk administratifnya Amerika. Nah, kenapa ini pakai hilal di Alaska bukan di Arab? Nah, kita kembali lagi di prinsip tadi bahwa KHGT ini berlaku secara global. Tidak hanya di Alaska, tapi kebetulan karena Alaska ini paling barat, maka sesuai kaidah tadi, tinggi hilal semakin ke barat semakin apa? Tinggi, sehingga semakin untuk memenuhi kriteria. Maka ya patokannya di Alaska karena dia paling barat, yang dimungkinkan paling tinggi. Sama juga dengan di Indonesia. Sidang isbat pasti menunggu yang Aceh karena Aceh paling barat. Sehingga nanti kalau kita simak ya di televisi, ada laporan hilal yang pertama itu mungkin dari Sulawesi ya. Sulawesi pasti tidak terlihat di tinggi yang Syawal nanti. Ada laporan lagi dari Jawa nanti mau sampai Jakarta, kemudian menunggu laporan terakhir yang di Aceh. Karena Aceh nanti penentu, karena di sini dimungkinkan tinggi hilalnya itu paling tinggi. Itu ya. Jadi bukan hanya Alaska, dia bisa saja di Amerika Selatan itu bisa, di Eropa itu juga bisa. Tetapi kebetulan karena kondisinya sangat mepet ya, sangat tingginya sangat mepet ya, dia terjadi hanya di ujung Alaska. Tapi untuk penentuan di KHGT dia tidak terpaku Alaska, tetapi semua tempat itu juga kalau memenuhi kriteria maka bisa berlaku untuk seluruh dunia. Nah, ini sudah jelas terjadi perbedaan. Kemudian ada mungkin teman-teman kita yang kreatif, kalau gitu puasanya ikut pemerintah, lebarannya ikut Muhammadiyah. Ada yang gitu ya. Sehingga dia puasanya cuma 29. Ini nge-cheat ini orang ini. Orang yang kreatif seperti ini, apakah boleh seperti itu?
Nah, jawabannya ya nggak boleh. Kalau dia awalnya ikut pemerintah, ya lebarannya harus konsisten ikut pemerintah. Awalnya puasa ikut Muhammadiyah, lebarannya ikut Muhammadiyah. Kenapa harus konsisten? Karena kalau tidak konsisten, terjadi hal berikut ini. Misalkan orang yang puasa ikut Muhammadiyah tanggal 18, lebaran ikut pemerintah, maka dia puasanya berapa hari? 31. 31 ini bertentangan dengan hadis. Karena jumlah bulan Hijriah kalau enggak 29 dia 30. Begitu juga dia sebaliknya ya. Ini kebetulan dia hanya 29 dari sini ke sini. Bisa jadi di bulan berikutnya, bulan yang lain, kalau dia seperti ini terus akan menjadikan puasanya hanya 28 hari, itu bisa saja terjadi. Untuk menjaga konsistensi ini, maka dia harus konsisten. Awal Ramadan ikut Muhammadiyah atau pemerintah, sehingga lebarannya harus konsisten ikut yang mana. Karena kalau dia konsisten ikut KHGT, maka bulan berikutnya juga tidak menyalahi aturan perkalenderan. Karena kalender Islam ini kan ada aturannya. Kalau ikut pemerintah, ya ikut pemerintah lagi. Nah, ini untuk awal Syawal nanti secara hitung-hitungan ada perbedaan dan dimungkinkan untuk berbeda begitu. Ada pertanyaan lagi atau tidak ya? Jadi untuk perbedaan sebenarnya tidak cuma Syawal ya. Bulan-bulan lain sebenarnya sering berbeda, Muharram juga beda, tapi kan yang di-up hanya Lebaran, Ramadan, Dzulhijjah, karena ini 3 ibadah yang penting. Tetapi untuk perbedaan ini akan terus terjadi dan kita konsisten ikut yang mana ya. KHGT sudah menyediakan perhitungan seperti ini, landasan syar'inya kuat, landasan astronominya juga kuat. Nah, mungkin itu ya untuk pembahasan Syawal ini. Semoga kita jelas sebab terjadi perbedaan di Indonesia karena beda 2 metode. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Tribuners, menjelang Lebaran ya, mungkin udah ramai nih pada beli baju, pada beli aksesoris, mukena dan macam-macam, karena tentunya Lebaran ini adalah satu momen di dalam 1 tahun ini ya, yang selalu ditunggu-tunggu bahkan oleh seluruh masyarakat Indonesia seperti itu. Tapi yang terpenting ya, sebelum menuju ke Lebaran ini kita juga harus ngeliat ya, kira-kira hilal Lebaran nih bakalan jatuh di tanggal berapa sih? Kalau Tribuners udah fix belum nih lebarannya tanggal berapa? Tapi sebelum masuk ke sana ya, kita juga bakalan ngobrolin karena kita juga sudah tahu Muhammadiyah telah menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah melalui metode hisab. Sementara dari pemerintah ya, ini masih menunggu hasil sidang isbat yang mengacu pada Rukyatul Hilal dan juga perhitungan astronomi. Untuk itu Nurma saat ini dan kita bakalan menyimak bersama penjelasan berbincang tentang persoalan ini ya Tribuners bersama dengan Ustadz A.R. Sugeng Riyadi. Halo Ustadz, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Mbak Nurma, kabar baik. Iya, tapi mungkin Tribuners yang bertanya-tanya sebenarnya Ustadz nih dari mana sih? Ustadz dari mana kalau boleh tahu? Dan Ustadz ini biasanya mengisi kegiatan di bidang apa Ustadz? Baik, ya. Saya ini Kepala Pusat Astronomi As-Salam, atau orang menyebut biasanya Observatorium As-Salam. Ya, karena bidang saya di bidang astronomi dan di pesantren saya banyak kemana-mana itu memberikan ilmu tentang astronomi Islam gitu ya, juga astronomi umum. Juga karena saya ngajar di pesantren juga memberikan dakwah di masyarakat dalam hal agama apapun persoalannya begitu. Kalau aslinya saya Salatiga Mbak Norma, juga Kota Dingin. Oh, Kota Dingin ya. Baik Ustadz. Nah ya Ustadz, untuk melihat perkembangan ya, ini kan ramai juga nih menjelang Lebaran tentang hilal yang nantinya kita juga bakalan mengetahui begitu ya jatuh di tanggal berapa 1 Syawal ini. Kalau posisi hilal Syawal sendiri secara astronomi di wilayah Indonesia seperti apa Ustadz menurut pantauan yang telah dilakukan hingga saat ini? Secara ilmu astronomi paling kontemporer gitu ya. Dan karena kita sudah tahu kriteria masing-masing, khususnya untuk pemerintah itu
hisab tetapi juga dipadu dengan ru'yat, maka disebut namanya imkanur ru'yat ya. Dan imkanur ru'yat yang terbaru ini pakai mabim yang baru dengan ketinggian minimal 3, kemudian elongasi atau jarak matahari bulan itu 6 derajat 24 menit atau disebut 6,4 begitu. Itu terjadinya kapan? Pada saat setelah konjungsi dan pada saat maghrib gitu ya. Nah, ini kita Ramadan itu nanti akan mengakhirinya ya pada saat seolah-olah matahari dan bulan itu akan ketemu. Nah gitu ya. Kemarin kita mengawali Ramadan itu juga pada saat matahari bulan ketemu. Makanya ada gerhana matahari cincin ya di belahan selatan gitu. Ya, kemarin pertengahannya itu ada gerhana bulan. Nanti kita mengakhiri Ramadan juga ada gerhana matahari lagi gitu kan. Mestinya hanya karena posisi bulan matahari tidak segaris lurus maka tidak terjadi gerhana di bumi. Tapi itu namanya konjungsi. Jadi konjungsi itu secara visual adalah gerhana matahari gitu ya. Nah, konjungsi untuk akhir Ramadan itu nanti terjadinya tanggal 19 ya. Di tanggal 19 hari Kamis ini itu nanti kira-kira jam 8:30 kurang 5-an lah gitu ya. Kalau di dalam aplikasi ini ada jam 8:26 menit 2 detik. Malam hari ini Ustaz? Bukan, tanggal 19 sekitar jam 8:30 pagi. Bisa dibayangkan kan, kurang dikit gitu ya. Iya. Itu matahari dan bulan itu sedang jejer. Jadi seolah-olah ada gerhana matahari pada tanggal 19 Maret jam 8:30 pagi kurang 4 menit begitu. Itu namanya akhir durasi dari lunasi bulan Ramadan ini. Jadi mestinya bulan Ramadan itu untuk orang Indonesia ya berakhirnya adalah hari Kamis jam 8:30 kurang 4 itu. Jangan 8:30 ke sana itu hakikatnya sudah masuk Syawal. Tapi kemudian aturan agama menetapkan bahwa yang namanya hari dimulainya maghrib. Maka Kamis maghrib itu sudah 1 Syawal kalau hanya pakai perhitungan. Gitu ya. Nah, karena kemudian pakai kesepakatan yang namanya Nyumabim gitu ya, atau kalau Muhammadiyah pakai KHGT, itu pada saat konjungsi, hari konjungsi itu maghribnya. Nah, kalau pakai Muhammadiyah nggak harus Indonesia. Di seluruh muka bumi, maghrib dimanapun kok ternyata sudah hilalnya di atas 5, elongasi 8 masuk. Dan itu terpenuhi Muhammadiyah di sekitaran Timur Tengah sana gitu ya. Nah, pemerintah Indonesia itu kan wilayahnya hanya negara Indonesia. Nah, pada hari Kamis itu setelah 8:30 kurang tadi ada gerhana, maghribnya itu hilalnya tingginya berapa, elongasinya berapa. Kalau elongasi dan tingginya terpenuhi, maka maghribnya Kamis malam itu 1 Syawal. Kita sudah takbir gitu. Tapi ternyata dari sisi perhitungan, dari segi perhitungan itu memang tinggi hilal sudah terpenuhi nih. Ini saya ambil data paling tinggi di Aceh ya. Di Aceh di Lokna itu tinggi hilalnya sudah 3,8, hampir 4 gitu. Tetapi elongasinya baru 6 derajat, belum ada, baru 6,09, belum 6,4. Jadi masih sekitar 20-an menit busur, masih kurang. Nah, kurangnya ini sebenarnya sangat kecil, hanya sekitar 20-an menit busur. Tapi karena itu perhitungan dan belum terpenuhi kesepakatan gak hanya Indonesia, tapi juga dengan negara-negara tetangga, Mabim gitu ya, Malaysia, Brunei, Indonesia, dan Singapura. Dan ketika belum terpenuhi, ya ini belum masuk. Maka secara ilmu astronomi pemerintah pada saat maghrib nanti Pak Menteri Agama mengatakan Kamis itu karena belum terpenuhi, kemudian juga hasil ru'yat hilal di seluruh Indonesia yang ratusan tempat itu tidak ada yang melaporkan, maka Ramadan digenapkan. Akan gitu menurut perkiraan kita ya. Kenapa? Karena belum terpenuhi. Sehingga pemerintah mau nggak mau Kamis malam atau Jumat paginya itu masih puasa tanggal ke-30 Ramadan. Meskipun bagi Muhammadiyah malam itu sudah takbir karena sudah keluar edarannya gitu. Nah, sama-sama sudah keluar edarannya itu dari Persis juga sudah, yaitu tanggal 21 atau Sabtu. Sehingga Jumat ini tanggal 20 Maret itu masih puasa Ramadan terakhir bagi penganut kriteria pemerintah Nyumabim gitu ya. Juga kemungkinan besar Nahdlatul Ulama akan begitu, dan Persis sudah memberikan edaran resmi sehingga Persis dan itu warganya sudah positif akan lebaran tanggal 21 begitu.
gitu. Jadi memang potensi beda di depan mata kita, Mbak Nur. Sebenarnya sudah jelas begitu ya, potensi perbedaan ini. Tapi sebenarnya mungkin kalau yang bertanya-tanya Ustadz ya, metodenya ini berbedanya itu di sisi apa sih Ustadz? Kok bisa berbeda begitu dari pemerintah dan Muhammadiyah sudah yang benar-benar fix begitu di tanggal tersebut? Ya, jadi dari banyak sekian kriteria kan kayaknya kita kerucutkan antara pemerintah sama Muhammadiyah gitu aja ya. Nah, sekarang yang dipakai itu sebenarnya kan yang namanya awal bulan, ya bulan sabit atau hilal yang melengkung itu. Nah, hilal yang melengkung inilah yang kemudian dipahami oleh orang Muhammadiyah berbeda dengan orang pemerintah. Bagi Muhammadiyah namanya hilal melengkung adalah ketika tingginya itu 5 minimal, elongasinya 8. Bagi pemerintah tinggi minimal 3, elongasi 6,4. Dari angka itu sudah beda kan? Yeah. Terlebih dipakai bahwa 5 ini wilayahnya sudah seluruh dunia. 3 wilayahnya Indonesia. Dari segi angka berbeda, segi wilayah berbeda. Ya sepertilah misalnya, rumah ini kira-kira tuh kaca, tembok atau kertas. Mengkilat loh ini. Misal. Mengkilat itu kan kaca kan? Iya. Iya. Boleh jadi ini saya bilang bukan kertas, tapi tembok. Oh ya, ya kan? Bisa, Ustaz. Nah, padahal sesuatu yang sama oleh orang berbeda, beda tafsir berbeda. Disitulah mengapa kemudian ada perbedaan. Karena berbeda di dalam mendefinisikan apa itu hilal. Hakikat perbedaan itu di situ. Berarti lebih ke mungkin tafsir begitu betul, yang membedakan dari semua itu. Iya. Jadi orang menafsirkan hilal, si A itu adalah begini, si B begitu, ya nggak akan pernah ketemu. Iya. Kemudian kalau peralatan yang digunakan untuk Ruqyatul Hilal dan lain sebagainya di beberapa lembaga dan juga pemerintah itu apakah berbeda Ustadz? Atau sebenarnya sama yang digunakan untuk melihat hilal ini? Jadi alat itu kan hanya untuk mengamati ya, membuktikan secara empiris benda itu ada enggak. Setelah secara teori tingginya hilal itu misalnya 3 atau 5 begitu, mungkin nggak dilihat gitu ya. Nah, alat itu yang dipakai untuk membuktikan. Alat itu ya barangnya sama. Jadi katakanlah di Muhammadiyah ada namanya teleskop, juga sama dengan di NU juga ada teleskop. Dan teleskop dengan kekuatan yang itu sangat tinggi dengan dipadu dengan kamera CCD, kemudian nanti connect ke dalam laptop, lalu teknik ngambilnya foto adalah pakai video, kemudian video itu dipotong-potong, fotonya banyak, lalu foto-foto ditumbuk atau stacking gitu ya. Ini sudah olah astrofotografi yang paling modern, itu semuanya sama. Baik yang dipakai pemerintah, dipakai Muhammadiyah itu sesuatu yang sama. Gitu kan, hanya kan bagi Muhammadiyah nggak diperlukan lagi itu kan, bagi Muhammadiyah sudah seolah-olah ru'yatnya sudah selesai dan menghasilkan 5 sama 8, kemudian 5 dan 8 itu untuk seterusnya cukup dihitung begitu. Ya, karena 58 itu kan hakikatnya sebenarnya hasil observasi sekian lama begitu ya secara empiris, dan memang di dunia ini untuk elongasi 8 ini memang sudah ada bukti nyatanya. Gitu ya, ada pernah motret dan banyak gitu kan dengan teleskop canggih, elongasi 8 itu sudah pernah terpotret atau terru'yat lah bahasa agamanya gitu Mbak Nurma. Oke Ustadz. Nah kemudian kita kan melihat akhir-akhir ini cuaca nih Ustadz juga sering hujan, mendung dan lain sebagainya. Seberapa besar pengaruh cuaca ini untuk keberhasilan dalam melihat hilal ini Ustadz? Yang pasti jangankan hujan, mendung saja hilal itu mustahil terlihat. Bahkan mendungnya mungkin tipis itu sudah mengganggu. Mengapa? Karena hilal pada waktu maghrib dengan ketinggian di bawah 10, ini kan warna hilalnya dengan warna langitnya hampir sama. Kontrasnya itu sama. Coba misalnya ini kertas putih gitu ya. Di sini ada tulisan nih. Mbak Nurma bisa baca nggak? Enggak kan? Karena ini hurufnya warnanya putih. Berbeda dengan yang di sini kan? Iya, begitu. Nah, hilal yang kita lihat pada ketinggian 3 derajat, itu warna hilalnya ya sama-sama dengan langitnya sama. Tapi dengan teknik tadi astrofotografi itu, tulisan putih itu kemudian ditumpuk-tumpuk karena saking banyaknya lama-lama menjadi abu-abu. Sehingga nongol. Nah, itulah teknologi yang kemudian dipakai. Sehingga hilal dengan ketinggian 5 dan 8 itu dengan teknologi seperti itu kemungkinan bisa. Hanya kalau kena mendung itu sesuatu yang mustahil. Ya, teknologi pun nggak bisa apalagi mata. Nah, baik Ustadz. Nah, kalau menuju ke sidang isbat ini ya dari pemerintah, sebenarnya peran data astronomi itu seperti apa sih Ustadz untuk sidang isbat ini sendiri? Ya, sidang isbat nanti ya, jadi untuk penentuan Syawal tingginya tadi sudah 3 lebih kan? Walaupun elongasinya secara kriteria masih di bawah 6 derajat 24 menit, tapi ketika nanti langit cerah, kemudian teknologi yang kita punya di Indonesia ini gitu ya, sudah bisa memotret
Dan potretnya itu betul-betul orang bisa melihat, tidak hanya sang pemotret, tapi semua orang yang disuguhkan saat itu, bahkan mungkin di-share ke dunia maya dan kita semuanya bisa melihat. Maka sidang isbat harus memutuskan malam itu adalah 1 Syawal. Karena ada bukti empiris, meskipun tidak terpenuhi kriteria. Karena kriteria itu kan kesepakatan awal, tapi itu akan gugur ketika ada bukti empiris. Begitu. Dan itu sesuatu yang bisa bisa terwujud karena teknologi akan semakin berkembang. Bukankah dulu kita tuh sesuatu yang mustahil melihat bulan sabit siang hari di sampingnya matahari, ya kan? Sekarang itu di sampingnya matahari ada bulan, selama elongasinya itu sekitar 5 derajat ke atas, itu sudah bisa dipotret dengan teknologi sekarang ini. Nah, sesuatu yang mustahil itu dulu, sekarang bisa terjadi. 3 derajat sama 0,4 itu masih mustahil, tapi suatu saat nanti itu akan bisa terpotret ya. Otomatis dengan teknologi, kameramen dan perwiyatnya yang sudah ahli serta cuaca yang sangat ideal begitu, Mbak Roma. Baik, Ustadz. Nah, kemudian kalau ini Roma juga penasaran ini ya. Sebenarnya kan perbedaan pun juga sudah bisa kita prediksi dari awal ya Ustadz, seperti yang Ustadz katakan tadi. Tapi kenapa sih itu bisa dilihat sudah dari jauh-jauh hari begitu Ustadz? Mengapa sih gitu? Kan kadang masyarakat kok bisa ya gitu, prediksi perbedaan dan lain sebagainya, kok dari jauh-jauh hari ini sudah bisa terlihat seperti itu? Sudah jelas tahu beda kok terus ngeyel ya? Ya. Maksudnya kan bagaimana? Jelas-jelas katakanlah ya, mobil itu di jalur yang sama, jelas mau tabrakan, kok mbok ya salah satu ngalah. Logikanya gitu kan. Ini tuh aneh, sudah jelas tahu beda gitu ya, diyakini beda, semua sama-sama yakin pokoknya saya di sini. Kenapa? Ya biar tabrakan, biar kan aneh gitu kan. Maka saya bilang teknologi legawa itu penting. Coba kalau Muhammadiyah ini ya idealnya, kemarin mau legawa. Kenapa harus legowo? Karena memang kriteria Muhammadiyah yang 2, parameter kalender global pertama kan nggak terpenuhi. Bu, ya ngalah lah, walaupun PKG kedua terpenuhi. Sehingga kalau ngalah, awal Ramadan sama kemarin. Gitu. Nah, akhir Ramadan ini yang kita minta legawa itu pemerintah. Kenapa? Karena Muhammadiyah dua-duanya terpenuhi PKG-nya itu. Lah pemerintah hanya 1 yang terpenuhi. Bu, ya gara-gara 1 tuh yang satunya nggak terpenuhi, hanya terpenuhi yang 3 derajat, yang elongasi nggak, bu ya pemerintah ngalah lah. Artinya ngalah itu sudah masuk saja lah. Nggak perlu istiqmal, sehingga Ramadan cukup bagi pemerintah 29 hari, bagi Muhammadiyah 30, ketemu Syawal. Nah, hanya persoalannya itu tadi, kenapa kok ya sudah tahu akan tabrakan kok diterusin? Wallahu a'lam. Baik, gitu, kemudian sebenarnya kalau kita lihat menuju masa depan ini yang mungkin ya Ustadz, sebenarnya bisa nggak sih kalau kita tuh Ramadan, Lebaran, mungkin bahkan sampai Idul Adha nih, kita bisa bareng terus gitu tuh sebenarnya bisa nggak Ustadz? Ya itu tadi, kesepakatan saling mengalah. Atau kalau bahasa dalam waktu sholat ya Mbak Norma. Jadi yang namanya sholat ini secara perhitungan astronomi sudah sama dengan hilal, persis gitu ya, karena rumusnya sama gitu ya. Tapi mengapa untuk waktu sholat ini kita nggak ada beda kan? Gitu ya, walaupun subuh ada, tapi kan nggak begitu membuat masyarakat resah. Ya karena ada ihtiyat juga di situ. Nah mestinya penentuan awal bulan ini ada ihtiyat. Itu yang tadi saya katakan, ihtiyatnya Muhammadiyah itu kalau 1 terpenuhi 2 enggak, ya dia ngalah. Ihtiyatnya pemerintah, kalau 3 derajat terpenuhi elongasi enggak, ya ngalah. Dengan adanya ihtiyat itu, kita itu enggak menabrak secara syariat. Meskipun secara sains memang menabrak. Tetapi bahwa untuk Ramadan Syawal, Dzulhijjah, untuk kepentingan agama itu, kita enggak butuh sains boleh ditabrak pun enggak. Yang penting syariatnya tidak kita tabrak. Sainsnya itu hanya penopang. Gitu kan? Contoh konkret Saudi kemarin. Saya prediksi nggak mungkin 1 derajat terlihat, tapi kenyataannya Saudi masuk kan? Karena Saudi nggak peduli, walaupun secara ilmu pengetahuan 1 derajat mustahil, peduli amat toh secara syariat yang meru'yat disumpah dan pakai syahadat sah gitu loh ya. Nah di situ itu kalau Saudi itu pakai ihtiyatnya 7 derajat baru kelihatan sah. Itu 6 derajat ihtiyat mereka kok. Bukan, jadi ihtiyat itu semacam kehati-hatian atau semacam kalau dalam penelitian itu ada perambatan ralat lah begitu ya. Nah itu perlu lah, mesti seperti itu. Sehingga kalau seperti itu bisa kita terapkan, kita akan bisa menemukan Ramadan Syawal Dzulhijjah secara perhitungan mana yang harus mengalah untuk Ramadannya, mana yang Syawal.
bahasa kampungnya giliran lah, Giliran, iya. gitu ya, demi kepentingan umat. Toh akhirnya kita menggapai ukhuwah, menggapai sesuatu yang wajib itu menjadi sesuatu yang lebih penting ketimbang hanya menggapai kepentingan individual masing-masing, sementara mengalahkan kepentingan ukhuwah gitu. Ya, kita doakan bersama Tribuners, semoga nantinya penyatuan kalender di Indonesia ini bisa terwujud ya, biar satu Indonesia bareng gitu puasanya. Insya Allah nantilah Dzulhijjah itu kita akan berlebaran Idul Adha, menyembelih sapi itu bareng. Insya Allah bisa itu Ustadz. Perkiraannya bagaimana? Perkiraan secara perhitungan. Boleh kita merembet sampai Idul Adha sekalian ini ya. Jadi nanti untuk menentukan kapan kita akan Idul Adha itu 17 Mei Mbak Norma. 17 Mei ini konjungsinya, gerhananya itu jam 3 malam. 3 malam. Iya. Nah, karena jam 3 malam ini waktu bagi bulan untuk hidup gitu ya, dia lama sehingga usianya itu bulan itu menjadi lebih dewasa. Usianya pada hari itu bulan itu sudah 15 zaman gitu. Nah itu nanti Muhammadiyah, pemerintah, NU, pokoknya Indonesia bahkan Saudi kita akan beridul adha bareng. Jadi nggak usah nunggu kapan, tahun depan 2 bulan lagi. 2 bulan lagi ini ya. Semoga gitu ya, bareng ya. Insya Allah. Ya, insya Allah kita bisa berbeleh-beleh sapi bersama ini. Betul. Kemudian Ustadz, kalau di lingkungan pesantren sendiri, bagaimana sih cara mengajarkan atau ya ibaratnya menumbuhkan beberapa ini ya, generasi muda baru yang juga mengerti terkait ilmu falak dan astronomi, karena memang di masa depan juga akan terus dibutuhkan ya terkait dengan hal seperti ini. Ilmu astronomi itu kita lihat ya, misalnya iklan apalah gitu, anak kecil di dunia maju itu dia akan bangga sebagai anak yang pintar kalau di kamarnya ada teleskop. Nah, gitu kan. Sekolah-sekolah itu ketika dia publikasi sekolahannya, dia akan bangga ketika yang salah satu muridnya itu sedang pegang mikroskop. Nah, gitu kan. Maka di situ mikroskop, teleskop itu simbol sebenarnya kemajuan. Dan sekarang negara-negara maju adidaya itu negara yang sudah menyentuh dunia luar angkasa. Entah itu menerbangkan astronotnya atau menerbangkan satelit begitu. Indonesia menerbangkan satelit kan Palapa itu, tapi kan baru 1-2. Dan yang perlu kita perhatikan serius adalah bagaimana kurikulum ilmu astronomi ini nggak hanya dari perguruan tinggi, kan hanya ada di ITB sama beberapa UIN begitu ya. Mbok Yao itu masuk sekolah meskipun mungkin nggak kurikulum wajib, pilihan lah. Karena saya yakin kalau pemerintah sudah memberikan opsi ada kurikulum pilihan, belajar ilmu falak bagi pesantren sekolah Islam, belajar astronomi bagi sekolah umum, saya yakin anak Indonesia itu sangat banyak yang minat. Kenapa? Karena astronomi itu membahagiakan, menyenangkan. Bagaimana nggak menyenangkan bisa melihat kawah bulan, cincin Saturnus, ya kan? Nanti kemudian fenomena di galaksi, di nebula, dan yang lain-lain. Ada komet, ekornya kayak apa bisa. Itu sesuatu yang luar biasa menyenangkan. Nah, kenapa itu belum masuk kurikulum? Ini PR untuk pemerintah. Kalau itu masuk kurikulum, sehingga nanti orang-orang itu ketika ada perbedaan, oh malah itu beda, saya paham. Pahamnya dari mana? Ini kan begini. Itu anak sudah tahu sendiri. Nggak perlulah penjelasan yang banyak-banyak begitu ya. Sehingga kalau sudah tahu perbedaan, mereka besok dari generasi dan kemudian menjadi para pemimpin, sudahlah, persoalannya kan kita sudah sama-sama paham. Kita belajar ilmu astronomi dari sekolah kan? Mari kita bersatu, saling legawa. Itu akan terwujud, semoga legawanya nanti akan terwujud ini ya, setelah sejak dini ya, sudah kita didik dengan ilmu astronomi. Yang dalam bahasa agama kita, agama Islam itu ayat kauniyah. Ironi umat Islam itu hanya rajin membaca ayat qauliyah. Boleh dia tadarus sampai khatam, gitu kan? Tapi kapan dia itu tadarus membaca terjemah sampai khatam? Oh, ya kan? Mbak Norma kan pernah khatam misalnya, tapi pernah nggak membaca Al-Quran terjemahannya sampai khatam? Belum pernah, Ustaz. Aduh, ini tamaran buat saya juga ini, Ustaz, kayaknya ya. Iya. Karena ya kecuali kalau itu bahasa kita khatam sama-sama paham, tapi karena bukan bahasa kita, perlu kita terjemahannya. Ya nggak bisa 30 juz, 1 juz, nggak bisa juz, 1 surat, nggak bisa 1 ayat saja lah. 1 ayat saja itu contohnya ya, surat Yasin yang menjelaskan tentang fase bulan ya Mbak Nur. 1 ayat. Untuk bisa paham 1 ayat ini, kita harus mengobservasi bulan selama 1 bulan. Untuk bisa tahu ayat 6 tentang bumi yang terbuai itu, kita harus melihat matahari selama 1 tahun. Itu baru 1 ayat, padahal di situ ada 6.236 ayat kan? Nah, itu perjuangan. Kalau nggak masuk kurikulum, ya sangat susah untuk kita semangat belajar itu. Iya, gitu ya. betul sekali.
Kemudian mereka bagaimana Ustadz mempelajari, mungkin juga diajarin terkait bagaimana melihat hilal juga ya Ustadz. Mereka ini belajarnya seperti apa sih gitu? Mungkin Nurma juga penasaran nih, kira-kira di sana mereka belajarnya seperti apa? Jadi bagi prosesnya? santri anak-anak KASA, Akrab Astronomi Santri As-Salam, ini kan sudah didirikan sejak 2005 ya. Yang memacu ini adalah bagaimana mereka bisa mengetahui hilal, karena saat itu juga sudah ada perbedaan ya. Nah di As-Salam itu anak-anak saya ajari bagaimana dia mengamati hilal itu 2 kali, yaitu hilal akhir sama hilal awal. Hilal akhir itu waktunya pagi setelah sholat subuh, sebelum matahari terbit di ufuk timur. Kalau Ramadan nanti itu berarti ya tanggal 18 dan 19 gitu. 19-nya mungkin mustahil, tanggal 18 Maret. Nah, anak-anak itu habis subuh dia cukup naik ke obser melihat, oh itu ada hilal tua, berarti ini adalah tanggal terakhir bulan Ramadan. Oh itu hilal akhir ya? Hilal akhir bulan. Dalam gitu. Al-Quran namanya Urjun Al-Qadim, dalam surat Yasin itu. Nah, nanti hari berikutnya itu masih konjungsi, itu mustahil dilihat. Ya. Baik hilal tuanya maupun hilal mudanya. Nah, hilal mudanya di barat setelah maghrib tanggal 20 itu pasti kelihatan. Mengapa? Karena tingginya sudah di atas 3 tambah 11 berapa? Ya sekitar 14 sampai 15. Sehingga dia hilal tua melihat, hilal muda juga melihat. Nah, itu kebiasaan kalau tidak dilakukan rutin gitu, anak itu akan belum terbayang. Saya itu kadang bahagia ketika anak-anak diajak melihat hilal, satu melihat itu ya Allah, ternyata wah dia seolah-olah merasa takjub, langsung takbir, Allahu Akbar, inilah hilal yang saya lihat pertama kali Ustaz. Oh, senang sekali. Iya. Yang lain belum tuh pesanan, masuk sih mana itu langsung giliran gitu ya Ustaz. Kalau yang menunjukkannya pernah melihat ya langsung. Sehingga kalau hilal itu kelihatan Mbak Norma, ada 100 anak yang meruqyat, semuanya bisa melihat. Hilal itu bukan inklusif, bukan milik individual. Hilal itu satu orang melihat, yang lain pasti melihat. Iya. Apalagi sekarang ada teleskop yang itu live gitu kan ya. Teleskop GoTo maksud saya. Jadi teleskopnya selalu mengarah ke bulan. Kalau bulannya sudah terkunci, bulannya bergerak pun teleskopnya ikut bergerak. Nah ini kelihatan. Layar laptop tinggal dipotret, selesai. Apalagi nanti sampaikan ke layar proyektor atau mungkin share ke YouTube, semua orang itu bisa melihat hilal. Itu apalagi zaman teknologi sekarang. Itu baru hilal, belum nanti kekaguman mereka melihat bulannya semakin tebal, tanggal 34 itu hilalnya tebal, tapi di atas hilal itu ada bulan. Itu namanya cahaya bumi. Kenapa disebut cahaya bumi? Kalau hilalnya itu matahari menyinari bulan dipantulkan ke kita. Tapi kalau cahaya buminya yang di bulan, itu matahari nyari bumi dulu. Bumi juga memantulkan cahayanya ke langit, salah satunya adalah ditangkap bulan. Gitu. Yang ditangkap bulan itu dikembalikan ke bumi. Jadi maka balik disebut gitu ya, cahaya bumi, earth science, tapi sumbernya matahari. Itu hanya bisa dilihat kalau kita nanti pas tanggal katakanlah 3 atau 4 Syawal begitu dengan mata saja kelihatan. Dan itu fenomena yang sangat indah, membuat mereka semakin takjub. Belum ruqyat planet, ruqyat galaksi, ruqyat nebula. Oh, bahkan sampai ke titik ini. Iya, anak-anak kita ajari untuk itu semuanya, nggak hanya faktor di hilal. Hilal hanya pintu untuk melihat sana. Makanya bersama KASA mengintip gerbang semesta. Itu betul di As-Salam Mbak Norma ya. Baik Ustadz. Kemudian untuk menyikapi perbedaan ini Ustadz, mungkin kita yang di sana di luar sana masih berisik, ini kenapa sih beda gitu ya? Boleh dong Ustadz pesan-pesannya, mungkin nanti kan Norma juga bisa saling menyampaikan gitu ya. Untuk ke masyarakat, ke Tribuners, menyikapi terkait perbedaan ini. Baik Tribuners, jadi saya akan contohkan salah satu wali santri. Jadi beliau pernah telepon saya, Ustadz, anak saya di As-Salam semuanya, yang putri pun 3 juga alumni sana, bahkan suaminya juga alumni sana. Jadi ini saya ingin contohkan karena beliau kayaknya salah satu keluarga yang berusaha menerapkan ukhuwah dengan sangat apik gitu ya. Jadi beliau ini orang asli Banyuwangi dan dalam lingkungan Nahdliyin, beristrikan orang Pemalang, lingkungannya Muhammadiyah. Kalau ada perbedaan, itu kan maunya sang suami, istrinya ikut suami. Sang istri juga pokoknya sekeluarga harus ikut istri, ikut saya, baik bapak maupun anak-anak. Nah ini kan tidak nyaman bagi keyakinan masing-masing. Akhirnya kemudian bapak dan ibu ini bersepakat, Bu, gimana Pak? Karena kita ini anak-anak kita berada di pesantren kita itu anak-anak di sana semuanya. Gini aja, kita sepakat. Kalau ada kesamaan, ya udah nggak ada masalah. Tapi kalau ada perbedaan, bagaimana kalau kita ngikuti keputusan pesantren kita? Jadi ikuti As-Salam. Jadi ketika Muhammadiyah A dan pemerintah B, kita nggak usah ngikut keduanya. Kita ikutilah As-Salam. Itu ternyata dipakai sampai sekarang. Dan sepakat.
Contoh tahun ini untuk Ramadan, Pak, ini Muhammadiyah beda sama pemerintah. Sesuai kesepakatan kita tunggulah keputusan asal. Itu terjadi. Nah, mungkin itu bisa dikembangkan ke masyarakat lebih luas, gitu ya. Silahkan, maka saya bicarakan di masjid-masjid. Di masjid si A, kalau takmir dan jamaahnya mayoritas adalah warga yang ikut Muhammadiyah, yang ikut pemerintah ngalah. Nah, nyesuaiin lah gitu. Kalau dia nggak bisa karena keyakinannya, ya dia cukup membantu. Ketika teman-teman yang lain sholat id, dia jaga parkir, nasa sandal, dan membuat suasana aman, gitu kan. Ketika nanti pemerintah yang sholat, teman-teman yang ikut Muhammadiyah, dialah gantian yang menjaga, ya menjaga parkirnya dan menjaga keamanannya. Itu bisa terjadi. Loh, yang satu sholat kalau yang satu puasa bukannya haram. Dunia itu sudah nggak berlaku. Fikih itu adalah ranah huru'iyah. Ketika yakin bahwa belum Id, ya dia masih harus puasa. Ketika yakin sudah Id, dia haram puasa. Haram dan halalnya bagi keyakinan yang dianut itu. Gitu secara fikih. Jadi tidak bisa disamakan dengan fenomena yang terjadi di masyarakat biasa. Mungkin sampai ke negara begitu ya. Sehingga semakin luas gitu, untuk bisa mencapai kesepakatan, ya bisa dengan cara-cara seperti itu. Saling istilahnya itu legowonya tadi, saling menerima. Dan saya melihat di masyarakat toleransi kita sudah semakin tinggi. Ya, perbedaan itu bukan sesuatu yang membuat mereka kemudian bersedih gitu, dan ya dijadikanlah ajang untuk semakin menambah ilmu pengetahuan, khususnya ilmu astronomi. Begitu, Mbak Nurma. Baik, Ustadz, luar biasa. Nah, Tribuners, sepertinya mungkin perbincangan kita sudah banyak sekali nih ya Ustadz ya. Dan kita sudah banyak nih melihat hilal-hilal perbedaan lah, perlegoan ini ya, begitu yang bisa kita mungkin implementasikan gitu ya ke kehidupan sehari-hari di masyarakat. Dan tentunya untuk hari raya ini kita menyambut kemenangan, jadi tetap rukun, tetap damai, dan tetap kita menyambut Idul Fitri dengan penuh hikmat begitu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Sama-sama ya. Dan sesuai nama saya Mbak Nurma, ini saya lahir 1 Syawal. Iya, jadi nanti siapa yang berlebaran 1 Syawal, terima kasih karena itu ulang tahun saya. Luar biasa, ini 1 Syawal sekaligus menyambut hari ini ya. Hari lahir ya Ustadz ya. Nama saya Sugiyarti, bahasa Jawa artinya 1 Syawal. Jadi nyebut nama saya itu kalau di bahasa Arab kan adalah taqabbalallah. Gitu, Masya Allah, baik Ustadz. Jadi boleh aja manggil saya Ustadz, mohon maaf gitu juga boleh. Baik. Terima kasih Ustadz. Sama-sama, dan sampai jumpa kembali. Dan Tribuners ya, selamat untuk menantikan Lebaran dan sukses terus dan sehat selalu. Sampai jumpa kembali. Kantor Kementerian Agama Jambi dijadwalkan akan menggelar Rukyatul Hilal untuk menentukan awal Syawal 1447 Hijriah atau Hari Raya Idul Fitri pada hari ini, Kamis 19 Maret 2026 sore, di mana tim Falakiyah Kantor Kemenag Jambi akan melakukan pemantauan dari rooftop Gedung Mahligai Bank 9 Jambi. Gedung Mahligai Bank 9 Jambi dipilih lantaran gedung ini merupakan salah satu gedung tinggi yang ada di kota Jambi. Selain itu, lokasinya juga cukup mudah dijangkau lantaran persis berada di tengah kota Jambi di kawasan Telanaipura. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan rekan Sri Tuti Apriliani, jurnalis dari Tribun Jambi, untuk melengkapi informasi Anda. Selamat siang rekan Sri Tuti, silakan dengan laporan selengkapnya. Ya, selamat siang rekan Iraka dan juga Tribuners. Dapat saya informasikan bahwa Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Jambi akan melaksanakan Rukyatul Hilal untuk menentukan jadwal 1 Syawal 1440 Hijriah atau juga Hari Raya Idul Fitri yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2026 sore nanti, di mana tim Falakiyah Kantor Kementerian Agama Jambi sendiri akan melaksanakan pemantauan hilal dari rooftop Gedung Mahligai Bank Jambi. Gedung Mahligai Bank Jambi sendiri dipilih lantaran gedung ini merupakan salah satu gedung tertinggi yang ada di kota Jambi.
Gedung Mahliga juga berada persis di tengah kota Jambi, yakni di kawasan Telanai Pura. Dan nantinya sama dengan pemantauan untuk penentuan awal Ramadan, Tim Falakiyah Provinsi Jambi akan menyiapkan 2 teropong untuk memantau bulan untuk memastikan 1 Syawal 1447 Hijriah. Tim Falakiyah Kemenak Jambi sendiri dijadwalkan akan mulai melakukan persiapan pemantauan dari pukul 4 sore sampai dengan menjelang maghrib ini. Dan untuk diketahui, Kementerian Agama Republik Indonesia sendiri telah menetapkan 117 titik pemantauan untuk menentukan awal bulan Syawal 1447 Hijriah, di mana pemantauan Rukyatul Hilal ini akan dilaksanakan secara serentak pada hari Kamis sore ini di tanggal 19 Maret 2026 atau tepatnya di 29 Ramadan 1447 Hijriah. Demikian informasi dari Jambi, Iraka. Baik, terima kasih rekan Sri Tuti Apriliani Putri, jurnalis dari Tribun Jambi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih atas segala partisipasi dan hadiran seluruh tim Islam, alim ulama dan pihak yang terkait. Saya telah Kementerian Agama Kota Samarinda siap melaksanakan Rukyatul Hilal untuk menentukan awal bulan Syawal 1447 Hijriah. Pemantauan hilal akan dilaksanakan di kantor Kemenak Jalan Harmonika Kota Samarinda pada Kamis 19 Maret 2026 sore. Hal itu diutarakan oleh Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat atau Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, Dr. Haji Ikhwan Saputra. Dan sejumlah ormas Islam wilayah Samarinda juga akan dikumpulkan untuk membantu jalannya pemantauan hilal. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan rekan Nefrianto, jurnalis dari Tribun Kaltim untuk melengkapi informasi Anda. Selamat siang, rekan Nefrianto, silakan dengan laporan selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Iraka dan Tribuners di seluruh Indonesia. Cek suaranya apa kata dengar nih. Dan benar, pada hari ini 19 Maret 2026 akan dilaksanakan Rukyatul Hilal ataupun pemantauan hilal sebagai penentuan awal bulan Syawal ya, dan penentuan juga kita memasuki hari raya Idul Fitri. Di Kota Samarinda akan dilakukan pemantauan hilal itu oleh
Kementerian Agama Kota Samarinda di kantornya di Jalan Harmonika Kota Samarinda, Kalimantan Timur, setelah sholat asar ya, sekira pukul 16.30 WITA sore hari waktu Indonesia Tengah di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Adapun persiapan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Samarinda disampaikan oleh Kabid Binmas Kemenak Kota Samarinda, Bapak Ikhwan, bahwa persiapan laksananya seperti pemantauan hilal pada penentuan Ramadan pada 17 Februari 2026 bulan lalu, yakni dengan format pemantauan hilal berupa bentuk diskusi ya. Di sana dihadiri oleh BMKG Kota Samarinda, kemudian mengundang sejumlah ormas dari Nahdlatul Ulama, kemudian Muhammadiyah, Persis, dan sejumlah ormas lainnya. Hanya saja ini undangannya dilakukan dan dihadiri oleh sejumlah undangan yang terbatas ya, karena sedang efisiensi juga. Dan adapun yang dipersiapkan kali ini pada diskusi pemantauan hilal ini, proyektor dan juga layar dan aula Kemenak Kota Samarinda yang digunakan untuk tempat pemantauan hilal ya, secara digital nanti dipaparkan oleh kepala BMKG di sini. Kemudian Kemenak Samarinda juga menghadirkan ya pihak dari Pengadilan Agama, di mana nanti hasilnya akan dilaporkan ke Kementerian Agama yang ada di Jakarta. Diselenggarakannya Rukyatul Hilal dalam bentuk format diskusi ini baru kali ini ya. Kalau tahun sebelumnya itu sudah dilaksanakan Rukyatul Hilal di menara Masjid Islamic Center dengan tinggi 99 meter dari dataran pelataran Masjid Islamic Center Baitul Mutakin Samarinda. Kemudian juga sudah dilaksanakan pula tahun sebelumnya di atas puncak Hotel Selika Kota Samarinda di puncaknya. Tapi karena nihil dan visibilitas untuk melihat hilal di Kota Samarinda ini cenderung tertutup dataran, kemudian hutan, belum lagi ada semacam objek-objek yang menutupi pandangan melalui alat teleskop ataupun. Jadi untuk sore hari ini dilakukan pemantauan hilal di Kemenak Samarinda pada pukul 16.30 nanti sore hari. Demikian rekan Iraka dan Tribunus yang ada di Indonesia. Selamat beraktivitas bagi yang mudik. Selamat mudik, semoga selamat sampai tujuan, dan yang bertugas selamat bertugas, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih rekan Devrianto, jurnalis dari Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Baik, selamat siang Tribuners. Saya sekarang berada di Jalan Insinyur Soekarno, Kota Blitar. Di sini ada Hotel Santika, satu hotel berbintang di Kota Blitar. Nah, ini di Hotel Santika di Jalan Insinyur Soekarno, Kota Blitar. Ya, nanti sore kantor Kementerian Agama atau Kemenak Kota Blitar akan melaksanakan Rukyatul Hilal. Kantor Kemenak Kota Blitar akan menggelar Rukyatul Hilal untuk menentukan 1 Syawal 1447 Hijriah pada Kamis 19 Maret 2026 sore ini. Rukyatul Hilal penentuan 1 Syawal 1447 Hijriah akan digelar di lantai 9 Hotel Santika, Jalan Insinyur Soekarno, Kota Blitar, Jawa Timur. Sejumlah organisasi masyarakat juga akan dilibatkan untuk melaksanakan Rukyatul Hilal penentuan 1 Syawal.
Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan rekan Samsul Hadi, jurnalis dari Tribun Jatim untuk melengkapi informasi Anda. Selamat siang rekan Samsul, silakan dengan laporan selengkapnya. Ya, baik, selamat siang Iraka dan Tribuners. Pihak kantor Kemenak Kota Blitar, Jawa Timur akan menggelar hilal kan 1 Syawal 1447 Hijriah pada hari Kamis 19 Maret 2026 sore. Jadi Ru'yatul Hilal untuk Blitar akan digelar di lantai 9 Hotel Santika yang berada di Jalan Soekarno Kota Blitar. Jadi tadi Kasih Dinas Kemenak Kota Kasih Dinas Islam Kemenak Kota Blitar Habibur Rahman mengatakan bahwa Ru'yatul Hilal ini apabila akan disampaikan ke Kementerian Agama, dan beliau juga menghimbau pada masyarakat untuk bantuan 1 Syawal 1447 Hijriah itu menunggu informasi dari Kementerian Agama. Dan untuk diketahui Ru'yatul Hilal di lantai 9 Hotel Santika yang digelar oleh Kementerian Kemenak Kota Blitar ini baru 2 tahun ini, saudara. Jadi sebelumnya Kemenak Kota Blitar pelaksanaan Ru'yatul Hilal gabung dengan Kabupaten Blitar, karena di wilayah Kota Blitar tidak ada lokasi yang bisa digunakan Ru'yatul Hilal. Jadi beberapa tahun sebelumnya Kota Blitar bergabung dengan Kabupaten Blitar untuk menggelar Ru'yatul Hilal. 2 tahun ini sejak 2025 Kota Blitar bisa menyelenggarakan Ru'yatul Hilal di rooftop lantai 9 Hotel Santika pada Ramadan dan Lebaran 2024 kemarin. Itu tahun pertama Kemenak Kota Blitar melaksanakan Ru'yatul Hilal sendiri, dan tahun ini kembali digelar Ru'yatul Hilal di lantai 9 Hotel Santika. Dan di wilayah Blitar itu ada beberapa tempat, yaitu di Kabupaten Blitar ada lokasi di Bukit Banjarsari, Kecamatan Wonotirto. Itu biasanya menjadi tempat langganan Kabupaten Blitar untuk menggelar Ru'yatul Hilal. Dan tahun ini Kemenak Kabupaten Blitar juga melaksanakan Ru'yatul Hilal baik ketika penentuan awal Ramadan dan nanti penentuan 1 Syawal di Bukit Banjarsari. Dan untuk Kemenak Kota Blitar menggelar Ru'yatul Hilal untuk penentuan. Demikian Iraka, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Samsul Hadi, jurnalis dari Tribun Jatim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung akan melaksanakan Ru'yatul Hilal sebagai bagian dari ikhtiar syar'i dan ilmiah dalam penentu awal bulan Syawal 1447 Hijriah. Tentunya hasil ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam sidang isbat.
cari-cari loh ini. Kayak sini yang ini aja. Pemantauan hilal untuk penentu 1 Syawal 1447 Hijriah di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur kembali dipusatkan di Menara Masjid Madinatul Iman atau biasa dikenal dengan Menara Balikpapan Islamic Center atau BIC. Lokasi ini terpilih menjadi objek pemantauan hilal menyusul kondisi geografis wilayah Kalimantan Timur yang tidak memungkinkan untuk melakukan pengamatan langsung di pantai atau di arah horizon barat. Idealnya, Rukyatul Hilal dilakukan menghadap langsung ke horizon barat dan menjadi tempat terbenamnya matahari dan terbitnya bulan baru. Bentang alam Kalimantan Barat sendiri memungkinkan pengamatan langsung ke laut lepas tanpa halangan yang berarti. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Kaltim, Arinindita Sari, untuk melengkapi informasi Anda. Selamat siang rekan Ari, silakan dengan laporan selengkapnya. Selamat siang rekan Iraka dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Memang di hari ke-29 Ramadan ini yang bertepatan pada Kamis 19 Maret 2026, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Balikpapan menggelar pemantauan Rukyatul Hilal untuk penentu 1 Syawal 1447 Hijriah. Untuk di Balikpapan, kegiatan ini kembali dipusatkan di Menara Masjid Madinatul Iman atau biasa dikenal Menara Balikpapan Islamic Center, di mana lokasi ini terpilih menjadi objek pemantauan hilal menyusul kondisi geografis wilayah Kalimantan Timur yang tidak memungkinkan melakukan pengamatan langsung di pantai atau ke arah horizon barat. Kepala Stasiun Geofisika BMKG Balikpapan Asmit mengatakan bahwa idealnya Rukyatul Hilal dilakukan menghadap langsung ke horizon barat yang menjadi tempat terbenamnya matahari dan terbitnya bulan baru. Di wilayah seperti Pulau Jawa dan Sumatera, pengamatan dapat dilakukan dari penghalang dan pengamatan dan garis horizon. Hal serupa berlaku di Kalimantan Barat lantaran bentang alamnya memungkinkan pengamatan langsung ke laut lepas tanpa halangan yang berarti. Berbeda dengan wilayah timur termasuk Balikpapan, di mana garis pandang ke arah barat tidak sepenuhnya terlihat karena kondisi geografis pegunungan dan juga kontur daratan menjadi penghalang signifikan. Maka BMKG Balikpapan memilih Menara BC untuk mereduksi obstacle atau penghalang dalam proses pemantauan Rukyatul Hilal ini. Dalam tekstilnya sendiri, BMKG mulai menyiapkan peralatan sekitar pukul 16 waktu Indonesia bagian tengah, namun dalam observasi objek hilal dilakukan setelah matahari dan bulan terbenam tercatat bersamaan, yakni sekitar pukul 18:23 waktu Indonesia bagian tengah. Dari titik itulah petugas memiliki waktu 11 menit untuk melakukan observasi Rukyatul Hilal, tepatnya mendeteksi keberadaan bulan baru sebelum ikut tenggelam di balik horizon. Kemudian untuk mendukung pemantauan Rukyatul Hilal di Balikpapan, BMKG sendiri masih menggunakan theodolite manual yang masih mengandalkan ketelitian dari para petugas. Agar presisi ke titik koordinat atau lokasi hilal diperkirakan muncul berdasarkan perhitungan astronomi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai pemantauan hilal di kondisi cuaca yang menjadi penentu dapat terhilalnya hilal sendiri. Untuk saat ini, jika dilihat dari kondisi cuaca bisa dikatakan cukup cerah, tidak begitu banyak awan yang menutupi sehingga bisa mendukung pemantauan hilal secara jelas. Begitu sementara laporan yang dapat saya sampaikan dari Balikpapan, Iraka. Baik, terima kasih rekan Arinindita Sari, jurnalis dari Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ini cari-cari loh ini. Kayak sini yang ini aja. Torbadan. Bukan penting kelihatannya aja. Sudah para
puncak bukit sekitar situ. Jelas terbentuk termasuk dengan rupiah ini juga menjalankan haji subuh yang di Tonggo ditentangi ke arah barat, ke arah ufuk. Hasil pengamatan sementara kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban menunjukkan bahwa hilal diperkirakan masih sulit terlihat hingga saat ini pada Kamis 19 Maret 2026. Dengan kondisi tersebut, penentuan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah atau 1 Syawal masih menunggu hasil sidang isbat yang akan digelar oleh pemerintah. Kasih Bimas Islam Kemenak Kabupaten Tuban yakni Masyari menjelaskan bahwa berdasarkan pantauan di Menara Rukyatul Hilal Desa Banyurip Kecamatan Senori, posisi hilal di wilayah Tuban berada di kisaran 1,5 derajat dengan elongasi sekira 6,4 derajat. Menurutnya, kondisi tersebut membuat peluang hilal untuk dapat terlihat baik dengan mata telanjang maupun menggunakan alat bantu optik. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan rekan Nurkolis, jurnalis dari Tribun Jatim Timur untuk melengkapi informasi Anda. Selamat siang rekan Nurkolis, silakan dengan laporan selengkapnya. Baik, Raka melaporkan dari Tuban, Jawa Timur. Benar bahwa dari pantauan sementara yang dilakukan oleh Kemenak Kabupaten Tuban bahwa untuk saat ini untuk hilal diperkirakan masih sulit terlihat di wilayah Kabupaten Tuban. Dari pantauan di Menara Rukyatul Hilal Desa Banyurip, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, posisi hilal di wilayah Tuban berada di kisaran 1,5 derajat dengan elongasi sekitar 6,4 derajat. Dengan posisi tersebut, menurut Kasih Bimas Islam Kemenak Kabupaten Tuban Masyari, peluang hilal untuk terlihat baik menggunakan mata telanjang atau menggunakan teleskop ini masih bakal sulit terlihat. Namun ia menambahkan hal ini akan berbeda dengan untuk wilayah-wilayah di Indonesia bagian barat, contohnya Aceh. Untuk wilayah Aceh sendiri, berdasarkan perhitungan hisab, posisi hilal sudah lebih tinggi mencapai 3 derajat dengan elongasinya mendekati kriteria Neum Mabimas, yaitu sekitar 6,2 derajat. Dengan hasil tersebut, pihak dari Kemenak Kabupaten Tuban saat ini masih menunggu dari sidang isbat yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menentukan 1 Syawal atau nanti Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Terpantau saat ini beberapa petugas dari Kemenak dan petugas gabungan lainnya ini masih melakukan persiapan untuk melakukan pemantauan yang rencananya dilakukan sekitar pukul 15.00 WIB. Untuk nantinya kemudian dilakukan sidang isbat, kemudian dilaporkan ke Kementerian Agama Republik Indonesia. Sekian Iraka, laporan dari Tuban, Jawa Timur. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Nurkolis, jurnalis dari Tribun Jatim Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Di Menara Rukyatul Hilal, di titik koordinatnya itu masih 1,5 derajat. Artinya ketika nanti rukyat di Banyurip itu kemungkinan kecil itu bisa dilihat mata panjang. Meskipun itu pakai alat optik, barangkali kalau 1, derajat itu belum bisa terlihat. Dan itu kebanyakan titik-titik di Indonesia, terkecuali di daerah Aceh itu sudah 3 derajat dan elokasinya itu sudah mendekati Neum Mabim yakni 6,2. Kalau Neum Mabimnya 6,4.
kemungkinan kesamaan Pak? Potensi saja. Saya belum bisa memprediksi karena memang titik-titik itu nanti hasilnya itu akan terlihat saat Ru'yatul Hilal. Kalau secara hisapnya mungkin kalau secara hisapnya secara menyeluruh itu belum terlihat, tetapi ada daerah-daerah tertentu yang saya sebutkan tadi seperti Aceh itu kemungkinan sudah bisa melihat. Tapi semuanya itu nanti kembali kepada hasil Ru'yatul Hilal dan semuanya itu nanti akan dilaporkan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menyampaikan isbatnya. Di atas puncak bukit sekitar situ termasuk dengan Penentuan 1 Syawal 1447 Hijriah di Kota Semarang akan kembali dipusatkan di kawasan kampus UIN Wali Songo, tepatnya di Planetarium dan Observatorium yang berada di Jalan Tambagaji, Kecamatan Ngalian. Pemantauan hilal dijadwalkan berlangsung pada hari ini, Kamis 19 Maret 2026 sore. Waktu pengamatan utama dilakukan sekira pukul 16.00 waktu Indonesia Barat atau menjelang matahari terbenam. Lokasi ini kembali dipilih karena dinilai memiliki fasilitas pengamatan yang lengkap dan memadai. Selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan rekan Rezanda, jurnalis dari Tribun Jateng, untuk melengkapi informasi Anda. Selamat siang rekan Rezanda, silakan dengan laporan selengkapnya. Selamat siang Iraka, dan bagi para Tribuner, saat ini saya berada di kawasan Observatorium dan Planetarium UIN Wali Songo Semarang, tepat di belakang saya. Saat ini hingga pukul 14.00 pada hari ini aktivitas di Planetarium dan Observatorium UIN Wali Songo masih berada pada tahap persiapan pemantauan Ruqyatul Hilal untuk penentuan 1 Syawal 1447 Hijriah. Sejumlah petugas dan tim pengamat saat ini sedang berada di dalam observatorium untuk menyiapkan berbagai peralatan yang akan digunakan dalam proses pengamatan sore nanti. Persiapan dilakukan secara bertahap dan cukup detail, mulai dari pemasangan teleskop di beberapa titik pengamatan, pengecekan kondisi lensa, hingga proses kalibrasi atau alignment agar teleskop dapat bergerak selaras dengan pergerakan benda langit. Tahapan ini penting untuk memastikan teleskop mampu mengunci posisi bulan secara stabil saat proses ru'yat berlangsung. Dan selain itu, tim juga melakukan penentuan arah pengamatan yang difokuskan di ufuk barat, yaitu titik di mana hilal diperkirakan akan muncul sesaat setelah matahari terbenam. Dan proses ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena membutuhkan perhitungan astronomi yang presisi agar objek yang dicari tidak meleset. Berbagai perangkat optik telah disiapkan untuk mendukung pemantauan, di antaranya teleskop dan mounting Altaris Moon, dan juga ekuatorial dan theodule, serta teleskop utama yang nantinya digunakan untuk memproyeksikan citra hilal ke layar. Selain pengamatan langsung, tim juga menyiapkan perangkat pengolahan citra digital yang terhubung dengan komputer untuk membantu mendeteksi hilal secara lebih akurat. Dengan sistem ini, hasil pengamatan tidak hanya dilihat secara visual oleh pengamat, tetapi juga dapat ditampilkan secara langsung kepada tamu undangan dan masyarakat yang hadir di lokasi ini nanti pada sekitar pukul sore. Hal ini sekaligus menjadi sarana edukasi terkait proses Ruqyatul Hilal. Untuk pelaksanaan Ruqyatul Hilal sendiri dijadwalkan akan dimulai secara formal pukul 4 sore. Memasuki waktu tersebut, teleskop akan mulai diarahkan ke posisi bulan dan dilakukan proses tracking, yakni mengikuti pergerakan bulan hingga mendekati garis ufuk barat. Sementara itu, kondisi cuaca di Kota Semarang saat ini hingga siang menuju sore terpantau cukup cerah dengan sedikit awan. Kondisi ini dinilai cukup untuk mendukung, memberikan harapan bagi tim pengamat agar hilal dapat terlihat saat matahari terbenam nanti. Namun demikian, tetap ada berdasarkan pengalaman 2 tahun terakhir, pemantauan hilal di lokasi kerap terkendala oleh munculnya awan tebal yang menutupi
ufuk barat pada saat-saat krusial. Kondisi tersebut menyebabkan hilal tidak dapat teramati secara langsung meskipun secara perhitungan astronomi sudah memenuhi kriteria. Karena itu selain kesiapan peralatan, faktor cuaca menjadi penentu utama dalam keberhasilan Rukyatul Hilal hari ini. Tim pengamat saat ini masih melakukan persiapan dan hasil dari pemantauan Rukyatul Hilal nantinya akan menjadi salah satu rujukan penting dalam sidang isbat yang digelar pemerintah untuk menetapkan awal Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Dari Semarang, Jawa Tengah melaporkan, kembali lagi ke studio. Baik, terima kasih rekan Rezanda, jurnalis dari Tribun Jateng atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dari mana? Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang bersiap menggelar Rukyatul Hilal untuk menentukan awal Syawal 1447 Hijriah pada Kamis 19 Maret 2026. Pemantauan hilal akan dipusatkan di kawasan Pelabuhan Tadan Sampang, dan kegiatan ini melibatkan sejumlah pihak, mulai dari Badan Hisab Rukyat, Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama, Bimas Islam Kemenak, hingga pemerintah Kabupaten Sampang. Nantinya hasil pemantauan dari Sampang akan dilaporkan ke kantor wilayah Kemenak Jawa Timur sebelum dibahas dalam sidang isbat yang digelar pemerintah pusat di Jakarta. Selengkapnya, Tribuners akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Harian Surya, rekan Hanggara. Silakan rekan Hanggara dengan laporan selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners dimanapun berada. Saat ini kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang tengah bersiap menggelar Rukyatul Hilal untuk menentukan awal 1 Syawal 1447 Hijriah. Pemantauan hilal dipusatkan di kawasan Pelabuhan Tadan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Madura, yang menjadi salah satu titik strategis pengamatan posisi bulan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari Badan Hisab Rukyat, Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama, Bimas Islam Kemenak, hingga pemerintah Kabupaten Sampang. Kasih Bimas Islam Kemenak Sampang Mahruz Samroni saat dikonfirmasi mengatakan bahwa Rukyatul Hilal merupakan tahapan penting dalam menentukan awal bulan Hijriah, khususnya menjelang Lebaran. Pengamatan dilakukan secara langsung untuk memastikan posisi hilal sebagai dasar penetapan awal Syawal. Hasil pemantauan dari Sampang nantinya akan dilaporkan ke kantor wilayah Kemenak Jawa Timur sebelum dibahas dalam sidang isbat yang digelar pemerintah pusat di Jakarta. Berdasarkan perhitungan awal, posisi hilal di wilayah Sampang diperkirakan berada di kisaran 2 derajat 17 menit, yang berarti masih belum memenuhi kriteria visibilitas menurut standar MABIMS, yakni minimal 3 derajat dengan elongasi 6,4 derajat. Meski demikian, peluang terlihatnya hilal di wilayah lain Indonesia tetap terbuka, terutama di bagian barat seperti Aceh. Kemudian jika hilal berhasil terlihat, maka 1 Syawal berpotensi jatuh pada Jumat 20 Maret 2026. Namun apabila tidak terlihat di seluruh wilayah Indonesia, maka kemungkinan Lebaran akan jatuh pada hari Sabtu. Kemudian Kementerian Agama Sampang pun menghimbau masyarakat untuk tetap menunggu keputusan resmi pemerintah melalui sidang isbat demi menjaga keseragaman dalam penetapan Hari Raya Idul Fitri. Demikian dari Kabupaten Sampang, kembali studio. Oh iya, dapat. Iya, mau nemu ini kan merokok halal nih. Ini kan. Ini sudah baru 3 tahun. Hari ini kita Rukyatul Hilal. Ayo tinggi.
Saya walaupun saya sepakat jauh kan agak repot. Kegiatan Rukyatul Hilal penentuan 1 Syawal 1447 Hijriah di Tarakan, Kalimantan Utara akan dilaksanakan pada Kamis 19 Maret 2026 sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Pelaksanaan Rukyatul Hilal ini dipusatkan di kawasan Satrat 225 Tarakan. Wali Kota Tarakan, Kanwil Kemenak Kaltara, Kanwil Kemenak Tarakan, BMKG, hingga perwakilan Ormas Islam di Tarakan dilaporkan bakal hadir dalam kegiatan tersebut. Selengkapnya, Tribuners, informasi akan disampaikan oleh rekan Andi Pausia, jurnalis dari Tribun Kaltara. Silakan rekan Andi dengan laporan selengkapnya. Ya, baik Tribuners, saya Jia melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, benar, kegiatan Rukyatul Hilal penentuan 1 Syawal 1447 Hijriah hari ini nanti akan dilaksanakan sore nanti dimulai sekitar pukul 17.00 WITA pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2026. Adapun untuk pelaksanaan Rukyatul Hilal ini sore nanti dijadwalkan dan dipusatkan di kawasan Satrat 225 Kota Tarakan. Dan juga dalam proses pelaksanaan pemantauan atau Rukyatul Hilal nanti akan dihadiri langsung oleh Wali Kota Tarakan, kemudian dihadiri perwakilan Kanwil Kemenak Kaltara dan kemudian Kanwil Kemenak Tarakan, lalu juga dari pihak BMKG dan perwakilan Ormas Islam yang ada di Kota Tarakan. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan Rukyatul Hilal dalam rangka penentuan 1 Syawal Idul Fitri 1447 Hijriah ini dikatakan Wali Kota Tarakan sudah berlangsung kurang lebih ketiga kalinya. Dan juga kemarin pada saat penentuan awal 1 Ramadan 1447 Hijriah juga pelaksanaan Rukyatul Hilal dilaksanakan di kawasan Satrat 225 Kota Tarakan. Karena untuk kawasan Satrat 225 Tarakan sendiri adalah di lokasi yang dinilai paling tertinggi di antara seluruh wilayah yang ada di Kota Tarakan. Dikatakan Bapak Wali Kota Tarakan Dr. Hairul bahwa pemilihan lokasi ini juga sebelumnya sudah pernah dilakukan, dan sebelumnya juga selain kawasan Satrat juga Rukyatul Hilal dipusatkan di Taman Berlabu. Namun biasanya di Taman Berlabu juga hasilnya sama seperti tahun-tahun sebelumnya, hilal tidak terlihat. Kemudian untuk penentuan hilal sendiri biasanya baru dimulai sekitar pukul 18.00 WITA, dan rangkaiannya setelah pemantauan hilal maka hasilnya akan langsung dilaporkan ke kantor Kemenak Pusat untuk diikutkan hasilnya dalam sidang isbat malam ini. Lalu kemudian untuk ditarakan sebelum laporan disampaikan ke pusat juga rangkaiannya adalah para petugas melaksanakan isbat terlebih dahulu untuk pelaksanaan Rukyatul Hilal penentuan. Sama seperti penentuan awal Ramadan kemarin, kegiatan isbat dilakukan dan memang dihadiri juga disaksikan langsung oleh Wali Kota Tarakan dan juga semua unsur yang terkait. Ini juga disampaikan Bapak Kabid Dimas PLT Kabid Dimas Islam Kanwil Kemenak Kaltara bahwa untuk isbat sendiri secara prosedur itu disaksikan oleh 2 orang dan juga dilakukan pengambilan sumpah. Adapun pengambilan sumpah sendiri dilaksanakan untuk memastikan bahwa benar hilal terlihat atau tidak terlihat. Lalu kemudian hasilnya nanti dari isbat dilaporkan langsung ke pusat untuk diikutkan dalam sidang isbat secara nasional. Dalam hal ini juga Bapak Iramsyah menambahkan bahwa jajaran Kemenak daerah nanti akan mengikuti serentak isbat secara nasional. Kemudian ia juga menyampaikan di kesempatan itu dan mengajak kepada masyarakat serta seluruh elemen masyarakat termasuk ormas Islam yang ada di Tarakan untuk tetap mengedepankan persatuan meski terdapat perbedaan metode dalam penentuan baik awal bulan Ramadan dan juga penentuan awal bulan Syawal.
Dan ia juga menyampaikan bahwa untuk Muhammadiyah sendiri memang untuk penetapan baik awal Ramadan dan awal Syawal sendiri dilaksanakan berdasarkan metode hisab. Demikian rekan, saya melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Menurut saya dannya tinggi anaknya. Ini sudah baru Hari ini kita Rukyatul Hilal. Saya dannya tinggi anaknya. ini sudah Lagi Pak, nggak apa-apa Pak. Ya Pak, lagi Pak. Pemantauan hilal akan digelar pada sore ini di Pantai Baro, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. 5 teropong disiapkan untuk menentukan awal bulan Syawal 1447 Hijriah. Sejumlah tim dari berbagai unsur akan melakukan Rukyatul Hilal menjelang matahari terbenam. Ketua BHRD Kabupaten Cirebon Samsudin menyebut bahwa persiapan teknis seperti data, posisi, dan ketinggian hilal telah dilakukan. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners akan disampaikan oleh jurnalis kami, rekan Eki Yulianto, jurnalis dari Tribun Cirebon. Silakan rekan Eki dengan laporan selengkapnya. Ya, baik, terima kasih Raka. Selamat siang Tribuners, izin melaporkan dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Di mana sore ini pemantauan hilal akan digelar di Pantai Baro, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Sebanyak 5 teropong disebut telah disiapkan untuk mengamati penampakan bulan yang menjadi penentu awal Syawal 1447 Hijriah. Sejumlah titik dari berbagai unsur dilakukan turun langsung menjelang matahari terbenam. Mereka akan melakukan Rukyatul Hilal di lokasi yang selama ini dikenal sebagai titik terbaik di wilayah Cirebon itu. Ketua BHRD Kabupaten Cirebon Samsudin menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai kebutuhan teknis. Persiapan itu meliputi data posisi hilal termasuk ketinggian dan parameter lain yang dibutuhkan sebelum pemantauan dilakukan. Ia juga menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan di lapangan pihaknya akan fokus pada proses pemantauan hilal. Sementara itu untuk aspek kepanitiaan disebut berada di bawah koordinasi Kementerian Agama. Meski pemantauan tetap dilaksanakan, secara perhitungan hisab posisi hilal diperkirakan masih sangat rendah. Ketinggiannya disebut hanya sekitar 1 derajat sehingga belum memenuhi kriteria Ibnakur Ruqyah. Dengan kondisi tersebut, hilal diperkirakan tidak akan terlihat. Ramadan pun berpotensi diistikmalkan menjadi 30 hari. Hal ini membuat hari raya Idul Fitri diprediksi jatuh pada hari Sabtu, setelah hari Jumat masih menjadi hari terakhir Ramadan. Namun demikian, Samsudin menegaskan bahwa pemantauan hilal tetap menjadi proses penting. Ia menyebut Ruqyah tetap menjadi penentu utama, sementara hisab menjadi berfungsi sebagai pendukung. Dalam kegiatan ini, sejumlah pihak akan turut terlibat, diantaranya Badan Hisab Ruqyah Daerah, Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama, kalangan pondok pesantren hingga organisasi masyarakatan. Peserta yang akan terlibat disebut berasal dari BHRD Kabupaten Cirebon, LFNU, Pesantren Al-Inayah, LDI, serta kelompok lainnya. Terkait peralatan, jumlah teropong yang akan digunakan diperkirakan mencapai 5 unit. Iraka, Pantai Baro Gebang sendiri telah menjadi lokasi rutin pemantauan hilal sejak tahun 2015. Lokasi ini dipilih karena memiliki keunggulan geografis. Ke arah barat, pandangan disebut tidak terhalang bangunan maupun pohon. Ufuk terlihat jelas dan menyambung dengan langit, sehingga sangat mendukung proses ruqyah. Hingga saat ini, Pantai Baro masih dianggap sebagai lokasi paling ideal di wilayah Kabupaten Cirebon untuk melakukan pemantauan hilal. Demikian Iraka, kembali ke studio.
Pemantauan hilal untuk penentuan 1 Syawal 1447 Hijriah di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara akan dilaksanakan di MTC lantai 3 di kawasan Megamas pada hari ini, Kamis 19 Maret 2026 sore. MTC sendiri merupakan lokasi langganan pelaksanaan pemantauan hilal di Kota Manado. Lokasinya yang strategis membuat tim Rukyatul Hilal memilih tempat itu untuk memantau hilal. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, Arthur Rompis. Silakan rekan Arthur dengan laporan selengkapnya. Ya, selamat siang Tribuners, bersama saya Arthur Rompis, wartawan Tribun Manado. Jadi dapat saya laporkan dari Kota Manado, pengamatan hilal untuk tahun ini akan berlangsung di parkiran MTC yang berada di kawasan Megamas, Kota Manado, ibu kota Provinsi Sulawesi Utara. Jadi lokasi pengamatan hilal di MTC ini memang sudah berlangsung sejak beberapa tahun yang lalu, bahkan sudah rutin diadakan di lokasi ini karena lokasi ini memang dinilai sangat strategis untuk pengamatan hilal, di mana di sini lokasinya juga cukup luas, berada di ketinggian dan menghadap ke arah barat, ke arah datangnya atau bisa dilihatnya hilal nanti. Dan ini memang mengarah langsung ke berhadapan langsung ke arah bagian barat, sehingga sudut pandang di situ cukup luas dan pemandangan di situ juga cukup indah karena berada di tepi selat Kota Manado. Jadi amatan kami tadi lokasi tersebut sudah dipersiapkan. Jadi di situ sudah diatur tenda sebesar 10 kali 6 meter. Kemudian tenda itu juga menghadap ke arah bagian barat atau ke arah selat Manado. Kemudian tenda itu juga dihias dengan warna kain berwarna merah putih, dan di sana juga di bagian depan sudah disiapkan bagian untuk menaruh teropong. Jadi biasa teropong ini ditaruh di bagian pagar luar dari MTC. Jadi dapat diketahui bahwa MTC ini adalah salah satu pusat perbelanjaan di Kota Manado. Hydro Coco, alami dari air kelapa asli Indonesia, alami segarnya, alami manisnya. Karena mau cobaan, mau tantangan, mau apapun di depan mata, don't stop now, kan ada Hydro Coco. Memulai seminar posisi hilal prasidang isbat penetapan 1 Syawal 1447 Hijriah. Disilakan untuk dapat kembali ke tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, beserta Wakil Menteri Agama yang kami hormati Bapak Dr. Kiai Haji Romo Raden Muhammad Syafi'i SH MHum, yang kami hormati Ketua Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang mulia para duta besar negara sahabat, yang kami hormati pimpinan Majelis Ulama Indonesia, yang kami hormati para pimpinan badan dan lembaga negara, yang kami hormati Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, beserta para pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kementerian Agama, yang kami hormati staf khusus, staf ahli dan tenaga ahli Kementerian Agama, yang kami hormati
1447 Hijriah. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada suri teladan kita, Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, umatnya hingga ke akhir zaman. Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah kita awali acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami mengundang para narasumber seminar posisi hilal prasidang isbat 1 Syawal 1447 Hijriah untuk berkenan naik ke atas panggung. Yang kami hormati Bapak Haji Cecep Nurwendaya MSI, anggota tim Hisab Ruqyat Kementerian Agama. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi, Ketua Majelis Ulama Indonesia. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Ma'rufin dari Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Syarif Ahmad Hakim MH dari PP Persatuan Islam, dan yang kami hormati Bapak Kiai Haji Julian Lukman LCMA, pengurus pusat Al-Wasliyah. Disilakan untuk naik ke atas panggung. Baik Bapak dan Ibu, sebelum pelaksanaan sidang isbat yang akan digelar setelah salat maghrib, kita akan mendengarkan terlebih dahulu posisi hilal penentu 1 Syawal 1447 Hijriah, dan telah hadir bersama kita sejumlah narasumber yang telah kami sebutkan tadi. Dan sebelum para narasumber menyampaikan perspektif atau pokok-pokok pikiran, kita akan mendengarkan terlebih dahulu selama 15 menit posisi hilal penentu 1 Syawal 1447 Hijriah yang akan dipaparkan oleh Bapak Haji Cecep Nurwendaya MSI, anggota tim Hisab Ruqyat Kementerian Agama. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashabi anbiya mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia yang kami hormati, Bapak Ketua Komisi 8 DPR RI yang kami hormati, Yang mulia para duta besar dan perwakilan negara sahabat, Bapak Ketua Majelis Ulama yang kami muliakan, Bapak-bapak dan Ibu pejabat Kementerian Agama dan instansi terkait yang kami hormati, para peserta sidang isbat awal Syawal 1447 Hijriah yang kami hormati, mohon izinkan saya Cecep Nurwendaya, anggota tim Hisab Ruqyat Kementerian Agama Republik Indonesia, unsur dari Planetarium dan Observatorium Jakarta, akan menyampaikan paparan tentang posisi hilal penentu awal Syawal 1447 Hijriah. Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, data posisi hilal penentu awal bulan Syawal 1447 Hijriah di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari ini adalah hari yang sangat menentukan. Pertama adalah hari hisab, hari istimewa, hari ru'yah, sekaligus hari isbat, penetapan tanggal 1 Syawal 1447 Hijriah. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa periode rata-rata fase bulan 29,53055 hari. Hari ini adalah tanggal 29.
Tanggal yang menentukan apakah secara hisab dan secara ru'yah besok sudah memenuhi kriteria awal bulan Syawal, ataukah kita harus mengistiqmalkan, menggenapkan bulan Ramadan menjadi 30 hari. Baik, saya akan mencoba membahasnya dalam paparan. Yang pertama adalah kita coba melihat peta, bukan elongasi, kita ketinggian dulu. Pertama, peta ketinggian hilal saat matahari terbenam Kamis 19 Maret 2026 Masehi, penentu awal bulan Syawal 1447 Hijriah. Konjungsi terjadi pada hari ini Kamis 19 Maret 2026 secara dunia pukul 01.23.23 Universal Time atau Greenwich Mean Time. Tinggi hilal adalah posisi bulan relatif terhadap horizon pengamat. Tinggi ini sangat mempengaruhi penampakan hilal, ketampakan hilal. Mengapa? Karena sangat dipengaruhi oleh cahaya syafaq atau cahaya senja. Kalau tingginya rendah, hilal pun sulit teramati. Semakin tinggi, semakin memungkinkan hilal teramati. Karena pengaruh syafaq semakin jauh dari horizon, jauh dari ufuk, itu semakin melemah. Tinggi hilal di wilayah daratan dunia, kita lihat di sini. Mohon maaf. Antara minus 2,2 derajat di New Zealand, Selandia Baru, kemudian sampai di Amerika 12,2 derajat di daratan dunia. Karena kita membahasnya daratan dunia. Kemudian kita lihat di sini. Nah, dari sini kita bisa membayangkan, oh, berarti sangat mungkin ada 2 hari yang berbeda mengalami satu Syawal di dunia ini. Mengapa? Karena tingginya yang di sini sangat rendah, di sini sangat tinggi. Itu baru ketinggian. Yang kedua adalah yang mempengaruhi bagaimana hilal tampak atau tidak adalah elongasi atau sudut elongasi. Elongasi adalah posisi bulan relatif terhadap matahari. Ini sangat penting. Bahkan secara astronomi ini lebih penting. Kenapa? Karena tidak terpengaruh oleh lintang pengamat. Ya. Nah, elongasi ini menyebabkan seberapa besar, seberapa tebal atau tipisnya hilal. Semakin jauh jarak matahari ke bulan, elongasi semakin besar, maka hilal semakin tebal. Dan kalau hilal semakin tebal, maka memungkinkan dapat terlihat atau dilihat. Elongasi geosentrik adalah kesepakatan yang dipergunakan di Indonesia, bulan di wilayah daratan dunia antara 3,4 derajat di New Zealand sampai dengan 15,1 di Amerika. Nah, jadi semakin terbenamnya matahari terlambat, maka bulan pun bergerak di matahari menyebabkan elongasi semakin panjang atau semakin besar. Lalu baik kita lihat, betulkah hari ini terjadi konjungsi geosentrik yang dikenal sebagai ijtima? Memang benar, secara astronomis, hari ini tanggal 19 Maret 2026 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1447 Hijriah, pada pukul 08.23.23 waktu Indonesia Barat, atau 09.23.23 waktu Indonesia Tengah, atau 10.23.23 waktu Indonesia Timur, bulan dan matahari memiliki value, memiliki harga bujur ekliptika yang sama. Inilah konsep konjungsi. Namun ternyata bulan berada di sebelah utara matahari sebesar 1 derajat 45:17 detik atau sekitar 1,75 derajat di utara matahari. Menyebabkan menjelang Syawal ini tidak ditandai oleh gerhana matahari. Kenapa? Karena memang ada lintangnya, lintang ekliptika. Baik, saya coba
menunjukkan bagaimana dengan di Jakarta, posisi di Jakarta saat ini. Pada saat matahari terbit di Jakarta, pukul 05.5701 ada yang mengatakan hilal belum lahir. Ya, kenapa? Karena istimewa belum terjadi. Istimewa akan terjadi pada pukul 08.23.23 WIB. Ada yang mengatakan umur hilalnya 0 jam. Hilal adalah anak bulan. Istimewa adalah menyatunya bulan dan matahari tampak dari bumi. Jamaah menyebabkan terbentuknya hilal. Lalu pada saat matahari terbenam di Jakarta, pukul 18.0358, tinggi hilalnya 1,95 derajat. Masih cukup rendah. Masih cukup rendah. Umur hilalnya 9 jam 40 menit 35 detik. Ini hanya 2 dimensi, hanya tinggi saja. Tidak membahas, tidak menggambarkan elongasinya. Tapi dengan tingginya 1,95 dipastikan elongasinya juga tidak besar harganya. Baik, mohon maaf. Oke. Nah, baik. Kita coba bandingkan posisi di Jakarta 18 Maret kemarin, 28 Ramadan, saat terbenamnya matahari, bulan sudah terbenam terlebih dahulu sehingga tinggi bulannya negatif minus 9,07. Dan kalaupun kita melihat ada yang memotret, nah kita lihat bentuknya pun sabit tua dan telungkup. Ini nggak boleh, hilal telungkup nggak boleh. Kenapa? Kalau telungkup berarti matahari ada di atas. Nah ini kita lihat kemarin. Lalu hari ini istimewa minus 1 hari wajar negatif karena sehari sebelum istimewa. Hari ini yang menentukan 19 Maret, 29 Ramadan, 1447 Hijriah, istimewa terjadi 08.23.23, tinggi bulan di Jakarta 1,95 derajat. Jadi secara astronomis masih di bawah 3 derajat masih rendah. Bentuknya sabit muda miring ke utara. Mengapa? Karena tanduk dari bulan itu sendiri, sabitnya itu miring ke utara karena bulan letaknya berada di utara matahari. Dengan fraksi iluminasi 0,20%. Lemah. Kenapa? Karena mata awam yang umum dapat melihat hilal itu dengan 1%. Ini jauh. Lemah sekali. Kemudian besok, nah ini. Tanggal 20 Maret. Ya, kita lihat. Tinggi bulannya besok sudah 12,52 derajat, besar sekali. Kemudian fraksi iluminasinya 2,47. Besok itu mata orang awam pun mudah melihat bulan. Syaratnya kalau cuaca cerah tidak ada awan. Nah kita lihat di sini. Sengaja ini 29. Di sini tidak dituliskan. Kita menghargai dan menunggu sidang isbat penetapannya dulu. Baru ditulis apakah ini tanggal 30 Ramadan atau tanggal 1 Syawal. Baik, kita terus. Nah, maaf, ini loncat-loncat. Baik, ini ilustrasi kriteria MABIMS. Ini ada horizon ufuk. Ketinggian 3 derajat itu setara dengan 6 kali lebar piringan matahari kalau Bitasbi. Kemudian elongasi jarak bulan matahari 6,4 derajat. Nah hati-hati dengan 6,4 derajat. Karena ada yang menganggap kalau 6 derajat 6 menit itu 6,6 katanya. Salah. 6,6 derajat 6 menit adalah 6,1 derajat. Karena 6 per 60 derajat. Nanti akan kita lihat lebih jauh. Ini elongasi. Tinggi toposentrik minimum 3 derajat dan elongasi geosentrik minimum 6,4 derajat. Pakai dan. Dan itu harus memenuhi kedua-duanya. Mengapa harus memenuhi? Tadi sudah dijelaskan bahwa ketinggian ini dipengaruhi oleh cahaya safak. Semakin rendah maka
cahaya senja akan mengaburkan, mengalahkan cahaya hilal yang lemah. Semakin tinggi, pengaruhnya semakin kecil, kemudian elongasi menyebabkan tebal dan tipisnya hilal. Kalau hilal itu sudah di atas 6,4 derajat, memungkinkan hilal itu memasuki kriteria visibilitasnya. Kemudian kedua parameter ini markasnya untuk wilayah Indonesia, tempat dimanapun wilayah NKRI yang memenuhi kedua parameter tersebut. Posisi hilal adalah bagian pusat piringan bulan, center of the moon. Kesepakatan Labuan Bajo 2018. Ini pure astronomi. Astronomi menghitungnya dari titik, tidak atas, tidak bawah. Nah, kita lihat di sini. Peta visibilitas hilal akhir Ramadan menjelang Syawal. 1447 Hijriah, kriteria baru Mabim, Kamis Kliwon 19 Maret 2026, pada saat matahari terbenam di masing-masing tempat di seluruh dunia. Kita lihat kurva yang landai ini adalah kurva ketinggian 3 derajat. Jadi pada saat matahari terbenam di setiap titik-titik ini, tinggi hilalnya 3 derajat. Di sini lebih besar dari 3, di sini lebih kecil. Yang kedua, kurva yang tegak ini adalah elongasi. Jadi di sini 6,4 derajat, 6,4 terus. Karena kriteria tadi menggunakan kata dan, maka kita melihat petanya sebagai irisan yang memenuhi keduanya, maka daerah yang berwarna hijau merupakan wilayah yang sudah memenuhi kriteria baru Mabims, sementara yang berwarna magenta tidak memenuhi, termasuk Indonesia. Bahkan di semua Mabims kita lihat di sini. Mulai di sini, India masuk. Jadi India ke barat sudah masuk kriteria Mabim, hanya mereka tidak menggunakan kriteria Mabim. Karena kriteria Mabim digunakan di wilayah Menteri Agama, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kesepakatan pemerintah G2G. Nah, sehingga tanggal 1 Syawal secara hisab jatuh pada hari Sabtu Pahing 21 Maret 2026 Masehi. Nah, lalu bagaimana dengan Indonesia? Ini yang menarik, Pak. Selintas agak kaget juga. Mengapa? Karena peta ketinggian hilal saat matahari terbenam di wilayah Indonesia yang paling timur itu di Merauke. Tingginya 0 derajat 54 menit 27 detik busur. Lebih sederhana kalau saya katakan tingginya 0,91 derajat desimal. Lebih mudah. Sampai yang berwarna hijau 3 derajat 7 menit 52 detik. Atau didesimalkan 3,13 derajat. Dilihat dari kurvanya ada yang merah, dari warna petanya ada yang merah, ada yang hijau. Sebagian wilayah Provinsi Aceh di NKRI sudah memenuhi parameter tinggi hilal minimal 3 derajat pada kriteria Mabims. Jadi sudah ada. Nanti akan saya jelaskan daerah mana saja. Ini kalau dilihat dari hanya parameter ketinggian. Lalu bagaimana dengan elongasinya? Dan ini tidak bisa dikatakan atau, ini harus dan. Ya, karena saling mempengaruhi. Yang satu karena pengaruh safak, cahaya senja, kedua tebal tipisnya hilal. Elongasi di paling utara tuh di Waris. Waris itu kabupaten di daerah Kirom. Kirom itu Papua. 4 derajat 32 menit 40 detik, 4,54 derajat sampai 6 derajat 6 menit 11 detik, 6,10 derajat itu di Banda Aceh. Kalau tadi Sabang, sekarang Banda Aceh. Dekat kok, berdekatan. Nah, yang unik di sini Pak, tolong hati-hati. Banyak orang yang menganggap bahwa 6 derajat 6 menit Pak sudah masuk kriteria. Kenapa? Katanya kan 6,4, betul 6,4. Tapi kalau didesimalkan berarti hanya 6,1. Belum memenuhi kriteria. Jadi
menurut parameter elongasi minimum 6,4 derajat, seluruh wilayah Indonesia belum memenuhi kriteria elongasi minimum 6,4 derajat. Lalu bagaimana kalau digabungkan? Karena kriteria MABIM itu merupakan perpaduan antara keduanya. Kita lihat. Gambarnya jelas. Magenta semua, merah semua. Kalau tadi, kurva tadi digabungkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia tidak memenuhi kriteria awal bulan kamar yang MABIM, warnanya magenta. Sehingga tanggal 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Sabtu Pahing 21 Maret 2026. Ini hisab. Hisab itu informatif. Nanti kita akan mendengarkan hasil dari ru'yah. Ru'yah itu konfirmasi, ru'yah itu verifikasinya. Karena kita tahu bahwa di Indonesia lazimnya penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah ditetapkan berdasar metode ru'yah dan hisab. Jadi hisabnya sudah ada, ru'yahnya kita tunggu. Baik, kita lihat. Nah, sekarang kita coba melihat posisi hilal. Ya, ilustrasi di ufuk barat. Ini ufuk barat. Ini matahari terbenam. Jadi definisi matahari terbenam itu piringan atas matahari itu bersinggungan dengan ufuk. Seluruh ibu kota provinsi di negara kesatuan Republik Indonesia dan Sabang itu paling barat walaupun bukan ibu kota provinsi. Kemudian dipetakan di manakah letak posisinya. Ternyata yang menarik semuanya berada di bawah kriteria MABIMS. Ada yang di atas 3 derajat di sini sedikit, tapi di bawah 6,4. Ini 3 derajat, kemudian ini lengkungan 6,4, semuanya di bawah. Kesimpulannya, di seluruh ibu kota provinsi di NKRI dan Sabang tidak memenuhi kriteria MABIM awal bulan Syawal 1447 Hijriah. Kalau datanya dipetakan. Lalu kita lihat. Nah, ini yang menarik. Tiap tahun Kementerian Agama memfasilitasi, mengumpulkan para ahli hisab dan ruyat di Indonesia dengan berbagai sistem. Di sini ada 27 sistem, ya, dalam acara sinkronisasi data hisab kalender Hijriah Indonesia. Ini kalender resmi kita. Nah, ternyata yang menarik adalah dari 27 ini semua bervariasi. Apanya yang bervariasi? Harinya sama, tanggalnya sama, jam terjadinya istimewa ada sedikit berbeda. Tapi sekitar 0823 ada 23, 23, 29 perbedaannya kecil. Karena hisab juga tetap harus ada yang namanya koreksi berdasarkan empirik. Empirik itu juga terkadang tergantung dari rumus apa yang dipakai. Nah, yang menarik di sini adalah ternyata Pak kok ada yang mengatakan nggak ada yang 3 derajat. Siapa bilang? Accurate time 3 derajat lebih. Hisab astropersis 3 derajat lebih. Yang lain munkak 3 derajat. 2 derajat antara 2, 3. Jadi sekitar itu. Yang menarik, Pak kok ada yang 5 derajat? Iya betul. Ini adalah hisab tahribi. Hisab perkiraan. Yang menariknya apa? Bahwa hisab tahribi itu kebanyakan menghitung irtifa tinggi hilal itu sederhana. Maghrib jam berapa, dikurangi istimewa jam berapa, dibagi 2 dalam derajat. Jadi kalau maghrib jam 18, kemudian istimewanya jam 3, 18 dikurangi 3, 15 dibagi 2. Ya. 18 dikurangi 8 misalnya, 7. Kita lihat di sini jam 8, 18 ya. Kalau maghribnya jam 18, 18 kurangi 8 kan 10 jam. 10 dibagi 2 menjadi 5 derajat. Tidak heran ini 5 derajat. Ada yang 5 derajat, 1, 2, 3, ada 4 nih. Tapi yang menarik adalah ternyata hisab tahribi ini kebanyakan tidak memiliki fasilitas menghitung elongasi.
Jadi hanya menghitung irtifa, makanya kosong. Padahal syarat mutlak dua-duanya harus ada. Makanya setelah berumbuk dalam sinkronisasi ini, keputusan sinkronisasi awal bulan Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Sabtu Pahing tanggal 21 Maret 2026 Masehi. Ini sudah ditentukan 2 tahun yang lalu, Pak. Tahun 2 Juli 2024 di Hotel Grand Mercure Solo Baru, Surakarta. Jadi kalau tahun ini menghitung untuk 2 tahun ke depan. Tahun depannya akan mengevaluasi kembali khusus Ramadan, Syawal dan Zulhijjah menghitung 2 tahun ke depan lagi. Jadi secara berkala. Nah, jadi ini yang dipakai sebagai landasan untuk pembuatan kalender Hijriah Indonesia. Termasuk SKB juga. Baik, kita teruskan. Simulasi hilal menjelang awal Syawal. Sengaja saya katakan menjelang awal. Karena belum tentu besok itu tanggal 1. Makanya dikatakan menjelang. Tergantung apakah memenuhi kriteria atau tidak. Di Jakarta, kita lihat. Saat terbenamnya matahari, bulan, wah kebetulan ini daerahnya daerah ada pohon. Tingginya hanya 1,95, pohonnya 5 derajat gitu ya. Berarti hilalnya di belakang pohon gitu ya. Nah di sini beda azimutnya, kemudian yang penting ada elongasinya 5,71 derajat. Yang menarik adalah bulan terbenam itu 10 menit 23 detik setelah matahari, ini yang dikatakan live. Jadi meruyat itu di Jakarta cukuplah 10 menit 24 detik setelah maghrib. Setelah itu selesai sudah dengan maghrib. Kenapa? Bulannya sudah terbenam. Ya. Kenapa cepat? Memang karena tingginya hanya 1,95 derajat. Nah, di Jakarta ini simulasi, Pak. Ya, bukan asli. Tipis sekali, hanya 0,20%. 0,20%. Karena simulasi ini kelihatan. Kenapa kelihatan? Karena saya berikan tanda panah. Kalau tidak tanda panah belum tentu kelihatan jelas ya. Berbeda dengan di luar. Ini hanya posisional saja, sangat tipis. Nah, ini ilustrasi sedikit di Jakarta. Istimanya pukul 08.23.23, matahari terbenam 18.03.58. Pak Maghrib kok 18.06? Iya, kan harus pakai ihtiyat 2 menit ya. Itulah aturan bagaimana menghitung awal waktu sholat. Tinggi marainya 157, elongasinya bulan terbenam 10 menit 24 detik setelah matahari terbenam. Kelihatan ruyatnya agak sedih juga, kok nggak kelihatan ya hilalnya. Memang rendah masalahnya Pak. Ini ilustrasi saja. Nah, tadi saya sudah menjelaskan. Sebagian dari wilayah Aceh itu sudah memenuhi salah satu parameter dari kriteria MABIMS. Data hilal matahari pada saat matahari terbenam. Nah, kita lihat. Ada 11 daerah dari 23 kabupaten kota di Provinsi Aceh yang sudah mencapai parameter tinggi hilal minimal 3 derajat. Ada angka 3? Tipis 3. 3 derajat berarti 3,1, 3,02. Sekitar 3. Namun belum mencapai elongasi 6,4 derajat. Kita lihat elongasinya. Semuanya 6 derajat, paling tinggi itu 6 derajat 6 menit. Berarti kalau 6 derajat 6 menit itu 6,1. Ada orang yang salah baca. Pak Cecep, itu sudah 6,6 loh. Itu udah masuk kriteria. Salah itu. 6 derajat 6 menit itu artinya 6 derajat 6/60 karena 1 derajat itu kan 60 menit. Waktu menit busur. Jadi sama dengan 6,1 derajat. Masih di bawah kriteria Imkanuriyah. Banda Aceh, Sabang, Calang, Janto, Sigli, Merede. Dan 3,13 derajat. Ini bulannya.
Kemudian elongasinya 6,10. Di Sabang yang meruyat lumayan, 15 menit 40 detik, jadi lebih panjang. Saat bulan di atas ufuk, setelah matahari terbenam, sampai bulan terbenam itu 15 menit 40 detik. Itu kalau cerah. Ya. Baik, umur hilalnya di situ. Nah, ini hilalnya sedikit lebih tebal. Tapi teman saya bilang, Pak, walaupun tebal lebih tebal sedikit, ya beda tipis lah. Kalau di Jakarta 0,20%, di Banda Aceh 0,22%. Itu sangat sulit sekali. Ya, sangat sulit sekali. Umurnya juga berbeda. Maaf. Kenapa loncat? Nah, saya ingin menunjukkan di sini. Nah, ini di Sabang, Pak. Memang sih kadang-kadang kalau kita lihat, kok besar ya, Pak? Sebenarnya ini setengah derajat, Pak. Ini juga setengah derajat. Bulan dan matahari itu diameter sudutnya hanya setengah derajat. Nah, kalau beda azimutnya 3,88 derajat, berarti sama dengan 7,5 kali lebar piringan matahari. Kayak biji tasbih sebanyak 7,5. Ke atas 3 derajat sama dengan biji tasbih bulan sebanyak 6 bulan ke atas. Ya, ini hanya ilustrasi saja. Kemudian bulan terbenam 15 menit. Lalu saya ingin menunjukkan sedikit, Pak. Selain selain Mabim, ada juga yang bisa menjelaskan lebih seluruhnya, lebih detail. Sama saja visibilitas. Syaukat Muhammad Odeh dengan hilal kriteria Odeh tanggal 19 Maret 2026 saat terbenam di masing-masing tempat, ya, membagi-bagi wilayah di dunia, daerah-daerah dengan warna red, impossible, yang menunjukkan bahwa bulannya di bawah ufuk. Lalu ada yang no color, not possible, termasuk sampai dengan daerah, kalau Arab sudah masuk ya, India ya, di sini, Afrika. Ini sama, not possible. Hilal tidak akan teramati menurut Syaukat Muhammad Audah. Dia ahli falak, kelahiran orang Palestina, kemudian lahir di Kuwait dan sekarang dia di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Dia adalah Director of Astronomy tentang masalah hilal. Baik, izin Pak Cecep barangkali bisa dipersingkat sedikit. 1 menit lagi? Iya, silakan. Oke. Nah, ini baru. Kalau yang blue, need optical aid. Jadi kalau di Saudi Arabia hari ini itu memungkinkan dilihat dengan teleskop, Pak. Warnanya biru menurut Odeh. Kesini could be seen by naked eyes, apalagi ke sana itu memudahkan. Dan karena 1 menit, nah kita sekarang menantikan 117 titik lokasi Ruyatul Hilal di seluruh wilayah Indonesia. Yang paling banyak adalah Jawa Timur, Pak, 28 titik lokasi. Sementara Aceh di sana 6 titik, ya, 6 titik, dan saya mungkin akan membacakan sekitar 1 menit lah, setengah menit. Kesimpulan. Berdasar kriteria Mabim 3 dan 6,4, jadi tingginya 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Pada tanggal 29 Ramadan 1447 Hijriah, 19 Maret 2026 Masehi, posisi hilal di sebagian wilayah Provinsi Aceh telah memenuhi parameter tinggi hilal minimum 3 derajat pada kriteria Mabim. Namun tidak memenuhi parameter elongasi minimum 6,4 derajat. Sehingga tanggal 1 Syawal 1447 Hijriah secara hisab Mabims jatuh bertepatan dengan hari Sabtu Pahing tanggal 21 Maret 2026 Masehi. Tingginya masuk tapi elongasi tidak. Padahal Mabim mensyaratkan dua-duanya harus memenuhi. Itu syaratnya wajib dua-duanya. Tidak pakai atau dan. Kemudian kelaziman penentuan bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah di Indonesia menggunakan metode ru'yah dan hisab. Hisab sifatnya informatif dan kedudukan ru'yah sebagai konfirmasi atau verifikasi dari hisab. Pada hari ru'yah tanggal 19 Maret 2026 Masehi, tinggi hilal di seluruh wilayah NKRI antara, nah lebih mudah ini Pak,
0,91 derajat sampai dengan 3,13 derajat dan elongasi antara 4,54 derajat sampai dengan 6,10. Lebih mudah ya, karena elongasi kan minimalnya 6,40 ya, 6,4 itu 6,40 sama. Di seluruh wilayah NKRI tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal atau imkan ru'yat mabims. Oleh karenanya hilal menjelang awal Syawal 1447 Hijriah pada hari ru'yat ini sekaligus pada hari isbat ini secara teoritis diprediksi tidak mungkin dapat diruyat. Karena posisinya berada di bawah kriteria visibilitas hilal pada saat matahari terbenam. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan Bapak dan Ibu untuk paparan posisi hilal penentu 1 Syawal 1447 Hijriah. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama perspektif atau pokok pikiran yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia, Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, beserta seluruh jajarannya, Bapak dari Komisi 8, Pak Menteri, Ketua MUI, serta para mulia dari perwakilan Kedutaan Besar Negara Sahabat, serta perwakilan Ormas Islam yang hadir pada kesempatan hari ini, pada sidang isbat 1400 awal Syawal 1447 Hijriah. Pada kesempatan kami untuk menjelaskan berkenaan dengan perhitungan hisab dari awal Syawal 1447 Hijriah yang tadi telah dipaparkan oleh Pak Cecep berkenaan dengan perhitungan jatuhnya awal Syawal 1447 Hijriah. Memang kalau secara hisab tadi dipaparkan bahwa ketinggian hilal secara perhitungan ru'yah paling ujung barat Indonesia di Aceh ketinggiannya sudah 3 derajat, walaupun memang elongasinya masih 5,8 sampai 6,1. Sedangkan di dalam persetujuan dengan Mabim bahwa tingkat derajatnya hilal itu adalah 3 derajat dan elongasinya minimal 6,4. Oleh sebab itu tentunya kami berharap kepada Bapak Menteri Agama yang nantinya masukan dari Ketua MUI dan ormas-ormas Islam yang ada, agar kita tetap mengacu menunggu hasil terakhir ru'yah, karena panutan kita adalah imkanur ru'yah, sehingga hisab kita cocokkan dengan ru'yah nantinya. Maka sebaiknya kita juga menunggu sampai akhir penglihatan ru'yah di Aceh nanti, di mana kemudian bisa ditetapkan kalau terjadi suatu perselisihan, maka ru'yah itu menjadi penentu. Dan tentunya idza ikhtalafu ahlul hisab, kalau terjadi perselisihan ahli hisab, fa amrus sultan yuta, maka putusan sultan, tentunya dalam hal ini Menteri Agama,
yang patut kita panuti dan kita laksanakan dalam kehidupan. Saya kira karena masih banyak pembicara yang lain, kami hanya ingin memberikan kesimpulan saja bahwa marilah perhitungan hisab kita cocokkan dengan ru'yah terakhir nantinya yang dapat kita dengarkan dan kita tunggu kesaksian yang terjadi di Aceh nanti. Sekian, terima kasih atas segala perhatiannya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh tepuk tangan untuk Bapak Kiai Abdullah Jaidi, Ketua Majelis Ulama Indonesia. Singkat tetapi mendalam sekali Bapak dan Ibu paparan dari beliau atau perspektif beliau. Kami informasikan bahwa menurut sistem informasi Sabrukiyat, sholat maghrib hari ini jatuh pada pukul 18:07. Kita masih punya cukup waktu untuk mendengarkan beberapa perspektif dari para pembicara yang sudah hadir di tengah kita. Untuk itu selanjutnya kami mohon berkenan kepada Bapak Kiai Haji Ma'rufin dari Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama untuk menyampaikan pokok pikiran, barangkali sekitar 10 menit. Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia beserta segenap jajaran, yang kami hormati pula Bapak Ketua Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang kami hormati Majelis Ulama Indonesia, para peserta sidang dan hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mengingat waktu yang cukup terbatas, mohon izin untuk langsung ke presentasi tanpa pengantar. Jadi di sini kami akan memaparkan bagaimana perspektif Nahdlatul Ulama terkait dengan permasalahan posisi hilal pada saat ini. Di sini kami hendak memaparkan terlebih dahulu bahwa posisi kami di Nahdlatul Ulama bahwa di sini kita mendapatkan fakta penduduk Indonesia pada tahun 2024 itu 87% adalah Muslim. Kemudian 13% non-muslim, tapi kemudian kepesertaan dari penduduk yang beragama Islam atau muslim ini terhadap Nahdlatul Ulama itu mencapai 60%. Hanya kemudian yang menarik, meskipun Nahdlatul Ulama adalah ormas Islam yang berpedoman pada Ru'yatul Hilal, ternyata yang mengikuti Ru'yatul Hilal sebagai bagian dari cara beragama umat Islam di Indonesia itu jauh lebih besar daripada proporsi dari umat Islam yang menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama. Inilah kenapa kemudian kami selalu menekankan pentingnya sidang isbat itu di sini, karena memang yang menunggu hasilnya itu sangat banyak. Kemudian izinkan kami memaparkan sedikit terkait dengan permasalahan kalender Hijriah di Nahdlatul Ulama. Kami menyingkat saja untuk yang dasar-dasarnya, karena nanti ini lebih merupakan pengulangan dari apa yang sebenarnya sudah dipahami semua. Dan di sini kami hendak menaparkan terkait dengan permasalahan kebijakan awal dari bulan Hijriah bagi Nahdlatul Ulama. Ini diatur dalam 4 keputusan muktamar yang berbeda-beda dari tahun 1954 sampai tahun 2021. Yang menarik adalah di bagian yang paling pertama, kami menetapkan dan insya Allah sampai hari ini masih diikuti bahwa ikhbarnya Nahdlatul Ulama yang ditujukan kepada Nahdiyin itu tidak akan mendahului keputusan isbat dari pemerintah, dalam hal ini dari keputusan Menteri Agama Republik Indonesia. Nah, terus kemudian kami juga mendapatkan ada beberapa keputusan terkait Munas. Munas ini adalah levelnya setingkat di bawah dari Muktamar. Jadi ada 2 keputusan Munas yang juga mengatur terkait dengan permasalahan bagaimana penetapan awal bulan Hijriah di Nahdlatul Ulama. Kemudian yang terpenting lagi adalah di sini Nahdlatul Ulama itu memiliki konsep terkait dengan bagaimana bulan Hijriah itu bergerak atau berjalan dari waktu ke waktu. Ada awal bulan, itu ditandai dengan Ru'yatul Hilal, dan kemudian dengan serangkaian turunan aturan berikut. Kemudian ada pertengahan bulan, ditandai dengan Ayyamul Bid, dan itu ditandai juga dengan Istiqbal atau Purnama. Dan kemudian di sana ditetapkan bahwa Istiqbal itu atau Purnama terjadi pada rentang tanggal ini.
Dan kemudian akhir bulan itu dalam pedoman Nahdlatul Ulama ditandai dengan terjadinya istima. Paling ideal adalah istima terjadi pada tanggal 29 Hijriah, namun boleh terjadi pada tanggal 28 Hijriah, dan sebaliknya tidak logis jika terjadi di tanggal 30 Hijriah. Selanjutnya, ini adalah geometri hilal yang tadi juga sebenarnya sudah dipaparkan oleh yang terhormat Pak Cecep. Di sini adalah bagaimana kita menggambarkan langit barat dengan gambaran yang sederhana ini. Jadi ada saat matahari terbenam di bagian paling bawah, kemudian di sebelah kiri atas ada bulan dengan lengkung sabitnya, dan kemudian di sini ada proyeksi dari bundaran matahari dan bundaran cakram bulan. Di sini sebenarnya ada sebuah segitiga yang tidak nampak, tapi itu digunakan oleh para ahli falak di Nahdlatul Ulama dan para ahli falak lainnya pada umumnya untuk memberikan atau menggambarkan terkait dengan posisi hilal. Ada yang disebut tinggi, diukur dari ufuknya, dan kemudian ada yang disebut elongasi atau jarak lengkung, diukur dari bulan langsung ke matahari. Selanjutnya juga bisa kami sampaikan di sini, kami mengadopsi kriteria MABIMS baru, yang kemudian dinyatakan sebagai kriteria Imkan Ru'yah Nahdlatul Ulama, atau disebut sebagai kriteria IRNU, dengan batasan sama dengan batasan di MABIMS. Ini untuk membedakan antara zona di mana hilal mustahil terlihat dan zona hilal yang mungkin atau imkan terlihat. Kemudian kami juga menambahkan kriteria baru yang disebut sebagai kriteria Qotngi. Ini memiliki klausul ada yang disebut sebagai elongasi hilal minimal 9,9 yang berlaku untuk wilayah Indonesia, di mana kalau batasan ini terlewati, maka kemudian apabila terjadi hilal tidak terlihat, perlakuannya sedikit berbeda dibandingkan dengan perlakuan dalam kondisi normal. Ini adalah gambaran terkait dengan 3 zona. Apabila kita melihat ke ufuk, pada saat matahari terbenam, ada garis putih, ini adalah garis Imkan Ru'yah, kemudian ada garis kuning, ini adalah garis Qotngi Ru'yah, dan di situ ada zona 3, ada zona istihalah atau zona mustahil, zona imkan atau zona kemungkinan bisa terlihat, dan zona Qotngi atau zona yang kepastiannya sudah terjadi untuk terlihatnya hilal. Nah, latar belakangnya panjang terkait dengan masalah Imkan Ru'yah ini mohon izin untuk sedikit panjang di bagian area ini. Ini adalah, kalau kita berpikir dalam perspektif fikih, apabila 2 warna ini dicampur, maka kita akan melihat pembatas yang jelas. Antara merah dan putih, di tengah-tengahnya ada garis pemisah. Namun, karena dalam ilmu falak, sains, itu tidak ada yang demikian, maka kita sebenarnya mendapatkan seperti ini. Mohon maaf, ini agak loncat. Ya, mohon maaf, jadi ini mendapatkan seperti ini. Jadi kita akan mendapatkan hal-hal seperti ini yang menarik, karena apa? Karena sebenarnya hilal yang dimaksudkan dalam Imkan Ru'yah itu terkait dengan permasalahan kontras. Kita bisa melihat, ini adalah salah satu tes yang kami gunakan kepada para calon peru'yah. Kita bisa melihat, kalau peru'yah itu mudah mendeteksi lingkaran C, maka seharusnya dia juga bisa mendeteksi lingkaran B. Karena di sini kontrasnya lebih besar, di sini kontrasnya lebih kecil, tetapi ukurannya sama. Namun, apabila kemudian kita coba untuk mendeteksi lingkaran A yang jauh lebih samar, nah disinilah kemudian bagaimana kemampuan, kepakaran seseorang itu sangat bergantung kepada pengalaman-pengalaman yang dibentuk di lapangan terkait dengan Ru'yatul Hilal. Baik, kami lanjutkan. Nah, ini adalah bukti yang direkam pada tahun 2022 oleh tim Kementerian Agama juga sebenarnya, tapi juga bekerjasama dengan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama di Nusa Tenggara Timur. Ada hilal yang terekam tepat ketika ketinggiannya 3 derajat dan elongasinya 6,4 derajat. Pada saat yang sama, mohon izin, ini lompat. Pada saat yang sama, hilal yang sama juga terekam di Sabah oleh rekan-rekan kita di Malaysia dengan perspektif yang lebih baik dan kemudian memiliki panjang sudut yang lebih besar. Ini terjadi pada ketinggian 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Di bawah dari parameter ini belum pernah ada catatannya atau belum pernah ada rekamannya. Sementara kemudian di sini yang juga bisa kami sampaikan terkait dengan Qotngi Ru'yah, ini adalah ketika bulan sudah cukup tinggi dan kemudian mudah dilihat, bahkan itu sudah bisa dilihat sebelum matahari terbenam. Ini yang kemudian dijadikan klausul oleh kami di Nahdlatul Ulama sebagai syarat untuk menetapkan terjadinya Qotngi atau terjadinya kepastian. Nah, kemudian di sini, ini mohon maaf saya skip terkait ini.
karena ini terkait dengan ayamul bid yang tidak terlalu signifikan dalam hal ini. Nah, ini adalah kemudian tinggi hilal menurut Nahdlatul Ulama, berdasarkan pemodelan yang kami lakukan di seluruh Indonesia, tingginya itu antara 0 derajat 49 menit hingga 2 derajat 51 menit, yaitu yang paling kecil ada di Merauke, kemudian yang paling besar ada di Sabang. Di sini seperti kesimpulan dari Pak Haji Cecep tadi, ini semuanya masih berada di bawah tinggi 3 derajat. Kemudian elongasinya adalah seperti ini. Elongasi ini membentuk peta yang unik, mohon maaf, lompat. Elongasinya membentuk peta yang unik. Nah, ya. Elongasinya membentuk peta yang unik karena garis-garisnya itu lurus utara-selatan. Karena ini terjadi pada tanggal 20 Maret, di mana kita menyebutnya di ilmu falak dari astronomi sebagai hilal yang berada di equinox. Elongasinya adalah yang terkecil 4 derajat 36 menit berada di Merauke juga, kemudian yang terbesar 6 derajat 09 menit berada di Banda Aceh. Ini juga sama, masih berada di bawah batas dari 6,4 derajat yang ditentukan oleh kriteria imkan ru'yah di Indonesia. Nah, di sini adalah gambar yang lebih lengkap lagi terkait dengan bagaimana posisi hilal kalau kita melihat ke ufuk barat dimanapun. Ketika matahari sudah terbenam, maka di Jayapura, di Merauke itu ada di sebelah sini, masih jauh di bawah garis yang putih. Di Pelabuhan Ratu itu ada di tengah-tengahnya, di Loknga ini sudah hampir mendekati garis putih, tetapi belum melewati. Nah, kemudian kami di Nahdlatul Ulama juga berhasil mengembangkan bagaimana cara kita mengestimasi atau memperkirakan bentuk sabitnya bulan. Di sini, di semua kosong ini, di semua tempat ini, baik di Sabang maupun di Merauke, ini hasilnya adalah kosong. Jadi memang sebenarnya belum terbentuk, belum bisa teramati baik itu menggunakan menggunakan kamera, apalagi menggunakan mata biasa. Di sini kami juga ingin memaparkan bahwa sebenarnya itu ada hisab yang memang memperkirakan bisa terlihatnya hilal di Sabang. Ini perhitungan dengan menggunakan metode falak yang kalau dalam istilah astronomi modern sebagai hisab modern. Untuk perhitungan modern yang disebut sebagai visibilitas fisis. Ini menurut falak ini, menurut metode ini, ada peluang untuk bisa terlihat di Sabang. Tetapi kami juga memiliki pembanding dengan metode yang lain yang disebut sebagai metode Sultan. Ini kebetulan ditemukan oleh Profesor Abdul Haq Sultan tahun 2005. Ini ternyata adalah dengan menggunakan model yang sama, menggunakan titik yang sama, kita mendapatkan bahwa di kota Sabang tidak ada garis lengkung yang seharusnya merupakan gambaran adanya hilal. Jadi ini adalah sebuah contoh bahwa dua hisab dengan data yang sama, sama-sama mengandung status sebagai hisab modern, sama-sama terverifikasi secara ilmiah, itu bisa menghasilkan hasil yang berbeda. Dan ini kemudian kenapa ru'yatul hilal diperlukan, tetapi di sini kemudian yang menjadi titik tolak kami adalah di sini hasilnya masih kosong. Kemudian yang juga bisa kami sampaikan di sini, ya, kami di Nahdlatul Ulama memedomani ru'yatul hilal adalah sebagai ibadah yang sifatnya fardu kifayah. Pemerintah menggelar sidang isbat yang sekarang sedang kita lakukan bersama-sama, dan salah satu pilar sidang isbat itu adalah adanya ru'yatul hilal. Maka kami melalui Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama itu menginstruksikan adanya penyelenggaraan ru'yatul hilal awal Syawal 1447 Hijriah yang saat ini sudah terdokumentasi di 80 titik. Ada titik-titik yang memang beririsan dengan lokasi dari Kementerian Agama, tapi ada juga titik-titik yang berjalan secara mandiri. Nah, kemudian kami juga sudah mendapatkan pengaturan itu terkait dengan bagaimana jika ada laporan terlihatnya hilal, itu jika ada yang bersifat kasat mata atau bil fi'li, maka dikembalikan kepada keputusan Muktamar tahun 2021 nomor 34 dan turunannya sebagai surat keterangan Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama nomor 001 SK LFPBNU 3 tahun 2022. Demikian juga jika ada yang melaporkan terlihat dengan teleskop yang ditempelkan ke mata, ini juga kembali ke keputusan yang sama. Dan apabila ada laporan terlihat menggunakan teleskop yang berkamera, itu diperlakukan sesuai dengan keputusan Basul Masail tahun 2024. Nah, uraiannya adalah di halaman selanjutnya. Mohon izin. Boleh dipersingkat Pak Kiai? Baik, tinggal 1 menit. Ya.
Baik, jadi keputusan Muktamar 34 ini pada dasarnya adalah imkan ru'yah bisa menjadi syarat untuk menerima laporan Rukyatul Hilal dengan berdasarkan perhitungan minimal 5 metode yang akurat. Dan 5 metode itu menyimpulkan sebenarnya tidak ada imkan ru'yah di Indonesia. Kemudian SK-nya Lembaga Falakiyah PBNU itu juga menetapkan bahwa imkan ru'yah di Nahdlatul Ulama adalah tinggi 3 derajat dan elongasinya 6,4 derajat. Sementara keputusan Basul Masail NU di Surabaya tahun 2024 itu menyimpulkan hasil rukyat hilal yang menggunakan kamera dilekatkan pada teleskop dan ada sistem olah citra itu hanya bisa diterima apabila sudah memenuhi imkan rukyah setempat. Mohon izin, ini ada kesimpulannya. Ini melompat, mohon maaf. Nah, PBNU akan menyampaikan ikhbar. Ini tetap kami secara etis menunggu keputusan isbat yang diselenggarakan oleh pemerintah Republik Indonesia. Kemudian apabila terdapat laporan terlihatnya hilal, kami akan menunggu argumen pemerintah Republik Indonesia dalam sidang isbat sebelum menyatakan ikhbar. Apabila tidak terlihat hilal, kami akan mendorong supaya Ramadan istiqmal, sehingga 1 Syawal itu bertepatan dengan Sabtu 21 Maret 2026 yang dimulai dari malam Sabtu. Di sini sebelum kami tutup ada yang paling signifikan adalah kesimpulan. Nahdlatul Ulama berpedoman pada Rukyatul Hilal dalam menetapkan 1 Syawal. Bagaimana cara memperlakukan, baik itu diterima maupun ditolaknya laporan rukyat, itu sudah dijabarkan. Kemudian yang ketiga, ini yang saya kira sangat krusial dan ini menjadi pesan penting yang perlu kami sampaikan adalah Nahdlatul Ulama mengharapkan pemerintah, Menteri Agama Republik Indonesia untuk tetap konsisten dengan kriteria MABIMS. Karena ini merupakan produk kesepakatan bersama di tingkat Asia Tenggara yang telah diperjuangkan demikian lama. Kalau dalam sejarah itu sampai dari mulai tahun 2012 sampai sekarang. Demikian dari kami. Wa akhiran wal muwaffiq ila muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu untuk paparan dari Bapak Kiai Haji Ma'rufin, Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama. Kita masih punya waktu sekitar 20 menit, oleh karena itu mohon berkenan para narasumber untuk berbagi waktu 10 menit. Kami persilakan terlebih dahulu Bapak Kiai Haji Syarif Ahmad Hakim dari PP Persatuan Islam untuk menyampaikan pandangannya. Disilakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu bi umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Yang kami hormati Menteri Agama beserta Wakil Menteri Agama dan jajarannya. Yang kami hormati dari DPR, ya, perwakilan DPR, MUI, juga Duta Besar Perwakilan Sahabat, Ketua Ormas, dan tamu undang sekalian. Ini materinya ini bisa ditampilkan. Yang dari Persis. Ada enggak? Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tema terkait yang di Persis, ini belum nyambung ya, yaitu tentang kebijakan PP Persis dalam penentuan awal bulan Hijriah. Jadi Persis di dalam penentuan awal bulan Komariah itu karena memang ada 2 aspek ya. Ketika kita menghitung atau menentukan awal bulan itu ada yang namanya aspek fikih, aspek syar'inya, yang kedua adalah aspek astronominya.
Nah, terkait aspek fikih atau aspek syar'inya itu ada dewan khusus yang membahas tentang status hukum. Dalam hal ini adalah terkait dengan penentuan awal bulan yang disebut dengan Dewan Hisbah. Nah, dari Dewan Hisbah ini sudah beberapa kali membahas tentang hal yang terkait dengan penentuan awal bulan, yaitu ada di antaranya adalah sidang Dewan Hisbah pada tanggal 19 Februari 2001 ya, 16 Juni 2021. Di situ keputusannya adalah bahwa menetapkan awal bulan Hijriah dengan hisab adalah sah. Nah, ini tahun 2001. Kemudian tahun 2012 tanggal 19 Februari Dewan Hisbah menetapkan bahwa kriteria awal bulan Komariah adalah imkanur ru'yah. Karena sebelumnya persis ini sudah beberapa kali berganti kriteria. Dari mulai ijtima qoblal ghurub, kemudian berubah jadi wujudul hilal. Nah, dari wujudul hilal kemudian kepada imkanur ru'yah. Nah, itu pergantiannya adalah tahun 2012. Kemudian masih tahun 2012 31 Maret. Nah, ini persis dalam hari raya Dewan Hisbah memutuskan bahwa kriteria imkanur ru'yah harus didasarkan pada prinsip visibilitas hilal yang ilmiah, teruji, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagian B-nya adalah bahwa kriteria imkanur ru'yah yang dimaksud pada saat ini adalah beda tinggi antara bulan dan matahari itu 4 derajat. Nah, kemudian jarak elongasinya 6,4 derajat. Nah, itu sejak itu maka persis yang sebelumnya berpegang kepada kriteria mabim yang lama yaitu 2 derajat dan di tingginya, kemudian jarak elongasinya adalah 3 derajat. Nah, berubah ya dari tanggal 31 Maret 2012 menjadi ya beda tinggi 4 derajat. Kemudian jarak elongasi 6,4 derajat. Dan dari mulai inilah seringkali persis berbeda dengan pemerintah. Karena pemerintah pada saat itu masih berpegang kepada tingginya 2 derajat dan jarak elongasinya 3 derajat. Sampai berlangsung 12 tahun. Ya, sampai tahun 2021 ya 11 tahun. Nah, tetapi alhamdulillah meskipun memang ada perbedaan di dalam almanaknya, namun karena ada SK atau surat keputusan dari Dewan Hisbah bahwa untuk penentuan awal bulan itu ulil amrinya adalah ketua umum, dan ternyata ke KHGT, maka Dewan Hisbah itu mengadakan kembali sidang dan memutuskan bahwa persis tetap berpegang kepada ikhtilaful matali. Jadi bukan ittihadul matla tapi ikhtilaful matali. Nah, itu adalah posisi Dewan Hisbah yang senantiasa membahas aspek syar'i ya, meskipun itu terkait dengan penentuan awal bulan. Nah, sedangkan tugas Dewan Hisab dan Ru'yat adalah
menghitung ya, menghitung apa yang telah diputuskan oleh Dewan Hisbah dengan kriterianya yang sudah sudah diputuskan. Nah, itu kebijakan yang ada di dalam tubuh Persis ya, dalam penentuan awal bulannya. Izin 1 menit lagi Pak Kiai. Ya. Atau parameternya yaitu elongasi, maka Persis mengistikmalkan ya, bulan Ramadan tahun ini sehingga untuk 1 Syawal 1447 ini akan jatuh pada hari Sabtu ya, tanggal atau bertepatan dengan tanggal 21 Maret 2026. Nah, itu dari sisi surat edaran ya, keputusan itu. Kemudian kalau nanti bagaimana sikap dari PP Persis mungkin dalam menyikapi terutama adalah gonjang-ganjing di masyarakat ini, insya Allah nanti perwakilan dari Ketua Umum akan menyampaikan masalah ini. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan ya, kurang lebihnya semua maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk Bapak Kiai Haji Syarif Ahmad Hakim dari PP Persatuan Islam. Persis kita memiliki waktu 10 menit lagi Bapak Kiai. Alladzi yang Ramadan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, kami hormati Bapak Wakil Menteri Agama dan Pak Direktur Masjid Islam, ada Pak dari Komisi 8 dan Pak Ketua MUI dan segenap pejabat di Kementerian Agama dan ila hadarat Sufara Al-Aizza, kemudian dari Duta Besar yang lain, Our Excellency. Baik pada Bapak Ibu hadirin dari teman-teman dari Ormas, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu marilah sama-sama tentu kita memuji pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini dapat berkumpul di ruangan yang insyaallah diberkahi ini dalam rangka untuk sidang isbat penetapan 1 Syawal 1447 Hijriah, dan tentu tak lupa juga selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak Menteri Agama dan hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami dari Pengurus Besar Al-Jamiah Asliyah, yang pertama, karena ini waktunya sangat singkat ya, sudah di penghujung, sudah mau buka puasa, mudah-mudahan waktu singkat bisa menyampaikan. Seminar pada hari ini fokusnya adalah tentang seminar posisi hilal, dan kami dari PB Al-Wasliyah mempunyai satu tim atau lembaga hisab ru'yah. Nah, ini yang diketuai oleh Bapak Dr. Arso. Mestinya beliau yang menyampaikan ini tapi beliau sepuh dan memang agak domisili di Medan, jadi beliau mengamanahkan kepada kami.
Beliau Ketua Lembaga Hisab Ru'yah Al-Ausliyah. Kemudian baik ya, ingin kami pertama sampaikan bahwa metode penetapan awal bulan Hijriah di kami ya di lembaga ini ada dua metode. Yang pertama sesuai dengan fatwa Dewan Fatwa Al-Wasliyah nomor 12 tahun 2010 mengatakan bahwa penetapan awal Ramadan kemudian Syawal dan Dzulhijjah mesti menggunakan dengan ru'yah al-fi'li. Mesti biru'yah dengan ru'yah tetapi digabungkan dengan hisab. Jadi penggabungan dengan hisab, hitungan kemudian dengan ru'yah. Nah, ini berdasarkan ini adalah surah Yunus ayat 5 ini adalah dasar hisabnya. Ya, walladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila litam. Ada sini wal hisab. Yang kedua, selanjutnya ini adalah hadis baginda Rasulullah SAW. Ini terkait dengan syariat ru'yahnya. Oleh karena itu juga Al-Ausliyah tetap memakai ru'yah, yaitu sam'an wa ta'atan dengan hadis Rasulullah SAW ini bahwa sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ya, jadi fa in ghubiya alaikum fa akmilul iddata sya'ban as-salasin. Muttafaqun. Jadi tetap di sini bahwa Rasulullah SAW linya itu agak apa li ru'yatihi ya, artinya dengan cara ru'yah melihatnya. Ini bagi pedoman juga di kami tetap ru'yah sebagai pedoman awal atau yang prima ya, pertama dalam menentukan penetapan awal bulan itu. Kemudian selain bahwa dua ini kami ingin dalam waktu singkat menyampaikan, walaupun nantinya ada penetapan yang disampaikan oleh kami ya terkait posisi hilal ini dan penetapan dari lembaga kami, tetapi memang akhir daripada penetapan itu kami menyerahkan kepada Kementerian Agama atau pemerintah dalam hal ini. Ini tentu kami sekali lagi sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa 59 itu bahwa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi mentaati Allah atau kewajiban, kemudian mentaati para rasul dan juga mentaati ulil amri, dalam hal ini adalah pemerintah atau penguasa. Oleh karena itu nanti di akhir penetapan kami tetap menunggu kepada warga Al-Wasliyah khususnya dan pada umumnya kami menginformasikan menunggu hasil sidang isbat pada hari ini. Lanjutnya ini baik, ini di fast saja, dilewat saja. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Cecep tadi. Ya, ini dari kami memang prediksi awal hijrah itu ya ini markas-markas yang ini ada di Pelabuhan Ratu, di Medan, Lok Aceh dan Jayapura. Ini kemudian lanjut. Nah, tadi juga sudah disampaikan Pak Cecep bersamaan dengan kami bahwa sudah terjadi ya ijtima ini pada hari ini pada pukul tadi 8 ya 23 ya menit waktu Indonesia bagian barat. Ini berdasarkan hisab di 4 markas kami di Medan, ya Lok A dan Pelabuhan Ratu, Jayapura. Ini sudah terjadi ijtimanya pada hari ini jam 8. Kemudian lanjut. Ya ini tadi sudah disampaikan Pak Cecep juga bersamaan. Ini sudah juga dengan tadi sudah gamblang sampaikan Pak ini juga. Nah ini saja karena waktunya sangat ini. Baiklah Pak Menteri Agama dan Bapak Ibu sekalian hadirin hadirat. Jadi kami setelah pengamatan posisi hilal ternyata memang di Jayapura masih di 1 derajat, kemudian di Pelabuhan Ratu juga masih di 1 derajat, kemudian di Medan masih 2, di Lok Aceh di sini 2, tadi Pak Cecep 3 ya Pak, di sini masih 2,50. Nah elongasinya 6 derajat. Jadi hilal sudah berada di atas ufuk, ya sudah berada di atas ufuk, tetapi ketinggiannya belum
sampai sesuai dengan kesepakatan Mabim, jadi di 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Oleh karena itu kesimpulannya, lanjut, nah kami langsung kesimpulannya saja supaya cepat. Jadi awal Syawal 1447 Hijriah, ya sama dengan ya persis dengan tadi dengan teman dari NU, jatuh hari Sabtu, Pahing, tanggal 21 Maret 2026. Oleh karena itu, berdasarkan istiqmal Ramadan 30 hari, karena belum mencapai kriteria imkan ru'yah Mabim tinggi hilal 3 derajat dan elongasinya 6 derajat. Untuk mengakhiri ibadah puasa Ramadan 14 Hijriah 1 Syawal Idul Fitri, menunggu pengumuman pemerintah hasil sidang isbat. Barangkali ini Pak Menteri dan hadirat semuanya, tentu selanjutnya kami dari ada masukan begitu, bahwa masukannya adalah yang pertama, apapun yang terjadi setelah, karena ada potensi perbedaan, ya kemungkinan potensi perbedaan. 1 menit lagi bagi. 1 menit lagi, baik. Jadi mudah-mudahan ikhtilafu ummati rahmah, ya. Kemudian mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya bahwa penetapan ini dapat di satu pintu, yaitu Kementerian Agama, sehingga insya Allah menjadi semua umat, semua warga kita dapat satu kepastian dari satu pintu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan Bapak dan Ibu untuk paparan yang telah disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Julian Lukman LCMA, Pengurus Pusat Al-Wasliyah. 1 menit menuju sholat maghrib, Bapak dan Ibu, kami informasikan kita akan break terlebih dahulu untuk mendirikan ibadah sholat maghrib dan makan malam. Kami mohon nanti Bapak dan Ibu dapat kembali ke ruangan pukul 18.55 untuk mengikuti sidang isbat. Mari kita akhiri sesi ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada seluruh narasumber. Sekali lagi boleh tepuk tangan bagi para narasumber kita yang sangat luar biasa. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan mohon izin kami informasikan untuk makan malam lokasi Pemantauan hilal untuk menentukan 1 Syawal 1447 Hijriah dilakukan di Bukit Condro Dipo, Gresik, Jawa Timur pada Kamis 19 Maret 2026. Namun tim pemantau hilal sempat terkendala lantaran lokasi tersebut diguyur hujan. Ketua Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama atau LFNU Kabupaten Gresik, Muhyiddin Hasan mengatakan seluruh peralatan sudah terpasang dan siap untuk mengamati pergerakan tampilan ufuk barat saat ini. Wartawan Tribun Jatim, Willy Abraham akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selama Jumat Tribuners dapat dilaporkan di Balai Ruqyat Bukit Condro Dipo Kabupaten Gresik. Saat ini akan dilaksanakan Ruqyatul Hilal penentuan Idul Fitri 1447 Hijriah, yang mana kondisi di Balai Ruqyat Condro Dipo ini sedikit berkabut karena memang tadi sempat diguyur hujan di wilayah Kabupaten Gresik. Namun sejumlah alat untuk Ruqyatul Hilal ini sudah mulai terpasang, ya. Dan salah satunya adalah teleskop, yang kemudian ada beberapa alat lagi yang akan diset untuk memantau pergerakan atau untuk memantau tempat yang kemungkinan hilal akan muncul. Namun di kondisi yang sempat diguyur hujan ini, Ketua Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Gresik, Ustadz Muhyiddin Hasan mengatakan memang kalau kondisi mendung seperti ini memang tidak ada sinar matahari yang terlihat, apalagi nanti juga bulan. Dan dari segi cuaca, mendung seperti ini cukup berpengaruh dan kemungkinan besar
tidak akan terlihat. Namun proses Rukyatul Hilal sendiri akan dilakukan atau akan difokuskan nanti sekitar pukul 17.35. Demikian. Tribuners yang biasa laporkan dari Gresik, Willy Abraham melaporkan. Alhamdulillah, setelah acara Anda melaporkan hasil rukyat, silakan. Yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Gresik, yang tantangan di bawah ini saya melakukan sekian Gresik sampai nomor Syawal 1447 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 2026 Masehi. Pada junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para kiai, para bapak, rahmatullah, untuk tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini, tetap bersama Romo Ketua yang disampaikan di dalam sabdanya, semua berwiyati, ibu bapak, rahmatullah, bagi Nahdlatul Ulama bicara dan berjalan syariat untuk selalu merawat terkait dengan penetapan penanggalan Hijriah melalui model penegakan yang sudah sabda Rasulullah SAW mengetahuilah dengan mata kepala kita, tidak dengan maka mudah-mudahan acara segera berarti mudah-mudahan acara seperti ini tetap hasil rukyat, silakan. Yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Gresik, yang tantangan di bawah ini saya melakukan sekian Gresik sampai nomor Syawal 1447 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 2026 Masehi. Pada junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para kiai, para bapak, rahmatullah, untuk tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini, tetap bersama Romo Ketua yang disampaikan di dalam sabdanya, semua berwiyati, ibu bapak, rahmatullah, bagi Nahdlatul Ulama bicara dan berjalan syariat untuk selalu merawat terkait dengan penetapan penanggalan Hijriah melalui model penegakan yang sudah sabda Rasulullah SAW oleh Ketua Lembaga Muhammadiyah Ustaz Muhyiddin yang akan disampaikan kepada Ketua warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah acara Rukyatul Hilal dari Lembaga Muhammadiyah BCM Gresik untuk Rukyatul Hilal awal bulan Syawal 1447 Hijriah pada hari Kamis tanggal 29 Ramadan 1447 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 19 Maret 2026 yang kita laksanakan mulai dari ibadah sholat asar sampai saat ini di Balai Rukyat NU Condro Dipo. Data kedudukan markas Balai Rukyat NU Condro Dipo terletak di bujur 112 derajat 37 menit 2,5 detik bujur timur, lintang 7 derajat 10 menit 11,10 detik lintang selatan pada ketinggian 120
di atas permukaan air laut. Peserta rukyat dari berbagai unsur, dari RFMU Gresik, dari Kementerian Agama baik Kanwil maupun Kabupaten Gresik, dari Pengadilan Agama, dari pondok pesantren, dari ormas dan masyarakat. Alat yang kami gunakan adalah gawang lokasi, teodolit maupun teleskop motorik. Data hisab matahari terbenam pada jam 17.42 menit 13 detik. Bulan terbenam tanggal 17 jam 17.51 menit 05 detik. Tinggi hilal 1 derajat 14 menit 0,4 detik. Elongasi 05 derajat 33 menit 17 detik. Kondisi lapangan di Balai Rukyat tepatnya di ufuk barat, langit berawan cenderung mendung, temperatur udara 28 derajat Celcius, kelembapan 79%, kecepatan angin 21,8 km per jam. Matahari terakhir terlihat oleh perukyat pada jam 16.50 menit. Kesimpulan Rukyatul Hilal pada di Condro Dipo pada sore hari ini adalah hilal tidak terlihat. Demikian laporan kami Gresik 19 Maret 2026, Ketua Tim Rukyatul Hilal dari Lembaga Falakiyah PCNU Gresik, Mukhyiddin SSI ditandatangani. Demikian laporan kami sampaikan kepada dari Ketua Kepala Kantor Kemenang Kabupaten Gresik. Dua orang di perahu kapal ini Hasil pemantauan hilal penentuan 1 Syawal 1447 Hijriah di kawasan wisata Hiu Paus Botu Barani, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo pada Kamis 19 Maret 2026 belum memenuhi kriteria Mabims. Adapun pengamatan hilal ini dilakukan oleh tim gabungan dari BMKG dan Kementerian Agama menggunakan alat teropong. Berdasarkan pengamatan, tinggi bulan baru mencapai 1,9 derajat dengan elongasi 5,1 derajat. Selengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Gorontalo, Hergianto Tengau. Baik, terima kasih. Tribuners, selamat sore dimanapun Anda berada. Kami melaporkan dari Desa Botubarani, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Kawasan ini merupakan salah satu destinasi wisata yang memang sering digunakan oleh BMKG dan juga Kemenak untuk melakukan pemantauan hilal, baik penentuan 1 Syawal dan juga penentuan 1 Ramadan. Namun memang untuk penentuan 1 Ramadan di tahun ini difokuskan di rooftop YIN Sultanamai Gorontalo. Nah, untuk kali ini penentuan 1 Syawal dilaksanakan kembali di tempat ini yang memang sudah beberapa tahun sebelumnya sering dilaksanakan di sini. Dan di belakang kami tadi BMKG dan juga Kemenak sudah melakukan pemantauan. Hasilnya disampaikan langsung oleh Ketua Tim Pengamat Hilal Stasiun BMKG Gorontalo, Pak Basir Zaman, yang menyampaikan hasil daripada pemantauan menggunakan alat teropong. Dari hasil pemantauan disebutkan bahwa tinggi hilal kurang lebih sekitar 1,9 derajat di atas ufuk, kemudian elongasi di angka 5,1 derajat. Dan ia menegaskan bahwa ini angka yang keluar ini baik tinggi ufuk maupun elongasi ini di luar atau belum sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Mabims atau
Menteri Agama dari Brunei, kemudian ada Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Yang menyebut bahwa ketentuan MABIMS adalah tinggi ufuk 3 derajat dan juga elongasi sekitar 6,4 derajat. Namun memang hasil ini belum final, sifatnya baru rekomendasi dari Gorontalo sendiri yang nanti akan disampaikan langsung ke pusat, di mana memang beberapa daerah dinilai begitu vital hasilnya, termasuk di bagian barat Indonesia adalah Provinsi Aceh. Sampai dengan saat ini acara masih berlangsung, kami juga akan terus memantau bagaimana jalannya pemantauan sampai pada acara formalnya akan selesai. Sebagai informasi juga bahwa pemerintah Provinsi Gorontalo akan melaksanakan adat Tengge Amo yang juga sama adalah mengumumkan kapan atau penentuan kapan 1 Syawal atau sholat Idul Fitri dilaksanakan. Demikian, saya Herjan Tanggo, jurnalis Tribun Gorontalo melaporkan, kami kembalikan ke studio. Terima kasih. Berdasarkan hasil hisab dan ruqyat, posisi hilal tak terpantau dari wilayah Fak-Fak, Papua Barat pada Kamis 19 Maret 2026. Sekretaris Tim Hisab Ruqyat Kantor Kemenak Fak-Fak Baharudin Muhammad Manoy mengatakan tinggi hilal tercatat mencapai 1 derajat 27 menit 59 detik dengan sudut elongasi bulan 4 derajat 49 menit 79 detik. Adapun kriteria yang digunakan yaitu tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat. Wartawan Tribun Papua Barat Aldi Bimantara akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Ya baik, Siska di studio, saya jurnalis Tribun Papua-Barat.com Aldi Bimantara melaporkan langsung dari Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Papua Barat. Baru saja saya mengikuti giat dari tim Hisab Ruqyat dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Papua Barat yang mengeluarkan rilis persnya terkait dengan hasil pemantauan hilal penentuan 1 Syawal 1447 Hijriah di Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Papua Barat. Siska di studio dan juga Tribuners ataupun pemirsa yang menyaksikan siaran ini dimanapun Anda berada, dapat kami informasikan gambaran umum hasil pengamatan hilal di Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Papua Barat ini, di mana teramati pada hari ini Kamis 19 Maret 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1447 Hijriah. Tim Hisab Ruqyatul Hilal dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat telah melaksanakan kegiatan pengamatan hilal dalam rangka penentuan awal bulan Syawal 1447 Hijriah. Dari data hisab yang diperoleh ini menunjukkan waktu terbenam matahari pada pukul 18:22 waktu Indonesia Timur, kemudian tinggi hilal ini berada pada 1 derajat 27 menit 59 detik. Kemudian untuk sudut elongasi bulan 4 derajat 49 menit 79 detik, serta posisi hilal berada di sebelah utara dan di atas matahari saat terbenam saat ini. Analisis kriteria hilal jika dibandingkan dengan kriteria Imkanur Ruqyat yang digunakan secara umum di Indonesia dan dipakai juga ataupun berdasarkan kesepakatan negara-negara yang tergolong dalam negara MABIMS di Asia Tenggara, yaitu tinggi hilal minimal 3 derajat, elongasi minimal 6,4 derajat, maka posisi hilal pada saat pengamatan saat ini di Fak-Fak belum memenuhi kriteria Imkanur Ruqyat. Hasil Ruqyatul Hilal berdasarkan pelaksanaan ruqyat di lapangan, hilal tidak terlihat ataupun tidak teramati di langit kota Fak-Fak, Papua Barat. Hal ini dapat disebabkan antara lain oleh ketinggian hilal yang masih rendah, kemudian elongasi yang belum memenuhi batas minimal visibilitas, dan faktor kondisi atmosfer dan cuaca saat ini. Kesimpulan sementara dapat kami informasikan berdasarkan data hisab dan hasil ruqyat dari Kabupaten Fak-Fak dilaporkan secara astronomis memang tidak dimungkinkan ataupun hilal ini belum memenuhi kriteria visibilitas. Kemudian secara observasi hilal tidak terlihat di Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat. Sebagai penutup, dari Kantor Kementerian Agama mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menunggu hasil resmi sidang isbat yang nantinya akan dilaksanakan di Jakarta dalam beberapa jam ke depan. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan langsung dari Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Papua Barat. Kembali ke Siska di studio.
Hydro Coco, alami dari air kelapa asli Indonesia, alami segarnya, alami manisnya. Karena mau cobaan, mau tantangan, mau apapun di depan mata, don't stop now, kan ada Hydro Coco. Setelah acara Anda melaporkan hasil produk, silakan. Yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Provinsi yang ditandatangani di bawah ini, saya mewakilkan sekian kursi pemohon awal 1447 Hijriah. Pemantauan hilal untuk menentukan 1 Syawal 1447 Hijriah dilakukan di Bukit Condro Dipo, Gresik, Jawa Timur pada Kamis 19 Maret 2026. Namun tim pemantau hilal sempat terkendala lantaran lokasi tersebut diguyur hujan. Ketua Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama atau LFNU Kabupaten Gresik Muhyiddin Hasan mengatakan seluruh peralatan sudah terpasang dan siap untuk mengamati pergerakan tampilan ufuk barat saat ini. Wartawan Tribun Jatim Willy Abraham akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat sore Tribuners, dapat dilaporkan di Balai Ruqyat Bukit Condro Dipo Kabupaten Gresik. Saat ini akan dilaksanakan Ruqyatul Hilal penentuan Idul Fitri 1447 Hijriah, yang mana kondisi di Balai Ruqyat Condro Dipo ini sedikit berkabut karena memang tadi sempat diguyur hujan di wilayah Kabupaten Gresik. Namun sejumlah alat untuk Ruqyatul Hilal ini sudah mulai terpasang ya. Dan salah satunya adalah teleskop, yang kemudian ada beberapa alat lagi yang akan diset untuk memantau pergerakan atau untuk memantau tempat yang kemungkinan hilal akan muncul. Namun di kondisi yang sempat diguyur hujan ini, Ketua Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Gresik, Ustadz Muhyiddin Hasan mengatakan memang kalau kondisi mendung seperti ini memang tidak ada sinar matahari yang terlihat, apalagi nanti juga bulan. Dan dari segi cuaca, mendung seperti ini cukup berpengaruh dan kemungkinan besar tidak akan terlihat. Namun proses Ruqyatul Hilal sendiri akan dilakukan atau akan difokuskan nanti sekitar pukul 17.35. Demikian Tribuners yang biasa laporkan dari Gresik, Willy Abraham melaporkan. Terima kasih oleh Ketua Lembaga Falakiyah Ustadz Muhyiddin yang akan diserahkan kepada Koordinator. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah acara Ruqyatul Hilal dari Lembaga Falakiyah BCM Gresik untuk Ruqyatul Hilal awal bulan Syawal 1447 Hijriah pada hari Kamis tanggal 29 Ramadan 1447 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 19 Maret 2026 yang kita laksanakan mulai dari sholat asar sampai saat ini di Balai Ruqyat NU Condro Dipo. Data kedudukan markas Balai Ruqyat NU Condro Dipo terletak di bujur 112 derajat 37 menit 2,5 detik bujur timur, lintang 7 derajat 10 menit 11,10 detik lintang selatan pada ketinggian 120 di atas permukaan air laut. Peserta Ruqyat dari berbagai unsur, dari LFNU Gresik, dari Kementerian Agama baik Kanwil maupun Kabupaten Gresik, dari Pengadilan Agama, dari Pondok Pesantren, dari Ormas dan masyarakat. Alat yang kami gunakan adalah gawang lokasi, teodolit maupun teleskop motorik. Data
hisab matahari terbenam pada jam 17.42 menit 13 detik. Bulan terbenam tanggal 17 jam 17.51 menit 05 detik. Tinggi hilal 1 derajat 14 menit 0,4 detik. Elongasi 05 derajat 33 menit 17 detik. Kondisi lapangan di Balai Rukyat pada di ufuk barat, langit berawan cenderung mendung, temperatur udara 28 derajat Celcius, kelembapan 79%, kecepatan angin 21,8 km per jam. Matahari terakhir terlihat oleh perukyat pada jam 16.50 menit. Kesimpulan Rukyatul Hilal pada di Condro Dipo pada sore hari ini adalah hilal tidak terlihat. Demikian laporan kami Gresik 19 Maret 2026, Ketua Tim Rukyatul Hilal dari Lembaga Falakiyah PCNU Gresik, Muhyiddin SSI ditandatangani. Demikian laporan kami sampaikan kepada dari Kepala Kantor Kemenang Kabupaten Gresik. Alhamdulillah, setelah acara Anda melaporkan hasil rukyat, silakan. Yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Gresik, yang ditandatangani di bawah ini, saya Komisi 9 Gresik, saya Syawal 1447 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 2026 Masehi. Pada junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para kiai, para bapak, rahmatullah, untuk tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini, tetap bersama Romo Ketua yang disampaikan di dalam sabdanya, semua berwiyati, ibu bapak, rahmatullah, bagi Nahdlatul Ulama, bicara dan berjimat syariat untuk selalu merawat terkait dengan penetapan penanggalan Hijriah melalui model penegakan dan sunnah sabda Rasulullah SAW, mengetahuilah dengan mata kepala kita, tidak dengan maka mudah-mudahan acara segera berubah. Mudah-mudahan acara seperti ini tetap sampai Isya, dari maghrib sampai Isya. Oh, dari maghrib sampai Isya. Makan karena tadi kan ini kan di Indonesia ada bahwa itu Pelaksanaan Rukyatul Hilal untuk penentuan 1 Syawal 1447 Hijriah di Banjarmasin, Kalimantan Selatan berlangsung di tengah kondisi cuaca mendung, Kamis 19 Maret 2026. Pemantauan hilal yang digelar Kementerian Agama melalui Kanwil Kemenak Kalsel dipusatkan di Hotel Zuri Express Banjarmasin. Kepala Kanwil Kemenak Kalsel Muhammad Tamrin mengatakan kondisi cuaca menjadi faktor utama yang mempengaruhi kemungkinan terlihatnya hilal. Selengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan Banjarmasin Pos Rifki Sulaiman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjelang maghrib ya buat Tribuners sekalian. Hari ini tadi di Banjarmasin, Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kegiatan Rukyatul Hilal sejak tadi sore sekitar jam 6 waktu Indonesia Tengah waktu setempat ya. Jadi pelaksanaan Rukyatul Hilal untuk penentuan 1 Syawal 1447 Hijriah atau tahun 2026 di Kalimantan Selatan berlangsung di tengah kondisi cuaca yang mendung. Pemantauan hilal yang digelar Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Kanwil Kemenak Kalsel ini dipusatkan di salah satu hotel di Jalan Ahmad Yani kilometer 6. Dan sayangnya sejak sore langit di kota Banjarmasin tampak tertutup awan tebal, bahkan diguyur gerimis sehingga menghambat proses pengamatan hilal. Menggunakan teropong, Tribuners sekalian. Menurut keterangan dari Kepala Kanwil Kemenak Kalsel Muhammad Tamrin, beliau mengatakan kondisi cuaca menjadi faktor utama yang mempengaruhi kemungkinan terlihatnya hilal, dan karena kondisi hujan dan kabut sangat jelas bisa dipastikan hilal tidak bisa dilihat melalui teropong. Namun kegiatan Rukyatul Hilal tetap dilaksanakan oleh Kemenak Kalsel. Ia juga menjelaskan meskipun hasil pemantauan hilal di daerah berpotensi tidak melihat hilal, keputusan penetapan 1 Syawal tetap menunggu hasil sidang isbat di tingkat pusat. Dan katanya sidang isbat yang dipimpin langsung oleh Kementerian Agama, Menteri Agama langsung, dan dihadiri juga oleh sejumlah ulama serta para pakar astronomi. Dan hasilnya nanti akan menjadi keputusan bersama pemerintah. Dan menurutnya berdasarkan estimasi dari sejumlah titik pemantauan di berbagai provinsi, hilal memang berpotensi tidak terlihat. Meski demikian, seluruh hasil Rukyatul Hilal dari daerah tetap akan dilaporkan sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat yang digelar pemerintah pusat. Penetapan 1 Syawal 1447 Hijriah sendiri akan diumumkan secara resmi oleh pemerintah setelah sidang isbat selesai dilaksanakan. Sekian Tribuners, saya Rifki Sulaiman melaporkan dari Kalimantan Selatan karena kondisi di luar sedang hujan, jadi saya sudah berada di dalam ruangan. Itu saja dulu informasinya. Saya Rifki Sulaiman pamit. Selamat Hari Raya Idul Fitri mewakili Banjarmasin Pos. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ulun hormati para awak media yang memuliakan. Ini kondisi hujan, jelas kabut, itu tidak bisa dilihat oleh teropong ya. Tapi yang jelas kami telah melaksanakan kegiatan Rukyatul Hilal di Kalimantan Selatan. Terima kasih kepada dukungan awak media. Saya sampaikan kita akan menunggu sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama Bapak Profesor Dr. Kiai Nazaruddin Umar MA, yang dihadiri oleh Ketua MUI, kemudian dihadiri oleh Ketua Komisi 8 DPR RI, serta dihadiri oleh ketua-ketua organisasi Islam yang ada di pusat, dan serta dihadiri oleh para pakar astronomi, sehingga nanti hasilnya kita dengarkan, dan itu menjadi keputusan kita bersama pemerintah untuk menentukan 1 Syawal 1447 Hijriah 2026 hasil keputusan dari Jakarta Menteri Agama Republik Indonesia. Tapi dari tim Rukyat tadi malah untuk Banjarmasin kayaknya belum ada malah. Ya belum bisa dilihat, dan apalagi ini hujan, tidak bisa begitu. Dan memang estimasi dari seluruh provinsi dan beberapa titik itu untuk hilal memang berpotensi tidak terlihat begitu. Tapi kita tunggu. Jadi nanti penetapan 1 Syawal 1447 Hijriah adalah pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Agama beserta jajarannya gitu. Pak, ada kemungkinan nggak Pak, kalau melihat kan saat ini kan belum lihat gedung misalnya sampai Isya, dari maghrib sampai Isya. Dari maghrib sampai Isya. Memang kan karena tadi kan saat ini kan di media sosial ada bahwa itu juga ini biasa. Jadi,
Bisa live surat kami. Sebenarnya belum. Hilal itu ketika maghrib, azan maghrib itu kami mulai melaksanakan ru'yah. Kalau sekarang belum. Ya, sebenarnya kami mengamalkan alat kami nih yang hujanan. Ya, yang ada payung nih. Di hasil di sini juga pada pantuan. Mungkin hasil di sini pada waktu ini pala ada hujan badan lah. Sampai isya. Dari maghrib sampai isya. Dari maghrib sampai ke isya. Memang kan karena tadi kan ini kan di media sosial ada bahwa itu ini biasa. ini saya periksa bisa live surat kami. Sebenarnya belum. Hilal itu ketika maghrib, azan maghrib itu kami mulai melaksanakan ru'yah. Kalau sekarang belum. Ya, sebenarnya kami mengamalkan alat kami nih yang hujanan. Yang ada payung nih. Di hasil di sini juga pada pantuan. Mungkin hasil di sini pada waktu ini pala ada hujan badan lah. Sampai isya. Dari maghrib sampai isya. Dari maghrib sampai ke isya. Memang kan karena tadi kan ini kan di media sosial ada bahwa itu ini biasa. ini saya periksa bisa live surat kami. Sebenarnya belum. Hilal itu ketika maghrib, azan maghrib itu kami mulai melaksanakan ru'yah. Kalau sekarang belum. Ya, sebenarnya kami mengamalkan alat kami nih yang hujanan. Yang ada payung nih. Di hasil di sini juga pada pantuan. Mungkin hasil di sini pada waktu ini pala ada hujan badan lah. Sampai isya. Dari maghrib sampai isya. Dari maghrib sampai ke isya. Memang kan karena tadi kan ini kan di media sosial ada bahwa itu ini biasa. ini saya periksa bisa live surat kami. Sebenarnya belum. Hilal itu ketika maghrib, azan maghrib itu kami mulai melaksanakan ru'yah. Kalau sekarang belum. Ya, sebenarnya kami mengamalkan alat kami nih yang hujanan. Yang ada payung nih. Di hasil di sini juga pada pantuan. Mungkin hasil. Hydro Coco, alami dari air kelapa asli Indonesia, alami segarnya, alami manisnya. Karena mau cobaan, mau tantangan, mau apapun di depan mata, don't stop now, kan ada Hydro Coco. Iya. Oke, terima kasih Pak Saidi. Patokannya tetap di mana? Oke, Pak Saidi. Iya.
Hasil pemantauan hilal untuk penentuan 1 Syawal 1447 Hijriah di Kota Padang, Sumatera Barat menunjukkan ketinggian bulan sabit masih berada di bawah kriteria yang ditetapkan pemerintah. Pemantauan dilakukan di lantai 4 Hotel Rangkayo Basa pada Kamis 19 Maret 2026 oleh tim BMKG Padang Panjang bersama Kementerian Agama Sumbar serta sejumlah ormas dan komunitas. Ketua Tim Pengamatan Hilal BMKG Padang Panjang, Fajar Dwi Prasetyo mengatakan, ketinggian hilal di Padang saat matahari terbenam diperkirakan berada di angka 2,5 derajat. Wartawan Tribun Padang Muhammad Afdal Afrianto akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Baik, Tribuners, dapat saya laporkan saat ini sedang berlangsung pemantauan hilal di Hotel Rangkayo Basa di Kota Padang, Sumatera Barat, yang mana saat ini pemantauan hilal dilakukan oleh Kemenak Sumbar, dibantu oleh BMKG Padang Panjang bersama ormas Islam dan komunitas yang ada di Sumatera Barat ya. Yang mana untuk saat ini dapat saya sampaikan ketinggian bulan sabit masih berada di bawah kriteria yang ditetapkan pemerintah, yang mana menurut keterangan dari BMKG Padang Panjang ketinggian masih mencapai 2,5 derajat ya sampai saat ini deh. Dan pemantauan ini dilakukan di lantai 4 dan bisa Tribuners lihat di belakang saya saat ini masih berlangsung. Dan menurut keterangan Ketua Pengamatan Hilal ini sendiri, yaitu Fajar Dwi Prasetyo dari BMKG Padang Panjang, menyebut ketinggian ini masih 2,5 derajat. Menurutnya angka itu masih belum memenuhi kriteria visibilitas hilal yang digunakan dalam penentuan awal bulan Hijriah ya, yakni minimal 3 derajat. Sehingga potensi hilal di Padang belum masuk kategori 3 derajat. Dan ini jauh berbeda dengan yang ada di Aceh, yang mana di Aceh diprediksi pada maghrib ini mencapai 3,1 derajat. Namun meski begitu, untuk penentuan kapan Lebaran di Sumatera Barat masih menunggu nantinya sidang isbat yang saat ini masih berlangsung di Jakarta. Sekian laporan saya, Afdal Afrianto, jurnalis Tribun Padang. Sebagai apa saat ini? Baik, terima kasih kan. Saya sebagai Pak Fajar Dwi Prasetyo sebagai tim untuk pengamatan 1 Syawal 1447 Hijriah di Hotel Rangkayo Basa. Pak, ini dari pemantauan hilal. Saat ini hilal ketinggian di Padang ini kelihatan berapa derajat? Baik, untuk di Padang ketinggian hilal itu 2,5 derajat. 2,5 derajat? Iya. Jadi saat ini di nanti maghrib belum masuk kategori 3 derajat? Belum, kalau saat ini kan dikatakan 2,5 derajat itu pas waktu 18.42 menit. Itu di Padang itu posisi hilal itu 2,5 derajat. 2,5 derajat. Berarti bisa kita katakan menjelang jam 12 malam nanti bisa sampai 3 derajat nanti Pak? Ya, bisa juga kan, kita kan bukan di Aceh aja nanti kita lihat jam 7 lewat itu sudah 3,1 derajat. Oh, di Aceh sudah, itu di pukul berapa nanti? Di sekitar pukul jam 7 lewat sudah memasuki 3 derajat. Jadi sudah memenuhi besok kita bisa melaksanakan sholat, Pak? Ya, untuk bisa kita melakukan itu tergantung dari sidang isbat. Kita hanya memberikan informasi data yang kita dapat di lapangan. Artinya kita akan melaporkan yang kita lihat di Sumbar ya, Pak? Iya, untuk Sumatera Barat kita laporkan hanya Sumatera Barat. Ini Pak, berarti kalau misalnya hari Sabtu itu ketinggian hilal sudah berapa kira-kira? Untuk hari Sabtu, untuk ketinggian hilal itu sekitar 14 derajat. 14 derajat. Itu udah terlalu jauh sekali berarti untuk melewati 1 Syawal ya? Iya, kalau kita ya itu kan untuk 1 Syawal itu kan 4 derajat ya, atau di atas 3 derajat itu sudah memenuhi untuk 1 Syawal. Berarti 3 derajatnya nanti di malam hari kita ya berarti? 3 derajat ya di malam hari kita. Itu kan nasional ya, kalau kita menentukan itu bukan di Sumatera Barat itu kan. Misalkan di Aceh 3 derajat itu. Berarti memutuskan dari sidang isbat itu bahwa untuk menentukan 1 Syawal itu udah bisa besok melaksanakan seharusnya isbat ya. Kita melaporkan jam berapa nanti ke nasional? Kita dilaporkan setelah kita habis pengamatan kita ini sekitar jam 7:04
lah. Kita sudah melaporkan dari hasil pengamatan kita ke pusat. 7/4 itu berapa pertinggian kita prediksi, Pak? Itu 2,55 derajat. 2,55 derajat, Pak. Nanti akan bergeser ke Aceh. Malam di kita juga, malam di kita di Aceh kan udah jam 7 lewat sudah 3 derajat. Oh, baik. Cuma selisih sebentar aja berarti. Iya, waktunya hanya selisihnya kan hanya kira-kira setengah jam lah kan dari Sumatera Barat ke Aceh kan. Mungkin itu kan sudah itu bergeser gitu kan. Tapi kita masih menunggu keputusan sidang isbat nanti ya, Pak. Yang terlibat hari ini siapa saja, Pak, selain BMK? Terlibat kami ini kan dari Kementerian Agama Provinsi Padang, dari BMKG, terus dari Ormas LPI, terus dari komunitas, Pak. Komunitas yang hadir untuk bisa melaksanakan untuk pengamatan bulan 1 Syawal. Oke, Pak. Selaku apa, Pak? Pak Fajar, Pak? Fajar apa nama lengkap? Saya Fajar Dwi Prasetyo sebagai koordinator bidang biopotensial dan tanah waktu sekaligus ketua tim untuk pengamatan bulan 1 Syawal di Rangkayo Basah. Oke, Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak Saidi. Patokannya tetap di mana? Oke, Pak Saidi. Iya. Kalau ini teman-teman nilai bisa dilihat Tapi kalau masih ada, cuma saya mau nambah stok tadi. Kipas sama banyak barang disiapkan makanan yang penting terutama itu selanjutnya buat saudara semuanya. Iya. Oke, terima kasih Pak Saidi. Patokannya tetap di mana? Oke, Pak Saidi. Iya. Kalau ini teman-teman nilai bisa dilihat Hydro Coco, alami dari air kelapa asli Indonesia, alami segarnya, alami manisnya. Karena mau cobaan, mau tantangan, mau apapun di depan mata, don't stop now, kan ada Hydro Coco. Majelis Al-Abrar Indonesia resmi menetapkan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah lebih awal dibandingkan penetapan pemerintah. Mereka kemudian melaksanakan sholat Idul Fitri di perumahan Pulau Permatasari Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi pada Kamis 19 Maret hari ini. Adapun rangkaian kegiatan menjelang Idul Fitri telah dimulai sejak Rabu 18 Maret malam dengan diawali agenda buka puasa bersama. Pimpinan Majelis Al-Abrar Indonesia, Habib Rais Rijali, mengatakan penetapan Idul Fitri tersebut didasarkan pada metode hisab yang juga dirujuk dengan ruqyat. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Bekasi, Randy Rutama. Ya baik, terima kasih dan selamat
sore Tribuners dimanapun kalian berada. Jadi memang benar bahwa Majelis Al-Abrar Indonesia resmi menetapkan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah atau 2026 Lebaran lebih awal dibandingkan penetapan pemerintah dan Muhammadiyah, dan sehingga pimpinan Majelis Al-Abrar Indonesia yakni Habib Rais Rijali bin Fakih Hashim bin Hussein bin Tarim mengatakan pihaknya akan atau telah melaksanakan salat Idul Fitri pada hari ini atau hari Kamis 19 Maret 2026 pagi. Dan diketahui juga pelaksanaan sholat Idul Fitri juga sudah berlangsung tadi pagi sekira pukul 07.00 waktu Indonesia Barat dan dihadiri oleh lebih kurang ratusan jamaah, yang dimana sholat Idul Fitri juga berlangsung serupa dengan sholat Idul Fitri di beberapa tempat lainnya atau di beberapa pelaksanaan Idul Fitri tempat wilayah lainnya juga. Dan pelaksanaan Idul Fitri juga sholat Idul Fitri dilakukan di perumahan Pulau Permatasari Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Dan menurut dari pimpinan tersebut, penetapan Idul Fitri ini dilakukan didasarkan pada metode hisab yang dirujuk terhadap ruqyat. Namun ruqyat yang dilakukan tidak dengan melihat hilal secara langsung, melainkan melalui pengamatan peredaran bulan. Dan sebelum melaksanakan salat Idul Fitri pada pagi hari tadi, jamaah terlebih dahulu pada malam harinya mereka melakukan malam takbir di lokasi serupa. Mungkin itu terlebih dahulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan kembali ke studio. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu Akbar walillahil hamd. Tadi setelah selesai kami ada tausiah daripada Gandum. Kenapa begitu demikian? Itu melakukan tahqiqat. Pada tanggal 16 Februari. Nah, kami tanggal 17 sudah ber.
Ratusan jemaah Islam Kafah menjalani sholat Idul Fitri lebih awal dari ketetapan pemerintah di Masjid Al-Mustanir Jakabaring, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Kamis 19 Maret pagi. Imam Besar Masjid Al-Mustanir Syahrul Mustain mengungkapkan mereka menggunakan metode ruqyat global dalam menentukan 1 Syawal. Adapun sebelumnya, jemaah Islam Kafah memulai puasa Ramadan pada 18 Februari lalu. Penentuan awal Ramadan tersebut berdasarkan pantauan hilal yang sudah terlihat di Mekah. Selengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan Sripoku Angga Aska. Tribunnews dapat saya sampaikan jika ratusan masyarakat di Palembang mengikuti sholat Idul Fitri di Masjid Mustanir Jakabaring. Ini terletak di Jalan Gubernur H.A. Bestari, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Pada hari ini, hari Kamis 19 Maret 2026. Syahrul Mustain, Imam Besar Masjid Mustanir, mengungkapkan jika Masjid Al-Mustanir Jakabaring melaksanakan sholat Idul Fitri 1447 Hijriah lebih awal dikarenakan mengikuti metode ruqyat global Timur Tengah yang menetapkan 1 Syawal jatuh pada hari ini, hari Kamis 19 Maret 2026. Jamaah ini disebut dengan Jamaah Islam Kafah atau Hizbut Tahrir secara serentak yang diadakan di nasional dan di seluruh dunia yang tersebar di 60 negara di seluruh mengikuti ruqyat dari global ini. Sesuai pendapat dari 3 mazhab, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Hambali, dan juga Maliki. Yang mana bila terlihat hilal di suatu negeri, maka yang lain juga mengikuti. Ia juga mengungkapkan jika pada saat pada Rabu pada saat maghrib hilal sudah terlihat di sejumlah provinsi Afghanistan berdasarkan kesaksian masyarakat kaum muslimin di sana, dan juga terlihat di hilal di Turki. Maka 2 Syawal atau 1 Syawal itu jatuh pada hari ini, hari Kamis 19 Maret 2026. Maka jamaah serentak sholatnya di tanah air dan juga di 60 negara lainnya yang menganut untuk tahrir dan juga ada di sana. Ia juga menambahkan jika ada hadis dalam kitab Al-Ijma yang ditulis oleh Ibnu Hubairah yang berisikan dan mereka 4 mazhab, yaitu Imam Abu Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad telah sepakat bahwa ketika bulan sabit terlihat di suatu negeri yang jauh, maka wajib berpuasa atas seluruh penduduk bumi. Hanya saja Asy'ab Syafi'i telah mentasi bahwa hukum tersebut hanya mengikat penduduk yang negeri dekat, bukan penduduk negeri jauh. Ungkapnya Imam Besar Masjid Mustanir yang dijumpai saat di lokasi pada hari Kamis 19 Maret 2026. Di saat masyarakat jamaah Islam Kafah ini sudah berpuasa karena telah terlebih dahulu berpuasa pada tanggal 18 Maret pada 18 Februari yang lalu. Seperti halnya dalam menentukan perhitungan hilal, dalam menentukan puasa, Islam Kafah juga menggunakan ruqyat global, di mana saat itu Islam Kafah pada tanggal 18 Februari kemarin telah masih ada, cuma saya mau nambah stok tadi. Kipas sama banyak barang, menyiapkan makanan, yang penting terutama itu perangkatnya buat saudara semuanya.
Baik Bapak dan Ibu, sebelum pelaksanaan sidang isbat yang akan digelar setelah salat maghrib, kita akan mendengarkan terlebih dahulu posisi hilal penentu 1 Syawal 1447 Hijriah, dan telah hadir bersama kita sejumlah narasumber yang telah kami sebutkan tadi. Dan sebelum para narasumber menyampaikan perspektif atau pokok-pokok pikiran, kita akan mendengarkan terlebih dahulu selama 15 menit posisi hilal penentu 1 Syawal 1447 Hijriah yang akan dipaparkan oleh Bapak Haji Cecep Nurwendai MSI, anggota tim Hisab Ruqyat Kementerian Agama. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia yang kami hormati, Bapak Ketua Komisi 8 DPR RI yang kami hormati, Yang mulia para duta besar dan perwakilan negara sahabat, Bapak Ketua Majelis Ulama yang kami muliakan, Bapak-bapak dan Ibu pejabat Kementerian Agama dan instansi terkait yang kami hormati, para peserta sidang isbat awal Syawal 1447 Hijriah yang kami hormati, mohon izinkan saya Cecep Nurwendaya, anggota tim Hisab Ruqyat Kementerian Agama Republik Indonesia, unsur dari Planetarium dan Observatorium Jakarta, akan menyampaikan paparan tentang posisi hilal penentu awal Syawal 1447 Hijriah. Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, data posisi hilal penentu awal bulan Syawal 1447 Hijriah di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari ini adalah hari yang sangat menentukan. Pertama adalah hari hisab, hari istimewa, hari ru'yah, sekaligus hari isbat penetapan tanggal 1 Syawal 1447 Hijriah. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa periode rata-rata fase bulan 29,53055 hari. Hari ini adalah tanggal 29. Tanggal yang menentukan apakah
secara hisab dan secara ru'yah. Besok sudah memenuhi kriteria awal bulan Syawal, ataukah kita harus mengistiqmalkan, menggenapkan bulan Ramadan menjadi 30 hari? Baik, saya akan mencoba membahasnya dalam paparan. Yang pertama adalah kita coba melihat peta, bukan elongasi, kita ketinggian dulu. Pertama, peta ketinggian hilal saat matahari terbenam Kamis 19 Maret 2026 Masehi, penentu awal bulan Syawal 1447 Hijriah. Konjungsi terjadi pada hari ini Kamis 19 Maret 2026 secara dunia pukul 01.23.23 Universal Time atau Greenwich Mean Time. Tinggi hilal adalah posisi bulan relatif terhadap horizon pengamat. Tinggi ini sangat mempengaruhi penampakan hilal, ketampakan hilal. Mengapa? Karena sangat dipengaruhi oleh cahaya syafaq atau cahaya senja. Kalau tingginya rendah, hilal pun sulit teramati. Semakin tinggi, semakin memungkinkan hilal teramati. Karena pengaruh syafaq semakin jauh dari horizon, jauh dari ufuk, itu semakin melemah. Tinggi hilal di wilayah daratan dunia, kita lihat di sini. Mohon maaf. Antara minus 2,2 derajat di New Zealand, Selandia Baru, kemudian sampai di Amerika 12,2 derajat di daratan dunia. Karena kita membahasnya daratan dunia. Kemudian kita lihat di sini, nah dari sini kita bisa membayangkan, oh berarti sangat mungkin ada 2 hari yang berbeda mengalami satu Syawal di dunia ini. Mengapa? Karena tingginya yang di sini sangat rendah, di sini sangat tinggi. Itu baru ketinggian. Yang kedua adalah yang mempengaruhi bagaimana hilal tampak atau tidak adalah elongasi atau sudut elongasi. Elongasi adalah posisi bulan relatif terhadap matahari. Ini sangat penting. Bahkan secara astronomi ini lebih penting. Kenapa? Karena tidak terpengaruh oleh lintang pengamat. Ya. Nah, elongasi ini menyebabkan seberapa besar, seberapa tebal atau tipisnya hilal. Semakin jauh jarak matahari ke bulan, elongasi semakin besar, maka hilal semakin tebal. Dan kalau hilal semakin tebal, maka memungkinkan dapat terlihat atau dilihat. Elongasi geosentrik adalah kesepakatan yang dipergunakan di Indonesia, bulan di wilayah daratan dunia antara 3,4 derajat di New Zealand sampai dengan 15,1 di Amerika. Nah, jadi semakin terbenamnya matahari terlambat, maka bulan pun bergerak di matahari menyebabkan elongasi semakin panjang atau semakin besar. Lalu baik kita lihat, betulkah hari ini terjadi konjungsi geosentrik yang dikenal sebagai ijtima? Memang benar, secara astronomis, hari ini tanggal 19 Maret 2026 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1447 Hijriah, pada pukul 08.23.23 waktu Indonesia Barat, atau 09.23.23 waktu Indonesia Tengah, atau 10.23.23 waktu Indonesia Timur, bulan dan matahari memiliki value, memiliki harga bujur ekliptika yang sama. Inilah konsep konjungsi. Namun ternyata bulan berada di sebelah utara matahari sebesar 1 derajat 4517 detik atau sekitar 1,75 derajat di utara matahari. Menyebabkan menjelang Syawal ini tidak ditandai oleh gerhana matahari. Kenapa? Karena memang ada lintangnya, lintang ekliptika. Baik, saya coba
menunjukkan bagaimana dengan di Jakarta, posisi di Jakarta saat ini. Pada saat matahari terbit di Jakarta, pukul 05.5701 ada yang mengatakan hilal belum lahir. Ya, kenapa? Karena istimewa belum terjadi. Istimewa akan terjadi pada pukul 08.23.23 WIB. Ada yang mengatakan umur hilalnya 0 jam. Hilal adalah anak bulan. Istimewa adalah menyatunya bulan dan matahari tampak dari bumi. Jamaah menyebabkan terbentuknya hilal. Lalu pada saat matahari terbenam di Jakarta, pukul 18.0358, tinggi hilalnya 1,95 derajat. Masih cukup rendah. Masih cukup rendah. Umur hilalnya 9 jam 40 menit 35 detik. Ini hanya 2 dimensi, hanya tinggi saja. Tidak membahas, tidak menggambarkan elongasinya. Tapi dengan tingginya 1,95 dipastikan elongasinya juga tidak besar harganya. Baik, mohon maaf. Oke. Nah, baik. Kita coba bandingkan posisi di Jakarta 18 Maret kemarin, 28 Ramadan, saat terbenamnya matahari, bulan sudah terbenam terlebih dahulu sehingga tinggi bulannya negatif minus 9,07. Dan kalaupun kita melihat ada yang memotret, nah kita lihat bentuknya pun sabit tua dan telungkup. Ini nggak boleh, hilal telungkup nggak boleh. Kenapa? Kalau telungkup berarti matahari ada di atas. Nah ini kita lihat kemarin. Lalu hari ini istimewa minus 1 hari wajar negatif karena sehari sebelum istimewa. Hari ini yang menentukan 19 Maret, 29 Ramadan, 1447 Hijriah, istimewa terjadi 08.23.23, tinggi bulan di Jakarta 1,95 derajat. Jadi secara astronomis masih di bawah 3 derajat masih rendah. Bentuknya sabit muda miring ke utara. Mengapa? Karena tanduk dari bulan itu sendiri, sabitnya itu miring ke utara karena bulan letaknya berada di utara matahari. Dengan fraksi iluminasi 0,20%. Lemah. Kenapa? Karena mata awam yang umum dapat melihat hilal itu dengan 1%. Ini jauh. Lemah sekali. Kemudian besok, nah ini. Tanggal 20 Maret. Ya, kita lihat. Tinggi bulannya besok sudah 12,52 derajat, besar sekali. Kemudian fraksi iluminasinya 2,47. Besok itu mata orang awam pun mudah melihat bulan. Syaratnya kalau cuaca cerah tidak ada awan. Nah kita lihat di sini. Sengaja ini 29, di sini tidak dituliskan. Kita menghargai dan menunggu sidang isbat penetapannya dulu. Baru ditulis apakah ini tanggal 30 Ramadan atau tanggal 1 Syawal. Baik, kita terus. Nah, mohon maaf, ini loncat-loncat. Baik, ini ilustrasi kriteria MABIMS. Ini ada horizon ufuk. Ketinggian 3 derajat itu setara dengan 6 kali lebar piringan matahari, kalau Bitasbi. Kemudian elongasi jarak bulan matahari 6,4 derajat. Nah hati-hati dengan 6,4 derajat. Karena ada yang menganggap kalau 6 derajat 6 menit itu 6,6 katanya. Salah. 6,6 derajat 6 menit adalah 6,1 derajat. Karena 6 per 60 derajat. Nanti akan kita lihat lebih jauh. Ini elongasi. Tinggi toposentrik minimum 3 derajat. Dan elongasi geosentrik minimum 6,4 derajat. Pakai dan. Dan itu harus memenuhi kedua-duanya. Mengapa harus memenuhi? Tadi sudah dijelaskan bahwa ketinggian ini dipengaruhi oleh cahaya safak. Semakin rendah maka
cahaya senja akan mengalahkan cahaya hilal yang lemah. Semakin tinggi, pengaruhnya semakin kecil, kemudian elongasi menyebabkan tebal dan tipisnya hilal. Kalau hilal itu sudah di atas 6,4 derajat, memungkinkan hilal itu memasuki kriteria visibilitasnya. Kemudian kedua parameter ini markasnya untuk wilayah Indonesia, tempat dimanapun wilayah NKRI yang memenuhi kedua parameter tersebut. Posisi hilal adalah bagian pusat piringan bulan, center of the moon. Kesepakatan Labuan Bajo 2018. Ini pure astronomi. Astronomi menghitungnya dari titik, tidak atas, tidak bawah. Nah, kita lihat di sini. Peta visibilitas hilal akhir Ramadan menjelang Syawal. 1447 Hijriah, kriteria baru Mabim, Kamis Kliwon 19 Maret 2026, pada saat matahari terbenam di masing-masing tempat di seluruh dunia. Kita lihat kurva yang landai ini adalah kurva ketinggian 3 derajat. Jadi pada saat matahari terbenam di setiap titik-titik ini, tinggi hilalnya 3 derajat. Di sini lebih besar dari 3, di sini lebih kecil. Yang kedua, kurva yang tegak ini adalah elongasi. Jadi di sini 6,4 derajat, 6,4 terus. Karena kriteria tadi menggunakan kata dan, maka kita melihat petanya sebagai irisan yang memenuhi keduanya, maka daerah yang berwarna hijau merupakan wilayah yang sudah memenuhi kriteria baru Mabims, sementara yang berwarna magenta tidak memenuhi, termasuk Indonesia. Bahkan di semua Mabims kita lihat di sini. Mulai di sini India ke sana masuk. Jadi India ke barat sudah masuk kriteria Mabim, hanya mereka tidak menggunakan kriteria Mabim. Karena kriteria Mabim digunakan di wilayah Menteri Agama, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kesepakatan pemerintah G2G. Nah, sehingga tanggal 1 Syawal secara hisab jatuh pada hari Sabtu Pahing 21 Maret 2026 Masehi. Nah, lalu bagaimana dengan Indonesia? Ini yang menarik, Pak. Selintas agak kaget juga. Mengapa? Karena peta ketinggian hilal saat matahari terbenam di wilayah Indonesia yang paling timur itu di Merauke. Tingginya 0 derajat 54 menit 27 detik busur. Lebih sederhana kalau saya katakan tingginya 0,91 derajat desimal. Lebih mudah. Sampai yang berwarna hijau 3 derajat 7 menit 52 detik. Atau didesimalkan 3,13 derajat. Dilihat dari kurvanya ada yang merah, dari warna petanya ada yang merah, ada yang hijau. Sebagian wilayah Provinsi Aceh di NKRI sudah memenuhi parameter tinggi hilal minimal 3 derajat pada kriteria Mabims. Jadi sudah ada. Nanti akan saya jelaskan daerah mana saja. Ini kalau dilihat dari hanya parameter ketinggian. Lalu bagaimana dengan elongasinya? Nah, dan ini tidak bisa dikatakan atau, ini harus dan. Ya, karena saling mempengaruhi. Yang satu karena pengaruh safak, cahaya senja, kedua tebal tipisnya hilal. Elongasi di paling utara tuh di Waris. Waris itu kabupaten di daerah Kirom. Kirom itu Papua. 4 derajat 32 menit 40 detik, 4,54 derajat sampai 6 derajat 6 menit 11 detik, 6,10 derajat itu di Banda Aceh. Kalau tadi Sabang, sekarang Banda Aceh. Dekat kok, berdekatan. Nah, yang unik di sini Pak, tolong hati-hati. Banyak orang yang menganggap bahwa 6 derajat 6 menit Pak sudah masuk kriteria. Kenapa? Katanya kan 6,4. Betul 6,4. Tapi kalau didesimalkan berarti hanya 6,1. Belum memenuhi kriteria. Jadi
menurut parameter elongasi minimum 6,4 derajat, seluruh wilayah Indonesia belum memenuhi kriteria elongasi minimum 6,4 derajat. Lalu bagaimana kalau digabungkan? Karena kriteria MABIM itu merupakan perpaduan antara keduanya. Kita lihat. Gambarnya jelas. Magenta semua, merah semua. Kalau tadi, kurva tadi digabungkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia tidak memenuhi kriteria awal bulan Qamar yang MABIM, warnanya magenta, sehingga tanggal 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Sabtu Pahing 21 Maret 2026. Ini hisab. Hisab itu informatif. Nanti kita akan mendengarkan hasil dari ru'yah. Ru'yah itu konfirmasi, ru'yah itu verifikasinya. Karena kita tahu bahwa di Indonesia lazimnya penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah ditetapkan berdasar metode ru'yah dan hisab. Ya, jadi hisabnya sudah ada, ru'yahnya kita tunggu. Baik, kita lihat. Nah, sekarang kita coba melihat posisi hilal. Ya, ilustrasi di ufuk barat. Ini ufuk barat. Ini matahari terbenam. Jadi definisi matahari terbenam itu piringan atas matahari itu bersinggungan dengan ufuk. Seluruh ibu kota provinsi di negara kesatuan Republik Indonesia dan Sabang itu paling barat walaupun bukan ibu kota provinsi. Kemudian dipetakan di manakah letak posisinya. Ternyata yang menarik semuanya berada di bawah kriteria MABIM. Ada yang di atas 3 derajat di sini sedikit, tapi di bawah 6,4. Ini 3 derajat, kemudian ini lengkungan 6,4, semuanya di bawah. Kesimpulannya, di seluruh ibu kota provinsi di NKRI dan Sabang tidak memenuhi kriteria MABIM awal bulan Syawal 1447 Hijriah. Kalau datanya dipetakan. Lalu kita lihat. Nah, ini yang menarik. Tiap tahun Kementerian Agama memfasilitasi, mengumpulkan para ahli hisab dan ruyat di Indonesia dengan berbagai sistem. Di sini ada 27 sistem. Ya, dalam acara sinkronisasi data hisab kalender Hijriah Indonesia. Ini kalender resmi kita. Nah, ternyata yang menarik adalah dari 27 ini semua bervariasi. Apanya yang bervariasi? Harinya sama, tanggalnya sama, jam terjadinya istimewa ada sedikit berbeda. Tapi sekitar 0823 ada 23, 23, 29 perbedaannya kecil. Karena hisab juga tetap harus ada yang namanya koreksi berdasarkan empirik. Empirik itu juga terkadang tergantung dari rumus apa yang dipakai. Nah, yang menarik di sini adalah ternyata Pak kok ada yang mengatakan nggak ada yang 3 derajat. Siapa bilang? Accurate time 3 derajat lebih. Hisab astropersis 3 derajat lebih. Yang lain munkak 3 derajat. 2 derajat antara 2, 3. Jadi sekitar itu. Yang menarik, Pak kok ada yang 5 derajat? Iya betul. Ini adalah hisab tahribi. Hisab perkiraan. Yang menariknya apa? Bahwa hisab tahribi itu kebanyakan menghitung irtifa tinggi hilal itu sederhana. Maghrib jam berapa, dikurangi istimewa jam berapa, dibagi 2 dalam derajat. Jadi kalau maghrib jam 18, kemudian istimewanya jam 3, 18 dikurangi 3, 15 dibagi 2. Ya. 18 dikurangi 8 misalnya, 7. Kita lihat di sini jam 18 ya. Kalau maghribnya jam 18 kurangi 8 kan 10 jam. 10 dibagi 2 menjadi 5 derajat. Tidak heran ini 5 derajat. Ada yang 5 derajat, 1, 2, 3, ada 4 nih. Tapi yang menarik adalah ternyata hisab tahribi ini kebanyakan tidak memiliki fasilitas menghitung elongasi.
Jadi hanya menghitung irtifa, makanya kosong. Padahal syarat mutlak dua-duanya harus ada. Makanya setelah berumbuk dalam sinkronisasi ini, keputusan sinkronisasi awal bulan Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Sabtu Pahing tanggal 21 Maret 2026 Masehi. Ini sudah ditentukan 2 tahun yang lalu, Pak. Tahun 2 Juli 2024 di Hotel Grand Mercure Solo Baru, Surakarta. Jadi kalau tahun ini menghitung untuk 2 tahun ke depan. Tahun depannya akan mengevaluasi kembali khusus Ramadan, Syawal dan Zulhijjah menghitung 2 tahun ke depan lagi. Jadi secara berkala. Nah, jadi ini yang dipakai sebagai landasan untuk pembuatan kalender Hijriah Indonesia. Termasuk SKB juga. Baik, kita teruskan. Simulasi pos hilal menjelang awal Syawal. Sengaja saya katakan menjelang awal. Karena belum tentu besok itu tanggal 1. Makanya dikatakan menjelang. Tergantung apakah memenuhi kriteria atau tidak. Di Jakarta, kita lihat. Saat terbenamnya matahari, bulan, wah kebetulan ini daerahnya daerah ada pohon. Tingginya hanya 1,95, pohonnya 5 derajat gitu ya. Berarti hilalnya di belakang pohon gitu ya. Nah di sini beda azimutnya, kemudian yang penting ada elongasinya 5,71 derajat. Yang menarik adalah bulan terbenam itu 10 menit 23 detik setelah matahari, ini yang dikatakan live. Jadi meru'yat itu di Jakarta cukuplah 10 menit 24 detik setelah maghrib. Setelah itu selesai sudah dengan maghrib. Kenapa? Bulannya sudah terbenam. Ya. Kenapa cepat? Memang karena tingginya hanya 1,95 derajat. Nah, di Jakarta ini simulasi, Pak. Ya, bukan asli. Tipis sekali, hanya 0,20%. 0,20%. Karena simulasi ini kelihatan. Kenapa kelihatan? Karena saya berikan tanda panah. Kalau tidak tanda panah belum tentu kelihatan jelas ya. Berbeda dengan di luar. Ini hanya posisional saja, sangat tipis. Nah, ini ilustrasi sedikit di Jakarta. Istimanya pukul 08.23.23, matahari terbenam 18.03.58. Pak maghrib kok 18.06? Iya, kan harus pakai ihtiyat 2 menit ya. Itulah aturan bagaimana menghitung awal waktu sholat. Tinggi mataharinya 157, elongasinya bulan terbenam 10 menit 24 detik setelah matahari terbenam. Kelihatan peru'yatnya agak sedih juga, kok nggak kelihatan ya hilalnya. Memang rendah masalahnya Pak. Ini ilustrasi saja. Nah, tadi saya sudah menjelaskan. Sebagian dari wilayah Aceh itu sudah memenuhi salah satu parameter dari kriteria MABIMS. Data hilal matahari pada saat matahari terbenam. Nah, kita lihat. Ada 11 daerah dari 23 kabupaten kota di Provinsi Aceh yang sudah mencapai parameter tinggi hilal minimal 3 derajat. Ada angka 3? Tipis 3. 3 derajat ber 3,1, 3,02, sekitar 3. Namun belum mencapai elongasi 6,4 derajat. Kita lihat elongasinya. Semuanya 6 derajat, paling tinggi itu 6 derajat 6 menit. Berarti kalau 6 derajat 6 menit itu 6,1. Ada orang yang salah baca. Pak Joseph, itu sudah 6,6 loh. Itu udah masuk kriteria. Salah itu. 6 derajat 6 menit itu artinya 6 derajat 6/60 karena 1 derajat itu kan 60 menit. Waktu menit busur. Jadi sama dengan 6,1 derajat. Masih di bawah kriteria Imkanuriyah. Banda Aceh, Sabang, Calang, Janto, Sigli, Merede, Biren 3,13 derajat. Ini bulannya. Kemudian elongasinya 6,10. Di Sabang yang meru'yat lumayan, 15 menit 40 detik, jadi lebih panjang. Saat bulan di atas ufuk setelah matahari terbenam sampai bulan terbenam itu 15 menit 40 detik. Itu kalau cerah. Ya. Baik, umur hilalnya di situ. Nah ini hilalnya sedikit lebih tebal. Tapi teman saya bilang, Pak walaupun tebal lebih tebal sedikit, ya beda tipis lah. Kalau di Jakarta 0,25
di Banda Aceh 0,22%. Itu sangat sulit sekali. Ya, sangat sulit sekali. Umurnya juga berbeda. Maaf. Kenapa loncat? Nah, saya ingin menunjukkan di sini. Nah, ini di Sabang, Pak. Memang sih kadang-kadang kalau kita lihat, kok besar ya, Pak? Sebenarnya ini setengah derajat, Pak. Ini juga setengah derajat. Bulan dan matahari itu diameter sudutnya hanya setengah derajat. Nah, kalau beda azimutnya 3,88 derajat, berarti sama dengan 7,5 kali lebar piringan matahari. Kayak biji tasbih sebanyak 7,5. Ke atas 3 derajat sama dengan biji tasbih bulan sebanyak 6 bulan ke atas. Ya, ini hanya ilustrasi saja. Kemudian bulan terbenam 15 menit. Lalu saya ingin menunjukkan sedikit, Pak. Selain selain Mabim, ada juga yang bisa menjelaskan lebih seluruhnya, lebih detail. Sama saja visibilitas. Syaukat Muhammad Odeh dengan hilal kriteria Odeh, tanggal 19 Maret 2026 saat terbenam di masing-masing tempat, ya, membagi-bagi wilayah di dunia, daerah-daerah dengan warna red, impossible, yang menunjukkan bahwa bulannya di bawah ufuk. Lalu ada yang no color, not possible, termasuk sampai dengan daerah, kalau Arab sudah masuk ya, India ya, di sini, Afrika. Ini sama, not possible, hilal tidak akan teramati menurut Syaukat Muhammad Audah. Dia ahli falak, kelahiran orang Palestina, kemudian lahir di Kuwait dan sekarang dia di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Dia adalah Director of Astronomy tentang masalah hilal. Baik, izin Pak Cecep barangkali bisa dipersingkat sedikit. 1 menit lagi? Iya, silakan. Oke. Nah, ini baru. Kalau yang blue, need optical aid. Jadi kalau di Saudi Arabia hari ini itu memungkinkan dilihat dengan teleskop, Pak. Warnanya biru menurut Odeh. Kesini could be seen by naked eyes, apalagi ke sana itu memudahkan. Dan karena 1 menit, nah kita sekarang menantikan 117 titik lokasi Ru'yatul Hilal di seluruh wilayah Indonesia. Yang paling banyak adalah Jawa Timur, Pak, 28 titik lokasi. Sementara Aceh di sana 6 titik, ya, 6 titik. Dan saya mungkin akan membacakan sekitar 1 menit lah, setengah menit. Kesimpulan. Berdasar kriteria Mabim 3 dan 6,4, jadi tingginya 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Pada tanggal 29 Ramadan 1447 Hijriah, 19 Maret 2026 Masehi, posisi hilal di sebagian wilayah Provinsi Aceh telah memenuhi parameter tinggi hilal minimum 3 derajat pada kriteria Mabim. Namun tidak memenuhi parameter elongasi minimum 6,4 derajat. Sehingga tanggal 1 Syawal 1447 Hijriah secara hisab Mabims jatuh bertepatan dengan hari Sabtu Pahing tanggal 21 Maret 2026 Masehi. Tingginya masuk tapi elongasi tidak. Padahal Mabim mensyaratkan dua-duanya harus memenuhi. Itu syaratnya wajib dua-duanya. Tidak pakai atau dan. Kemudian kelaziman penentuan bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah di Indonesia menggunakan metode ru'yah dan hisab. Hisab sifatnya informatif dan kedudukan ru'yah sebagai konfirmasi atau verifikasi dari hisab. Pada hari ru'yah tanggal 19 Maret 2026 Masehi, tinggi hilal di seluruh wilayah NKRI antara, nah lebih mudah ini Pak, 0,91 derajat sampai dengan 3,13 derajat dan elongasi antara 4,54 derajat sampai dengan 6,10. Lebih mudah ya, karena elongasi kan minimalnya 6,40 ya, 6,4 itu 6,40 sama. Di seluruh wilayah NKRI tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal atau imkan ru'yat Mabims. Oleh karenanya hilal menjelang awal Syawal 1447 Hijriah
pada hari Ruyat ini, sekaligus pada hari Isbat ini, secara teoritis diprediksi tidak mungkin dapat diruyat. Karena posisinya berada di bawah kriteria visibilitas hilal pada saat matahari terbenam. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan Bapak dan Ibu untuk paparan posisi hilal penentu 1 Syawal 1447 Hijriah. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama perspektif atau pokok pikiran yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia, Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, beserta seluruh jajarannya, Bapak dari Komisi 8, Pak Menteri, Ketua MUI, serta para mulia dari perwakilan Kedutaan Besar Negara Sahabat, serta perwakilan Ormas Islam yang hadir pada kesempatan hari ini pada sidang Isbat 1400 awal Syawal 1447 Hijriah. Pada kesempatan kami untuk menjelaskan berkenaan dengan perhitungan hisab dari awal Syawal 1447 Hijriah yang tadi telah dipaparkan oleh Pak Cecep berkenaan dengan perhitungan jatuhnya awal Syawal 1447 Hijriah. Memang kalau secara hisab tadi dipaparkan bahwa ketinggian hilal secara perhitungan ru'yah paling ujung barat Indonesia di Aceh ketinggiannya sudah 3 derajat, walaupun memang elongasinya masih 5,8 sampai 6,1. Sedangkan di dalam persetujuan dengan Mabim bahwa tingkat derajatnya hilal itu adalah 3 derajat dan elongasinya minimal 6,4. Oleh sebab itu tentunya kami berharap kepada Bapak Menteri Agama. Hydrokoko, alami dari air kelapa asli Indonesia, alami segarnya, alami manisnya. Karena mau cobaan, mau tantangan, mau apapun di depan mata, don't stop now, kan ada Hydrokoko. Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, khususnya umat Islam di seluruh Indonesia, serta teman-teman media yang hadir pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan laporan penyelenggaraan sidang Isbat penetapan awal Syawal 1447 Hijriah 2026 Masehi yang baru saja kita hadiri lengkap ya, ormas-ormas Islam dan para pejabat yang terkait pada bidangnya ya. Misalnya nanti saya akan sebutkan siapa-siapa yang sangat representatif untuk hadir juga pada kesempatan ini. Dalam penentuan awal bulan Kamariah
terutama bulan yang di dalamnya terdapat ibadah dan hari raya besar Islam yang menyangkut hajat hidup orang banyak, negara memfasilitasi dengan menyelenggarakan sidang isbat sebagai bentuk keterlibatan ulil amr atau pemerintah. Sidang isbat ini merupakan sarana musyawarah dan persatuan umat dan juga bentuk ikhtiar agar umat Islam memiliki ruang berdiskusi dalam penentuan kapan mulai melaksanakan ibadah dan berhari raya. Dalam sidang isbat hari ini hadir Ketua Komisi 8 DPR RI, Ketua MUI Majelis Ulama Indonesia, para pejabat eselon 1 dan 2 Kementerian Agama, para pimpinan Ormas Islam atau yang mewakili, para ahli ilmu falak atau astronomi dari perguruan tinggi keagamaan Islam, perwakilan Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika atau BMKG, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Bosca ITB, Institut Teknologi Bandung, Badan Informasi Geospasial BIG, dan Planetarium Jakarta, serta tentunya juga para anggota tim Hisab Ru'yah Kementerian Agama. Rangkaian sidang isbat hari ini diawali dengan seminar yang disiarkan secara terbuka melalui kanal media sosial Ditjen Bimas Islam. Dalam seminar tersebut, kita telah menyimak paparan tentang prinsip dan metode penentuan awal bulan Kamariah, disertai diskusi panel bersama narasumber yang membahas hisab ru'yah dan ilmu falak dari berbagai perspektif. Dalam penetapan awal bulan Kamariah, Indonesia menggunakan kriteria visibilitas hilal MABIMS. MABIMS itu negara-negara yang ada di Asia Tenggara, Malaysia, Brunei, Indonesia, ya, Singapura, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Adapun data posisi hilal berdasarkan hisab pada hari ini di seluruh wilayah Indonesia, yaitu ketinggian hilal di atas ufuk berkisar antara 0 derajat 54 menit 27 detik hingga 3 derajat 7 menit 52 detik, dan sudut elongasi 4 derajat 32 menit 40 detik hingga 6 derajat 6 menit 11 detik. Secara hisab, data hilal pada hari ini tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS. Selanjutnya, Kementerian Agama menetapkan awal bulan Syawal melalui sidang isbat. Dalam sidang ini, kami bermusyawarah dengan para pakar falak, astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, serta perwakilan ormas Islam di Indonesia. Musyawarah tersebut mengacu pada hasil hisab dan ru'yah yang telah dilakukan oleh tim hisab ru'yah Kementerian Agama, serta dikonfirmasi oleh petugas yang ditempatkan setidaknya 117 titik pengamat di seluruh Indonesia, dan tim penerima laporan ru'yah di pusat telah mengkonfirmasi bahwa hilal tidak terlihat. Tadi Pak Dirjen membacakan seluruh titik-titik mulai dari Papua sampai Aceh. Di situ tidak ada satupun yang dinyatakan melihat hilal. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Sabtu 21 Maret 2026. Demikianlah hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan sepakati bersama. Tentunya kita semua berharap semoga keputusan ini memungkinkan seluruh umat Islam Indonesia untuk memulai ibadah puasa secara bersama-sama. Ya, semoga hal ini dapat menjadi simbol kebersamaan umat Islam di Indonesia yang sekaligus mencerminkan persatuan kita sebagai sesama anak bangsa dalam menyongsong masa depan yang lebih baik. Berikutnya, saya persilakan Bapak Kiai Haji Muhammad Holil Nafis, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI, untuk juga bisa menyampaikan beberapa hal penting yang perlu mungkin diketahui oleh seluruh masyarakat. Dan juga setelah itu kami mohon kesediaan juga Bapak Haji Marwan Dasopang MSI
sebagai wakil rakyat, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk juga memberikan pandangan bagaimana sebaiknya kita menjalankan ibadah puasa tahun ini. Dipersilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, qala ta'ala fil Qur'anil azim, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum al-ayah. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia beserta Wakil Menteri, Bapak Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, seluruh jajaran Kementerian Agama. Yang kami hormati Pak Ketua Komisi 8 DPR RI, Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, alhamdulillah sidang yang cukup singkat tetapi padat dengan ilmu, karena dari sore kita mentelaah secara fikih, secara nas, dan juga terakhir kita melihat bagaimana wakilnya kondisi di lapangan. Sebagaimana tadi Pak Menteri sampaikan, kita memutuskan ikmal atau istiqmal, menyempurnakan puasa kita ke 30. Karena da'ma yuribuk ilama yuribuk, tinggalkan yang ragu, ambil yang yakin. Dan yang yakin adalah memastikan hitungan hisab itu tidak bisa dilihat, ghairu imkanir ru'ya, dan di lapangan benar-benar tidak bisa terlihat. Berdasarkan itu dan kesepakatan dari musyawarah oleh Pak Menteri diputuskan. Dalam keputusan Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2004 disebutkan bahwa yang berhak untuk mengumumkan berkenaan dengan awal Ramadan dan Lebaran adalah ulil amri. Di sini adalah Kementerian Agama. Demikian juga keputusan Nahdlatul Ulama pada Muktamar ke-20 dilarang, haram hukumnya mengikhbar keputusan awal Ramadan dan Lebaran itu selain pemerintah. Oleh karena itu kita menyebutnya hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim, Kementerian Agama, pemerintah mewakili pemerintah, adalah hukum yang tetap dan dapat menghilangkan perbedaan di antara kita. Saat yang bersamaan kita tentu mentoleransi kepada saudara-saudara kita yang punya keyakinan berlebaran hari esok. Yang kedua yang ingin kami sampaikan, Bapak-Ibu sekalian, dalam waktu singkat ini mari kita pelihara kebersamaan kita. Selama kita bulan Ramadan yang kondusif dengan ibadah dan kekhusyuan kita pelihara di 11 bulan berikutnya. Pertama, kehidupan yang efisien hidup kita yang ikut kita ini melatih diri bagaimana kita tidak berlebihan mengkonsumsi, yang halal pun kita tidak makan apalagi yang haram. Mari kita lanjutkan di 11 bulan berikutnya. Dan pada bulan Ramadan, akhir Ramadan ini ada kewajiban zakat fitrah bagi kita, bagi tubuh kita, dan juga yang punya harta 1 tahun juga berzakat. Maka biasakan kita berbagi di antara kita. Karena bagi kita yang mukmin, as-shadaqatu burhanun, orang bersedekah itu bukti kalau kita beriman. Oleh karena itu, menjaga kebiasaan kita di bulan Ramadan diteruskan pada 11 berikutnya, menunjukkan bahwa Ramadan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikan ibadah yang diterima akan juga berlanjut dengan kebaikan itu. Dan kita terus berbagi dengan efisiensi, memberikan ruang untuk berbagi dengan yang lain. Selamat kepada kita semua yang telah lulus berpuasa, dan insya Allah besok lusa kita merayakan Hari Raya Idul Fitri. Minal aini wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan Ketua Komisi 8 DPR RI, Bapak Haji Marwanda Sopa, MSc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Menteri Agama dan Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam, dan Wakil Ketua MUI, rekan-rekan media dan umat muslim se-Indonesia. Hari ini sudah dilakukan sidang isbat, sekalipun sudah disepakati bahwa yang akan memutuskan 1 Syawal
diserahkan kepada pemerintah, yang hal ini diamanahkan kepada Menteri Agama. Namun demikian, Menteri Agama tetap mengajak seluruh masyarakat yang hari ini, para pakar, para ulama, dan dimulai dengan seminar. Seminarnya luar biasa, sungguh sangat ilmiah dan inovatif, dan kita lihat betul-betul memberikan informasi yang valid buat kita semua. Selain itu tidak cukup dari seminar, masih menunggu konfirmasi dari berbagai wilayah Indonesia. Tadi disebutkan sampai 117 titik seluruh Indonesia. Pada saat seminar, kesimpulannya tidak memungkinkan melihat hilal, dan konfirmasi setelah menunggu seluruh wilayah Indonesia mulai dari timur sampai ke barat juga tidak mendapatkan konfirmasi dan melihat hilal. Maka karena itu diputuskan 1 Syawal jatuh pada hari Sabtu tanggal 21 Maret. Langkah ini kami mendukung dan sungguh luar biasa, sekalipun Menteri Agama diberi amanah atas kesepakatan dengan berbagai unsur-unsur, alhamdulillah, untuk menjadi kesatuan dan persatuan kita semua. Andaikan ada masyarakat yang memahami dan percaya memutuskan bahwa 1 Syawal di hari esok Jumat bisa ditoleransi dan ini tidak menjadi perbedaan di antara kita sebagai umat muslim, dan mari kita menjaga ukhuwah dengan baik. Saya dari Komisi 8 mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Minail aidin wal faizin, maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Sebelum mengakhiri konferensi pers ini, kami menghimbau seluruh umat Islam Indonesia untuk senantiasa menjaga ketenangan, keamanan, ketertiban, dan kebersamaan selama masa Lebaran tahun ini. Mari kita jadikan Idul Fitri sebagai momentum untuk mempererat ukhuwah, menyambung silaturahim, dan menjaga stabilitas sosial sebagai bentuk kontribusi kita di dalam membangun Indonesia yang damai dan sejahtera. Akhirnya, sebagai Menteri Agama dan mewakili pemerintah, saya juga ingin menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, dan kepada rekan-rekan kita yang mungkin akan berlebaran besok, seperti yang dikatakan Pak Ketua Komisi 8, kami mohon supaya tidak bertoleransi terhadap saudara-saudaranya yang masih melanjutkan puasanya sampai 30 seperti hasil keputusan sidang ini. Demikianlah Bapak sekalian, mari kita tutup konferensi pers ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Persis itu yang berkembang di sidang-sidang tadi, saran-saran Anda juga persis yang dimunculkan dalam sidang, dan itu menjadi concern kita semuanya ya. Ini tentu bukan hanya tugasnya umara, tetapi juga adalah ulama. Dan di sini kita melihat bagaimana ulama dan umara duduk bersilaturahim, memecahkan persoalan-persoalan keagamaan dan kebangsaan ini, dan alhamdulillah inilah hasil maksimum yang bisa kita capai. Dan kepada mereka yang berbeda dengan keputusan pemerintah atau ketetapan sidang isbat ini, ya jangan ada jarak antara kita satu sama lain. Teman-teman kita itu adalah sebagai sesama warga bangsa, sesama umat Islam. Jangan karena perbedaan itu membuat kita berjarak satu sama lain. Demikian, saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Udah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, khususnya umat Islam di seluruh Indonesia, serta teman-teman media yang hadir pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan laporan penyelenggaraan sidang isbat penetapan awal Syawal 1447 Hijriah 2026 Masehi yang baru saja kita hadiri, lengkap ya, ormas-ormas Islam dan para pejabat yang terkait pada bidangnya ya. Misalnya nanti saya akan sebutkan siapa-siapa yang sangat representatif untuk hadir juga pada kesempatan ini. Dalam penentuan awal bulan Qamariah, terutama bulan yang di dalamnya terdapat ibadah dan hari raya besar Islam yang menyangkut hajat hidup orang banyak, negara memfasilitasi dengan menyelenggarakan sidang isbat sebagai bentuk keterlibatan ulil amr atau pemerintah. Sidang isbat ini merupakan sarana musyawarah dan persatuan umat dan juga bentuk ikhtiar agar umat Islam memiliki ruang berdiskusi dalam penentuan kapan mulai melaksanakan ibadah dan berhari raya. Dalam sidang isbat hari ini hadir Ketua Komisi 8 DPR RI, Ketua MUI Majelis Ulama Indonesia, para pejabat eselon 1 dan 2 Kementerian Agama, para pimpinan ormas Islam atau yang mewakili, para ahli ilmu falak atau astronomi dari perguruan tinggi keagamaan Islam, perwakilan Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika atau BMKG, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Bosca ITB Institut Teknologi Bandung, Badan Informasi Geospasial BIG dan Planetarium Jakarta, serta tentunya juga para anggota tim Hisab Ru'yah Kementerian Agama. Rangkaian sidang isbat hari ini diawali dengan seminar yang disiarkan secara terbuka melalui kanal media sosial Ditjen Bimas Islam. Dalam seminar tersebut, kita telah menyimak paparan tentang prinsip dan metode penentuan awal bulan Qamariah, disertai diskusi panel bersama narasumber yang membahas hisab ru'yah dan ilmu falak dari berbagai perspektif. Dalam penetapan awal bulan Qamariah, Indonesia menggunakan kriteria visibilitas hilal MABIMS. MABIMS itu negara-negara yang ada di Asia Tenggara, Malaysia, Brunei, Indonesia, ya, Singapura, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Adapun data posisi hilal berdasarkan hisab pada hari ini di seluruh wilayah Indonesia, yaitu ketinggian hilal di atas ufuk berkisar antara 0 derajat 54 menit 27 detik hingga 3 derajat 7 menit 52 detik, dan sudut elongasi 4 derajat 32 menit 40 detik hingga 6 derajat 6 menit 11 detik. Secara hisab, data hilal pada hari ini tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS. Selanjutnya, Kementerian Agama menetapkan awal bulan Syawal melalui sidang isbat. Dalam sidang ini, kami bermusyawarah dengan para pakar falak, astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, serta perwakilan ormas Islam di Indonesia. Musyawarah tersebut mengacu pada hasil hisab dan ru'yah yang telah dilakukan oleh tim hisab ru'yah Kementerian Agama, serta dikonfirmasi oleh petugas yang ditempatkan setidaknya 117 titik pengamat di seluruh Indonesia, dan tim penerima laporan ru'yah di pusat telah mengkonfirmasi bahwa hilal
tidak terlihat. Tadi Pak Dirjen membacakan seluruh titik-titik dari mulai dari Papua sampai Aceh. Di situ tidak ada satupun yang dinyatakan melihat hilal. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Sabtu 21 Maret 2026. Demikianlah hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan sepakati bersama. Tentunya kita semua berharap semoga keputusan ini memungkinkan seluruh umat Islam Indonesia untuk memulai ibadah puasa secara bersama-sama. Ya, semoga hal ini dapat menjadi simbol kebersamaan umat Islam di Indonesia yang sekaligus mencerminkan persatuan kita sebagai sesama anak bangsa dalam menyongsong masa depan yang lebih baik. Berikutnya, saya persilakan Bapak Kiai Haji Muhammad Holil Nafis, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI, untuk juga bisa menyampaikan beberapa hal penting yang perlu mungkin diketahui oleh seluruh masyarakat. Dan juga setelah itu kami mohon kesediaan juga Bapak Haji Marwan Dasopang MSI sebagai wakil rakyat, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk juga memberikan pandangan bagaimana sebaiknya kita menjalankan ibadah puasa tahun ini. Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, khususnya umat Islam di seluruh Indonesia, serta teman-teman media yang hadir pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan laporan penyelenggaraan sidang isbat penetapan awal Syawal 1447 Hijriah 2026 Masehi yang baru saja kita hadiri, lengkap ya, ormas-ormas Islam dan para pejabat yang terkait pada bidangnya ya. Misalnya nanti saya akan sebutkan siapa-siapa yang sangat representatif untuk hadir juga pada kesempatan ini. Dalam penentuan awal bulan Qamariah, terutama bulan yang di dalamnya terdapat ibadah dan hari raya besar Islam yang menyangkut hajat hidup orang banyak, negara memfasilitasi dengan menyelenggarakan sidang isbat sebagai bentuk keterlibatan ulil amr atau pemerintah. Sidang isbat ini merupakan sarana musyawarah dan persatuan umat dan juga bentuk ikhtiar agar umat Islam memiliki ruang berdiskusi dalam penentuan kapan mulai melaksanakan ibadah dan berhari raya. Dalam sidang isbat hari ini hadir Ketua Komisi 8 DPR RI, Ketua MUI Majelis Ulama Indonesia, para pejabat eselon 1 dan 2 Kementerian Agama, para pimpinan ormas Islam atau yang mewakili, para ahli ilmu falak atau astronomi dari perguruan tinggi keagamaan Islam, perwakilan Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika atau BMKG, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Bosca ITB, Institut Teknologi Bandung, Badan Informasi Geospasial BIG, dan Planetarium Jakarta, serta tentunya juga para anggota tim Hisab Ru'yah Kementerian Agama. Rangkaian sidang isbat hari ini diawali dengan seminar yang disiarkan secara terbuka melalui kanal media sosial Ditjen Bimas Islam. Dalam seminar tersebut, kita telah menyimak paparan tentang prinsip dan metode penentuan awal bulan Qamariah, disertai diskusi panel bersama narasumber yang membahas hisab ru'yah dan ilmu falak dari berbagai perspektif. Dalam penetapan awal bulan Qamariah, Indonesia menggunakan kriteria visibilitas hilal MABIMS. MABIMS itu negara-negara yang ada di Asia Tenggara, Malaysia, Brunei, Indonesia, ya,
Singapura, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Adapun data posisi hilal berdasarkan hisab pada hari ini di seluruh wilayah Indonesia, yaitu ketinggian hilal di atas ufuk berkisar antara 0 derajat 54 menit 27 detik hingga 3 derajat 7 menit 52 detik, dan sudut elongasi 4 derajat 32 menit 40 detik hingga 6 derajat 6 menit 11 detik. Secara hisab, data hilal pada hari ini tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal Mabins. Selanjutnya, Kementerian Agama menetapkan awal bulan Syawal melalui sidang isbat. Dalam sidang ini, kami bermusyawarah dengan para pakar falak, astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, serta perwakilan ormas Islam di Indonesia. Musyawarah tersebut mengacu pada hasil hisab dan ru'yah yang telah dilakukan oleh tim hisab ru'yah Kementerian Agama, serta dikonfirmasi oleh petugas yang ditempatkan setidaknya 117 titik pengamat di seluruh Indonesia, dan tim penerima laporan ru'yah di pusat telah mengkonfirmasi bahwa hilal tidak terlihat. Tadi Pak Dirjen membacakan seluruh titik-titik mulai dari Papua sampai Aceh. Di situ tidak ada satupun yang dinyatakan melihat hilal. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Sabtu 21 Maret 2026. Demikianlah hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan sepakati bersama. Tentunya kita semua berharap semoga keputusan ini memungkinkan seluruh umat Islam Indonesia untuk memulai ibadah puasa secara bersama-sama. Ya, semoga hal ini dapat menjadi simbol kebersamaan umat Islam di Indonesia yang sekaligus mencerminkan persatuan kita sebagai sesama anak bangsa dalam menyongsong masa depan yang lebih baik. Berikutnya, saya persilakan Bapak Kiai Haji Muhammad Holil Nafis, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI, untuk juga bisa menyampaikan beberapa hal penting yang perlu mungkin diketahui oleh seluruh masyarakat. Dan juga setelah itu kami mohon kesediaan juga Bapak Haji Marwan Dasopang MSI sebagai Wakil Rakyat, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk juga memberikan pandangan bagaimana sebaiknya kita menjalankan ibadah puasa tahun ini. Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, khususnya umat Islam di seluruh Indonesia, serta teman-teman media yang hadir pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan laporan penyelenggaraan sidang isbat penetapan awal Syawal 1447 Hijriah 2026 Masehi yang baru saja kita hadiri, lengkap ya, ormas-ormas Islam dan para pejabat yang terkait pada bidangnya ya. Misalnya nanti saya akan sebutkan siapa-siapa yang sangat representatif untuk hadir juga pada kesempatan ini. Dalam penentuan awal bulan Qamariah, terutama bulan yang di dalamnya terdapat ibadah dan hari raya besar Islam yang menyangkut hajat hidup orang banyak, negara memfasilitasi dengan menyelenggarakan sidang isbat sebagai bentuk keterlibatan ulil amr atau pemerintah. Sidang isbat ini merupakan sarana musyawarah dan persatuan umat dan juga
bentuk ikhtiar agar umat Islam memiliki ruang berdiskusi dalam penentuan kapan mulai melaksanakan ibadah dan berhari raya. Dalam sidang isbat hari ini hadir Ketua Komisi 8 DPR RI, Ketua MUI Majelis Ulama Indonesia, para pejabat eselon 1 dan 2 Kementerian Agama, para pimpinan Ormas Islam atau yang mewakili, para ahli ilmu falak atau astronomi dari perguruan tinggi keagamaan Islam, perwakilan Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika atau BMKG, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Bosca ITB Institut Teknologi Bandung, Badan Informasi Geospasial BIG dan Planetarium Jakarta, serta tentunya juga para anggota tim Hisab Ru'yah Kementerian Agama. Rangkaian sidang isbat hari ini diawali dengan seminar yang disiarkan secara terbuka melalui kanal media sosial Ditjen Bimas Islam. Dalam seminar tersebut, kita telah menyimak paparan tentang prinsip dan metode penentuan awal bulan Kamariah, disertai diskusi panel bersama narasumber yang membahas hisab ru'yah dan ilmu falak dari berbagai perspektif. Dalam penetapan awal bulan Kamariah, Indonesia menggunakan kriteria visibilitas hilal MABIMS. MABIMS itu negara-negara yang ada di Asia Tenggara, Malaysia, Brunei, Indonesia, ya, Singapura, yaitu dan sudut elongasi 6,4 derajat. Adapun data posisi hilal berdasarkan hisab pada hari ini di seluruh wilayah Indonesia, yaitu ketinggian hilal di atas ufuk berkisar antara 0 derajat 54 menit 27 detik hingga 3 derajat 7 menit 52 detik, dan sudut elongasi 4 derajat 32 menit 40 detik hingga 6 derajat 6 menit 11 detik. Secara hisab, data hilal pada hari ini tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS. Selanjutnya, Kementerian Agama menetapkan awal bulan Syawal melalui sidang isbat. Dalam sidang ini, kami bermusyawarah dengan para pakar falak, astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, serta perwakilan ormas Islam di Indonesia. Musyawarah tersebut mengacu pada hasil hisab dan ru'yah yang telah dilakukan oleh tim hisab ru'yah Kementerian Agama, serta dikonfirmasi oleh petugas yang ditempatkan setidaknya 117 titik pengamat di seluruh Indonesia, dan tim penerima laporan ru'yah di pusat telah mengkonfirmasi bahwa hilal tidak terlihat. Tadi Pak Dirjen membacakan seluruh titik-titik yang mulai dari Papua sampai Aceh. Di situ tidak ada satupun yang dinyatakan melihat hilal. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Sabtu 21 Maret 2026. Demikianlah hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan sepakati bersama. Tentunya kita semua berharap semoga keputusan ini memungkinkan seluruh umat Islam Indonesia untuk memulai ibadah puasa secara bersama-sama. Ya, semoga hal ini dapat menjadi simbol kebersamaan umat Islam di Indonesia yang sekaligus mencerminkan persatuan kita sebagai sesama anak bangsa dalam menyongsong masa depan yang lebih baik. Berikutnya, saya persilakan Bapak Kiai Haji Muhammad Holil Nafis, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI, untuk juga bisa menyampaikan beberapa hal penting yang perlu mungkin diketahui oleh seluruh masyarakat. Dan juga setelah itu kami mohon kesediaan juga Bapak Haji Marwan Dasopang MSI sebagai wakil rakyat, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk juga memberikan pandangan bagaimana sebaiknya kita menjalankan ibadah puasa tahun ini. Sudah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, khususnya umat Islam di seluruh Indonesia, serta teman-teman media yang hadir pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan laporan penyelenggaraan sidang isbat penetapan awal Syawal 1447 Hijriah 2026 Masehi yang baru saja kita hadiri, lengkap ya, ormas-ormas Islam dan para pejabat yang terkait pada bidangnya ya. Misalnya nanti saya akan sebutkan siapa-siapa yang sangat representatif untuk hadir juga pada kesempatan ini. Dalam penentuan awal bulan Qamariah, terutama bulan yang di dalamnya terdapat ibadah dan hari raya besar Islam yang menyangkut hajat hidup orang banyak, negara memfasilitasi dengan menyelenggarakan sidang isbat sebagai bentuk keterlibatan ulil amr atau pemerintah. Sidang isbat ini merupakan sarana musyawarah dan persatuan umat dan juga bentuk ikhtiar agar umat Islam memiliki ruang berdiskusi dalam penentuan kapan mulai melaksanakan ibadah dan berhari raya. Dalam sidang isbat hari ini hadir Ketua Komisi 8 DPR RI, Ketua MUI Majelis Ulama Indonesia, para pejabat eselon 1 dan 2 Kementerian Agama, para pimpinan ormas Islam atau yang mewakili, para ahli ilmu falak atau astronomi dari perguruan tinggi keagamaan Islam, perwakilan Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika atau BMKG, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Bosca ITB Institut Teknologi Bandung, Badan Informasi Geospasial BIG dan Planetarium Jakarta, serta tentunya juga para anggota tim Hisab Ru'yah Kementerian Agama. Rangkaian sidang isbat hari ini diawali dengan seminar yang disiarkan secara terbuka melalui kanal media sosial Ditjen Bimas Islam. Dalam seminar tersebut, kita telah menyimak paparan tentang prinsip dan metode penentuan awal bulan Qamariah. Hydrokoko, alami dari air kelapa asli Indonesia, alami segarnya, alami manisnya. Karena mau cobaan, mau tantangan, mau apapun di depan mata, don't stop now, kan ada Hydrokoko. Hasil sidang isbat penetapan awal Ramadan 1447 Hijriah. Kepada Bapak Menteri disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Para pemirsa yang berbahagia, khususnya umat Islam di seluruh Indonesia. Kementerian Agama baru saja menggelar sidang isbat untuk menentukan 1 Syawal 1447 Hijriah di kantor Kemenak Kebon Sirih, Jakarta. Adapun sejumlah wilayah telah melakukan pemantauan hilal namun ketinggian bulan belum mencapai kriteria. Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam konferensi pers mengungkapkan, berdasarkan pengamatan hilal tidak terlihat di seluruh wilayah Indonesia pada Kamis 19 Maret 2026. Reporter Tribun News Danang Triatmojo akan melaporkan situasi terkini langsung dari Kementerian Agama. Ya baik, Kementerian Agama tadi resmi menetapkan Hari Raya Idul Fitri atau 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada Sabtu 21 Maret 2026. Hal ini disampaikan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar yang memimpin konferensi pers hasil sidang isbat di lobi kantor Kementerian Agama Tamrin di Jakarta Pusat pada Kamis petang tadi. Keputusan ini juga diambil berdasarkan hasil sidang isbat yang menjadi forum musyawarah dengan menimbang data hasil hisab dan hasil Rukyatul Hilal atau pemantauan hilal di berbagai wilayah Indonesia. Nasaruddin menyampaikan kesimpulan 1 Syawal jatuh pada Sabtu karena hasil pengamatan hilal di seluruh Indonesia disebutkan tidak terlihat dari Sabang sampai Merauke atau tidak memenuhi syarat sesuai kesepakatan Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura atau MABIMS. Sebelumnya juga Cecep Nurwendaya selaku pakar astronomi dan anggota tim hisab Rukyat Kementerian Agama
dalam paparan pada seminar sebelumnya menyampaikan bahwa posisi hilal dalam sidang isbat penentuan awal Ramadan menjabarkan posisi hilal, yakni di mana ada beberapa poin yang disampaikan, yakni pertama, jika berdasarkan kriteria Mabims pada 29 Ramadan atau Kamis telah memenuhi parameter hilal minimum 3 derajat seperti kriteria Mabims. Namun posisi hilal ini tidak memenuhi derajat elongasi minimum 6,4 derajat sehingga 1 Syawal secara hisab bertepatan dengan Sabtu Pahing 21 Maret 2026. Sidang isbat ini dihadiri oleh perwakilan Majelis Ulama Indonesia, yakni Khalil Nafis, kemudian perwakilan Duta Besar Negara Sahabat seperti Dubes UAE untuk Indonesia, Abdullah Salem Obaid Al-Dahiri, kemudian Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang, hingga perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam dari Nahdlatul Ulama. Demikian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, khususnya umat Islam di seluruh Indonesia, serta teman-teman media yang hadir pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan laporan penyelenggaraan sidang isbat penetapan awal Syawal 1447 Hijriah 2026 Masehi yang baru saja kita hadiri, lengkap ya, ormas-ormas Islam dan para pejabat yang terkait pada bidangnya ya. Misalnya nanti saya akan sebutkan siapa-siapa yang sangat representatif untuk hadir juga pada kesempatan ini. Dalam penentuan awal bulan Qamariah, terutama bulan yang di dalamnya terdapat ibadah dan hari raya besar Islam yang menyangkut hajat hidup orang banyak, negara memfasilitasi dengan menyelenggarakan sidang isbat sebagai bentuk keterlibatan ulil amr atau pemerintah. Sidang isbat ini merupakan sarana musyawarah dan persatuan umat dan juga bentuk ikhtiar agar umat Islam memiliki ruang berdiskusi dalam penentuan kapan mulai melaksanakan ibadah dan berhari raya. Dalam sidang isbat hari ini hadir Ketua Komisi 8 DPR RI, Ketua MUI Majelis Ulama Indonesia, para pejabat eselon 1 dan 2 Kementerian Agama, para pimpinan ormas Islam atau yang mewakili, para ahli ilmu falak atau astronomi dari perguruan tinggi keagamaan Islam, perwakilan Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika atau BMKG, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Bosca ITB, Institut Teknologi Bandung, Badan Informasi Geospasial BIG, dan Planetarium Jakarta, serta tentunya juga para anggota tim Hisab Ru'yah Kementerian Agama. Rangkaian sidang isbat hari ini diawali dengan seminar yang disiarkan secara terbuka melalui kanal media sosial Ditjen Bimas Islam. Dalam seminar tersebut, kita telah menyimak paparan tentang prinsip dan metode penentuan awal bulan Qamariah, disertai diskusi panel bersama narasumber yang membahas hisab ru'yah dan ilmu falak dari berbagai perspektif. Dalam penetapan awal bulan Qamariah, Indonesia menggunakan kriteria visibilitas hilal Mabims. Mabims itu negara-negara yang ada di Asia Tenggara, Malaysia, Brunei, Indonesia, ya, Singapura, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Adapun data posisi hilal berdasarkan hisab pada hari ini di seluruh wilayah Indonesia, yaitu ketinggian hilal di atas ufuk berkisar antara 0 derajat 54 menit 27 detik hingga 3 derajat 7 menit 52 detik.